layar yang kencang, kemudian diposting ulang, yang belum posting ulang, yuk serentak, bismillah, posting ulang, serentak, ayo, kemudian di share, posting orang itu perlu, kalau ada amunisi silahkan absen dengan love orange. Saya dari tadi kasih goodie bag, kasih korun di atas, silahkan dimanfaatkan teman-teman, yuk. Tadi apa yang dibahas Bang Juma ya? Aku kan nggak perhatikan, cuman apa scroll aja, karena kalau siang ini aku kan tahu Jumat terakhir tadi kan mereka kerja, besok nggak libur, mereka libur Sabtu Minggu. Apa tadi ya? Tentang ini apa jaminan keselamatan. Ayo teman-teman narasumber yang mau naik, mumpung masih ada slot kosong, itu maksimal. Ketika Bunda Rahma, Bang Suma, Gurunda Suma ada di atas, sudah penonton maksimal, sudah narasumber Bunda Rahma ada di bawah, ya harus nunggu lah. Harus nunggu, kalau belum dinaikkan ya harus sabar dulu Bunda gitu. Kecuali ada Ustaz Tahta turun, pindah ke kajian misalnya, baru kemudian bisa masuk gitu Bunda ya. Maaf. Siap. Ya. Ada Bang Hendy DM ke saya barusan WA. Ayo segera buka komal kata. Saya masih hatam satu juz setelah sholat tarawih barusan. Ya sudah, oke gitu. Ada Gurunda di bawah Bang Baal, jambak aja Bang Baal. Mana Gurunda ini? Saya itu ya Bang Baal. Gurunda naik Gurunda. Kalau bukan komal ini ya, kalau bukan komal itu nggak saya kenal, nggak akrab lah ya, nggak ini aku naik loh. Banyak yang ada kue kan Bang Juma, ada kue. Tadi kue banyak. Ada di komalnya Al-KTP, habis itu pindah ke sini ketika sudah ada Gurunda. Iya kan? Ya, aku lihat banyak komal yang nggak kita kenal. Kalau KTP ya kita kenal dia kan. Aku lihat tadi Bang Juma, dikeroyok tadi, Masya Allah. Awalnya itu Ustadz Tahta dikeroyok 7 oten itu, dikeroyok 7 oten syariatnya cuma satu, si Willy Awem itu, Makassar Awem itu. Tapi oten ini kalau udah terdesak ini hujatannya keluar loh aslinya itu loh. Heran saya ini. Makanya ketika menghujan Bang Baal belas mantun terpaksa saya turunkan Bang Baal. Iyalah takut kelamaan saling hujat. Ya makanya itu kan tanda buat host. Wah, host nih menghujat ini. Maksudnya kan kadang-kadang host mungkin tidak mendengar atau apa. Di bawah kan udah panas itu orang menghujat begitu kan. Hostnya dibiarkan aja. Aku mau turunkan nggak berani. Terpaksa saya turunkan, takut Bang Baal itu celotehannya gak selesai Dia contoh Bang Baal itu semakin kesini semakin ke situ. Aku tuh padahal tadi sedang bagaimana Bang Juma ini Ustadz Alif tadi itu ya. Bagaimana Ustadz Alif tadi Ustadz Alif enggak naik. Ustadz Tahta yang Ustadz kemarin maksudnya yang semalam kalau tadi kan saya nggak naik. Itu kan Ustadz Alif bagaimana Yesus ini strike sekali dalam ketat, artinya dalam hal hukum zina gitu kan. Dia menguraikan tentang zina, melihat dengan keinginan hati aja sudah dikatakan zina. Iya. Dia lari ke Nabi Muhammad begini begitu. Kita sedang memuji-muji Yesus, dia menghujat Nabi Muhammad. Kurang ajar kan? Astagfirullahaladzim. Mereka ini Yesus dipuji ini kok sakit hati ya mereka. Kenapa ya? Nah itu dia. Padahal yang menghujat Yesus sebenarnya ya orang-orang Kristen lah kan gitu kan. Kita ingin mendudukkan posisi Yesus itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus kan gitu kan. Betul. Sebenarnya yang memuliakan Yesus ya umat Islam kan gitu. Iya. Sebentar saya sambil lalu undang teman-teman Oten yang tidak menonton di Komal ini. Saya jambak satu persatu. Ayo Tian, naik Tian, yuk.
Gerunda naik dulu, Gerunda ini pancing dulu, Gerunda naik pasti Oten naik semua. Ingin mengalahkan Gerunda Juma. Guys, aku sih mau kalau Gerunda Juma ini kalah gitu, telak gitu loh. Nggak ada yang bisa ngalahkan itu loh. Aku kesel kadang-kadang. Ustadz Tata dikalahkan, Ustadz Alif dikalahkan, maunya gitu loh. Aduh, mute, ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, ini Semangat. bahas apa kita? Kita bahas apa ini? Bahas apa? Kita bahas Jaminan apa? keselamatan Gerunda. Jaminan keselamatan gimana? Waduh, berat kali itu. Tadi aku Hah? di komalnya mereka itu juga semalam bahas tentang ini, nggak bisa mereka. Tadi juga bahas Binasa itu. keji udah. Boleh. Pembinasa keji boleh. Iya, bentar. Ya, apakah pembinasa keji? Iya. Maksudnya apa nih pembeda keji ini Ustadz Bang Juman? Iya, pembinasa keji itu yang membinasakan manusia lebih daripada tata cara kerja iblis. Jadi Ngeri. iblis ini kalah cara mainnya dibandingkan mereka sang pembinasa keji ini. Tapi meskipun demikian, backingan mereka iblis. Iblislah yang menjadi landasan pijakan mereka di dalam beragama. Setiap kali mereka melakukan prosesi keagamaan, itu karena bisikan iblis. Meskipun nampak baik oleh manusia, tetapi dalam kaidah beragama, dalam hubungannya agama samawi, agama langit, pasti itu karena bisikan setan. Mereka berbuat baik, akan tetapi perintah manusia, bukan perintah Tuhannya, karena perintah Tuhannya sudah dibatalkan, sudah diganti. Nah, sedangkan yang timpang di Islam terhadap keadaan itu adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ibadi laisa laka alaihim sultana wakafa birabbika wakila. Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada kuasa bagimu wahai iblis atas hamba-hambaku yang mukmin. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga mereka darimu. Jadi Allah memberikan jaminan penjagaan terhadap orang-orang yang mukmin, yang menjadikan ayat-ayat Allah ini sebagai koridor jalan petunjuk dalam hidupnya di atas muka bumi ini. Maka orang-orang beriman ketika jatuh, maka mereka sejatinya akan kembali kepada Allah dengan menyesali perbuatan jahat, menyesali perbuatan yang menyimpang. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana. Allah menyatakan itu, sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi iblis, bagi orang-orang yang beriman. Di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala justru juga menerangkan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka aku biarkan iblis menyesatkannya, maka iblis akan selalu menyertai orang tersebut. Ini dalil Quran. Fahuwa kata Allah, fahuwa lahu qarin. Aku jadikan iblis itu selalu menemaninya. Apa tipikal dan karakter iblis? Selalu menyembunyikan kebenaran. Karakteristik iblis itu seperti itu. Kalaupun dia menampakkan kebenaran, pasti endingnya nanti tujuannya adalah menyesatkan umat manusia. Itu yang diurai oleh Al-Quran. Dan apa yang diterangkan Al-Quran itu kita bisa lihat hari ini. Keadaan mereka menyembunyikan, menghalang-halangi manusia untuk beriman dari jalan Allah. Orang-orang beriman itu selalu dihalang-halangi. Begitu juga orang yang ingin belajar tentang kebenaran itu selalu mereka halangi. Ketika ada yang mau menerangkan jalan lurus itu, mereka selalu menghalangi. Itulah karakter orang-orang yang ditemani oleh iblis. Karena yang tadi Allah katakan, aku biarkan iblis untuk menjadi temannya. Iblis yang menjadi penjaganya. Berbeda dengan orang-orang beriman.
Fahuwa lahu qarin, dijadikannya iblis itu sebagai teman mereka orang-orang kafir, dan Allah mengatakan Tuhan pencipta langit bumi itu adalah penjaga orang-orang beriman. Wa kafa bi rabbika wakila. Orang beriman itu Allah yang menjaganya. Sedangkan orang kafir sebaliknya, iblis yang menemaninya. Fahuwa lahu qarin. Nah, jadi kalau kita orang beriman dijaga oleh Allah, kalau mereka justru dijaga atau ditemani oleh sesuatu yang nampak mudah kita luruskan, mudah kita terangkan, mudah kita pahami, tetapi dibengkokkan supaya orang-orang yang mendengarkan atau orang yang mendapat pelajaran dari mereka itu bisa disesatkan dari jalan Allah. Nah, sepanjang kita berdialog dengan saudara-saudara kita Kristen, kita umat Islam mati-matian meluruskan baik apa yang ada di dalam Bible maupun dalam Al-Quran, tapi mereka selalu berupaya untuk membengkokkan itu, dan itu nyata bagi kita. Sekira begitu teman-teman. Sebelum kita sambut tamu-tamu, Ustadz, saya mau tanya Bang Juma. Kalau tadi dikatakan bahwa orang beriman ini iblis susah untuk menggoda kita, ya, artinya kita mendapat perlindungan dari Allah gitu. Nah, kemudian gini, iblis menggoda orang yang beriman. Tentunya itu adalah tugas mereka untuk menggoda orang yang beriman dengan menampakkan hal-hal yang baik. Ketika Adam pun digoda oleh iblis, tidak dikatakan, oh kau kalau nanti memakan buah pengetahuan baik dan buruk atau buah holdi, engkau akan masuk neraka, akan dibuang ke bumi. Nah, tidak dikatakan begitu, tapi iblis mengatakan bahwa engkau akan hidup mulia, akan lebih lama di surga, artinya akan kekal katanya. Artinya itu iblis menyampaikan hal-hal yang baik gitu ya di hadapan Adam pada saat itu. Demikian juga kepada manusia, tentunya tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk, tapi menampakkan hal-hal yang baik menurut iblis gitu kan, padahal dia akan menyesatkan. Nah, kalau umat Islam ini kan, umat Islam pasti adalah orang yang beriman kepada Allah, tentunya akan digoda oleh iblis sebagaimanapun caranya. Nah, orang-orang kafir seperti orang Kristen digoda enggak nih? Karena udah kafir, ngapain digoda lagi begitu, Ustadz? Silakan Bang Juma, terima kasih. Ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, iblis itu bukan menggoda mereka, fahuwa lahu qarin, tetapi menemani mereka. Iblis menemani mereka, bukan menggoda lagi, tapi sudah menemani karena sudah jadi teman. Bohong kau Juma, bohong kau. Itu kaidah di Jin Quran. adalah teman Muhammad. Waduh, ya bagus lah kalau diskusi. Itu kaidah di Inilah dalam penyembah Al-Quran. batu ini. Pembohong. Kompornya panas belum ini? Aduh, Di mana yang Muhammad penyembah kalau batu, belum ya, izin? yang penyembah batu yang sebenarnya, ayo kalau kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Pembohong. Ayo bang, itu ada tema abangku, jangan emosi saudara pintar. Kau Itu ada jelas-jelas kau penyembah batu. Penyembah batu Betul, kau. Rel. Kenapa bisa Anda mengatakan Penyembah kami setan. nyembah Allahmu batu, sesah. sedangkan kami adalah penyembah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Tuhan kami Tiap hari 5 kali sehari sujud kau menghadap batu, mencium-cium batu, menaik haji, putar-putar batu, sembah batu, nabi palsu. di dalam Nabi kaum Islam nabi itu palsu. bukan Ini nggak bisa diskusi nih. Aduh. umat Islam itu dikatakan beribadah pintar bukan ya karena nih. Nyembah setan abang. kau. Kalau Ada mau di bawah emosi dulu ya. kayak gitu, jangan di sini. Kalau mau emosi, kalau mau jengkel, nyembah setan itu yang sembahannya keluar dari kuburan, nyembah setan. Yang keluar dari kuburan itu kan setan. Mana ada Tuhan keluar dari kuburan? Jadi jangan emosi lah, jangan Anda memperlihatkan sisi asli dari agama Anda, jangan. Santai aja. Ini ada tema siapakah pembinasa keji itu kan? Kan ada dalil tuh. Anda boleh bawa dalil dari kitab saudara, bisa juga dari Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Siapakah pembinasa keji ini kan tidak menyebut siapa gitu. Artinya ada ruang buat kita untuk mengkaji ini sebagai mutiara ilmu bagi anak bangsa. Siapakah pembinasa keji ini?
Kalau di Islam jelas pembinasa keji itu adalah iblis yang terkutuk. Jadi Al-Quran ya jelas mengatakan iblis ini adalah makhluk yang terkutuk. Fa innaka rajim. Makanya dalam Al-Quran di dalam kaidah Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi dalam kaidah Islam, dalam agama Islam, iblis itu adalah makhluk Tuhan yang berada pada posisi terkutuk. Nah, sedangkan di agama saudara itu diajarkan untuk beribadah menyembah kepada makhluk yang mati digantung dengan jalan terkutuk. Itu perbedaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau saudara mengatakan kami menyembah iblis, ya mohon maaf, yang terkutuk itu iblis, maka yang menyembah yang terkutuk kan Anda. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi nggak usah pamer sakit hati, diskusi aja kita. Silakan. Selamat malam saudara H86 Kristen. Pak Robin Pardede, selamat malam. Kalau iblis masuk ke dalam tubuh orang Islam, maka iblisnya diajak menyembah kepada satu Tuhan. Islam mengajak iblis menyembah kepada Tuhan berarti. Dan kalau misalnya iblis yang mempengaruhi umat Islam untuk beribadah selayaknya sekarang ini, berarti iblis mengajarkan kami menyembah kepada hakikat yang maha suci. Sebaliknya, kalau ternyata iblis yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami Kristen, maka wajarlah orang-orang Kristen ini menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, kan gitu. Atau kalau sekali Kristen yang membujuk iblis untuk melakukan hal yang sama, maka terbukti mereka memang ada pada golongan kufur, kafir terhadap pencipta langit dan bumi. Nah, kami Islam, kalau Anda mengatakan kami bersama dengan iblis, berarti iblis kami ajak untuk menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Bagus itu. Tapi kalau Anda ada iblis di dalam tubuh saudara, berarti iblisnya lah yang mengajak kalian untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu. Atau sekali kalian yang mengajak iblis untuk menyembah kepada makhluk yang ada keluar dari kubur. Artinya ya sama keadaannya, menyembah kepada yang terkutuk. Pernah makhluk terkutuk datang kepada Yesus kan? Di dalam Lukas 4, iblis menawarkan sebagai makhluk yang terkutuk kepada Yesus untuk menyembah dirinya. Adakah kemudian Yesus menerima agar Yesus menyembah iblis ini? Tidak. Tapi Yesus waktu itu tidak begitu aja. Bukan cuma digodai saja, tapi ditawarkan. Kamu kalau menyembah aku, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Segala kuasa aku berikan kepadamu. Yesus menolak. Yesus nggak mau. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Nah, ini yang perlu kita jelaskan atau kita urai bersama dengan saudara-saudara kita Kristen. Sekali lagi Al-Quran saya mengatakan fahuwa lahu qarin, orang-orang kafir itu bersama dengan iblis. Dan sedangkan orang beriman diterangkan dalam Al-Quranul Karim, wa kafa bi rabbika wakila, Allah sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. Silakan. Ya, silakan. El Hura, selamat malam El Hura. Selamat malam Juma. Iya, diskusi dengan baik lah. Juma, dengar dulu. Alkitab bisa menyesatkan orang sebab berkata dalam kitab 1 titik dan 1 koma tidak boleh ditambah dan dikurangin. Ini si Juma ini kau mengajarkan orang untuk sesat. Secara tidak langsung Yesus untuk mengajak manusia untuk disembah dia dengan cara bagaimana? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak Sampai ke melalui Bapa, bukan ke datang ke Yesus. Islam, Jadi jangan menyembah Yesus. datang. Si Juma Jangan mengatakan nyembah itu Yesus. hanya jalan. Nah itu Emangnya hanya cara-cara jalan? Tuhan Yesus itu mengatakan dalam itu. Alkitab satu titik dan satu koma tidak boleh ditambahi. Makanya Alkitab bisa menyesatkan Iya, Anda aku sendiri. jalan. Karena kau sudah memframing, sudah Aku kau menuhankan yang jalan. lain, sudah kau mencari Tuhan yang lain. Pasti kau Sudah bengkokkan. mencari, sudah Iblis kau mencari iblis itu kerjanya mempersekutukan Tuhan yang lain. dibengkokkan ajaran Yesus. Ajarannya Yesus Bukan. dibengkokkan. Aku jalan. Nyantai, Elhura, Aku nyantai, jalan. nyantai. Makanya tuh Islam itu si Aku Juma, jalan. kalian itu bodoh-bodohi oleh orang Arab. Nyantai dulu Elhura. Jangan emosi, Elhura. Ini melawan kau ini si Juma. Loh iya, sesuai dengan tema Elhura, dengarkan. Sesuai dengan tema Elhura, yuk sesuai dengan tema ini. Misalnya dengan tema malam ini dijelaskan. Ya. Jangan kejang-kejang. Yohanes pasal 8. Pernah kau baca itu Juma? Pernah kau baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28? Pernah? Coba baca dulu. Santai bang, santai. Kita Iya, santai bahasnya memang. adalah Ini. pembinaan Yohanes keji. pasal 8. Iya, istirahat dulu. Ini ada Pak Pastor surat yang Aduh, barusan sama sudah aja. Kalau ya. mang sama aja Yohanes semua penyesat pasal semua 8 ini. ayat 28. Sudah Kata bubuk Yesus, "Siapakah manusia itu?" apa Bang Aldo barusan Romualdo. Bobo apanya? Dia yang Dikik nurunin sama takut dia. jangan bilang Romo bang. Dikik sama Dikik Aldo. sama Bang Aldo. Iya barusan. Ya, Anjing, Bang. biasanya orang kick itu kan habis argumen. Oh bukan, Anda yang gila memang di atas komalnya orang. Udah bodoh, nggak ada ilmu, ngotot lagi. Anda itu nggak ada malunya gitu loh, nggak ada malu. Ilmu sama cuma dengan segitu Aldo. doang. Tidak Ilmu paham, cuma kamu tidak doktrin paham aja gitu. transliterasi fonologi, sebenarnya sama dengan Aldo. Pandai-pandainya. Tidak paham Menipu kata aja kerja kamu. apa, kata Menipu keterangan aja apa. kerja kau itu. Nipu kerja kau itu menipu. Aldo itu Kristen Pak Surat. Aldo Ya, itu Bang. Kristen ya, bukan Islam. Jangan bawa Islam. Aldo itu Kristen. Konsentrasinya hanya perpuluhan aja. Ya, dia Kristen nggak jelas dia. Tanda-tanda kalau Kristen nggak pendeta jelas, turun kan? ke Kan TikTok kalau itu tanda-tanda teman-teman perpuluhan Muslim berkurang. ini senang dengan Islam yang nggak jelas, seperti orang Calvin Noval, itu kan Kristen Nestorian, sama kan senang gitu. Kalau Kristen yang Sekarang sejati, ini bahas ya. ini, kalau kamu tidak mau Oke. bahas tema ini kau turun di bawah, kau pi garuk pantatmu sana. Kau bodoh-bodohi jemaat. Tuh sang Tahu pembinasa Juma. keji tuh. Nah ini Juma, kamu itu. Pembinasa keji Setelah itu temanya tuh. Kamu ceramah Al-Quran bagus Pembinasa ini. keji. Justru kamu tuh penyesat menurut Juma. Ya mau apa Yesus. Pak? Kalau dia bicara sendiri, host turunkan aja. Ngapain manusia Turunkan, setengah iya. babi ini dipertahankan di sini? Siap berdiskusi? Emosi. Ya setengah babi dong. Kan kau pemakan babi. Ngapain kau? Iya, Kalau di kamu dalam babi itu kan diskusi. ada setan, makanya orang takut setan. Ya itu makanya kau makan setan, maka dalam tubuhmu ada setan. Kalian Kalau kan kau sombong. Dengar. Ini saya baca dalil. Saya baca Oke, dalil. silakan. Saya baca dalil. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Menurut kamu umat Elohim itu siapa? Yahudi atau Kristen? ya Elohim sebagaimana dahulu ya. Ya dahulu. Dahulu. Itu di situ dahulu yang dimaksud itu Yahudi atau Kristen? Itu merujuk kepada orang Israel. Nah, Israel. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kamu di sini siapa? Di antara kamu itu siapa? Kamu itu apa? Ketika Ya, di antara kamu itu siapa? Konteksnya bicara kepada siapa? murid-murid Yesus, kalau Anda katakan ini tulisan Petrus, kan Petrus menerima pesan agar jangan ke bangsa lain. Berarti Petrus di sini berbicara di tengah-tengah kamu, maksudnya di tengah-tengah orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai pengajaran orang-orang Yahudi,
Di situ mereka hanya percaya kepada kitab Tanak saja. Nah, siapa kemudian yang melakukan penambahan pengajaran di kitab Tanak ini? Yang memasukkan Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus dan sebagainya, itu siapa itu? Oke, saya jawab ya. Ya, Jadi yang kamu kutip itu Petrus. ya, Lalu Petrus melegitimasi kitab-kitab Roma, kitab Roma, Galatia, Korintus dan segala macam sebagai firman Allah dalam dua Di mana Petrus 2 Petrus itu? pasal 3 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Jadi Petrus menegaskan tulisan-tulisan Rasul Paulus itu memiliki otoritas dan wibawa ilahi. Coba kita baca. Silakan. baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu adalah hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bisa Anda terangkan? Ya, itu saya kutip ayat itu untuk menerangkan bahwa Ya, Rasul Petrus itu memberikan legitimasi bahwa tulisan-tulisan Rasul Paulus memiliki otoritas dan wibawa ilahi. ya. Terus? Ya, jadi kalau menyebut kitab Roma, kitab Korintus, Galatia, Efesus itu adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, tulisan yang ditulis Berarti maksud saudara Petrus ini memberikan legitimasi kepada Paulus ini, bahwa Ya, Paulus ini adalah jelas orang benar. namanya. Oke, Ya, jelas baik. namanya, sebut nama. Oke, disebut namanya Paulus. Oke. Nah, sekarang ketika harus tergenapi apa yang Yesus katakan bahwa Kristus palsu akan menyesatkan murid pilihan juga, yang menggenapinya itu siapa? Kata Kristus. Jadi kata Kristus itu bukan baru muncul. Nah, kata Kristus itu sudah ada di dalam kitab Tanakh, bahasa Ibrani-nya itu Masaya. Jadi Masaya itu sudah dijanjikan dengan beberapa verifikasi menubuatkan tentang Kristus. Enggak, murid Yesus ini kan ada nubuat bahwa mereka akan disesatkan oleh Kristus palsu kan? Ya, jadi Kristus palsu itu. Ketika Kristus palsu itu datang kepada murid Yesus yang disesatkan, kira-kira murid yang disesatkan Kristus palsu ini mengakui enggak kebenaran yang diajarkan oleh Kristus palsu? Kristus palsu mengakui, maksudnya gimana? Ketika murid asli ini sudah disesatkan oleh Kristus palsu, murid asli ini mengakui enggak bahwa Kristus palsu itu adalah baik ajarannya? Kristus palsu adalah baik ajarannya. Dan bisa kasih contoh siapa murid asli yang disesatkan oleh Kristus Ya, palsu? ini tadi kalau Anda mengatakan itu tulisan Petrus, berarti Petrus sudah disesatkan oleh si Kristus palsu ini, yaitu Paulus. Dasarnya apa? Dasar Dasarnya tuduhannya apa? Yesus berkata, Kristus palsu datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itu Yesus katakan. Iya, itu konteks Matius 24. Itu berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Kok akhir zaman? Ya, coba dilihat zaman. Matius 24 ayat 1 sampai 3. Coba. Kok akhir zaman? Ya, makanya coba baca Matius 24 ayat 1 sampai 3. Itu Kristus palsunya datang kepada muridnya yang asli di abad pertama, bukan akhir zaman. Konteksnya coba dilihat. Akhir zamannya, akhir zaman, Matius 24 ayat 24. akhir zaman itu ketika yang datang Yesus asli. Tapi kalau yang Kristus palsu datang, itu kapan aja datangnya, termasuk datang kepada murid-muridnya.
Gitu. Makanya saudara ini bernarasi, tidak melihat konteks. Yang Saya saudara justru butuhkan- melihat konteks. Nah ini, Justru saya saudara- melihat konteks. Kalau konteks saudara lihat di Matius 24 ayat 1 sampai 3, itu konteks awal pembicaraan. Iya. Sehingga narasinya berkelanjutan. Makanya Yesus memperingati siapa? Bukan memperingati orang yang hidup di akhir zaman. Memperingati mereka karena mereka yang bertanya. Anda aja ketakutan untuk mengakui itu. Kenapa? Kalau Anda mengakui itu berarti Anda ketahuan bahwa Anda pengikut Kristus palsu. Itu jelas itu. Itu jelas. Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Itu ayat Matius 24 ayat 15. Itu sudah menjelaskan mengenai apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, itu tentang akhir zaman. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, kamu melihat, kamu hidup sampai di akhir zaman gitu maksudnya. Ada aja. Itu nubuatan. Jadi nubuatan gini loh, Iya. bahasa nubuatan itu ada yang gini nih. Ini kau pikirlah, apa masuk akalmu orang yang hidup di depan Yesus akan hidup sampai ribuan tahun ke depan? Pakailah otak. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di kamu tempat kan kudus, paham konteks gramatikalnya. konteks Jadi gini, gimana? gramatikal Konteks itu gimana? Yesus ada bentuk- berbicara. Sudah. Coba kamu kasih saya kesempatan, saya jelaskan sedikit baru kamu tanya. Bukan menjelaskan, mengaburkan. Kamu Jadi di gini, situ murid kamu Yesus. yang kabur. Nah gini, Kamu di nggak situ paham. murid Yesus. Kamu tidak paham gramatikal, itu bentuk Alah, present dan future. pandai-pandaian. Iya. Pandai-pandaian Itu kamu. Present dan future. Kamu cocok di Jadi, lembaga Bible Indonesia supaya kau rubah bukan isi cocok Bible karena kami lagi. memahami secara gramatikal konteksnya. Saya memahaminya sesuai apa yang tertulis dan Nah, kamu keadaan yang memahaminya ada. berdasarkan out Fakta of realita. context. Realita yang Out of ada di text. realita yang ada sekarang ini itu jelas. Ini Yesus berbicara kepada orang Yahudi atau orang Kristen? Iya, jadi konteksnya itu Iya, itu apa? penjelasan tentang Iya makna apa? dekatnya bicara Yesus kepada rasul-rasul. berbicara kepada muridnya orang Yahudi atau orang Kristen? Ya, jadi rasul. Nah, Siapa dia di situ? Rasulnya siapa? ya di ayat 24 ayat 1 itu kan sudah dijelaskan. Maka tadi saya suruh kamu baca 24 ayat 1, saya jelaskan. Sesudah Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergilah, maka datanglah murid-muridnya Muridnya dan datang. menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ya, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Itu kan akhir zaman, kesudahan dunia. Jangan lewatkan apa tanda kedatanganmu Dan kesudahan dunia. Berarti itu Kalau kesudahan dunia, sebentar, kesudahan dunia itu pada waktu itu atau akhir zaman? Akhir zaman. Oke, jadi konteksnya konteksnya ini kan bicara. Jadi jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu siapa? Sebab banyak orang akan datang. Itu kamu nggak bisa menjawab. Kamu selalu pelintir dalil kitab. Bukan pelintir. Kamu di situ siapa? Oke, kamu di situ adalah murid-muridnya. Murid-muridnya. Kan murid-muridnya yang nggak mau dia, nggak mau dia. Turunkan aja orang ini. Kamu dibawa. Kamu itu sok tahu tapi ilmumu nggak ada. Kau otakmu kayak otak babi. Kamu selalu menghindari kalau itu ucapan Yesus kepada muridnya. Muridnya lah yang akan melihat pembinasa keji itu. Bukan kau. Kaulah pembinasa keji itu. Sedangkan murid ini akan melihat pembinasa keji.
Pembinasa keji itu sesaman dengannya duduk di tempat kudus. Siapa dia? Yang memasukkan surat-surat kepompong ke dalam pengajaran Yesus. Kau kalau kejar perpuluhan jangan di sini, kau ke pasar. Berkhotbah kau di pasar. Kan banyak sekarang kan? Banyak kan sekarang di pasar-pasar, di jalan raya, di emperan-emperan toko, baca Bible kayak orang kesurupan. Jangan di sini karena kau akan terbantahkan dengan Biblemu sendiri gitu loh. Di sini nggak perlu kau menipu, tak ada yang akan menjadi korban di sini. Malah kau akan permalukan. Kenapa saya turunkan kamu? Saya nggak mau diskusi dengan orang bodoh, sombong, penyesat. Sudah nggak mau mendengar congornya. Pantasan gigimu itu satu biji kayak ember. Mulut gigi semua nggak ada lidah. Jadi apabila kamu melihat akhir zaman kamu, karena belum ada akhir zaman, penyesatnya datang memakai nama Yesus. Itu penyesatnya pembinasa keji itu loh, yang mengajarkan agama kamu. Harusnya kita kaji itu baik-baik. Bukan kau ngeyel di sini. Gak perlu kau ngeyel. Kenapa kau ngeyel kali? Ya karena kau bersama dengan setan, kau bersama dengan iblis. Saya tahu berbicara mengenai akhir zaman, saya paham, saya ngerti. Tetapi ingat, apa tanda kedatangan kamu? Tanda kedatangan kamu. Apakah tanda kedatangan kamu di situ? Dijawab, aku akan datang dalam rupa cahaya dan suara. Ada? Gak ada. Aku datang dalam rupa manusia. Baca nomor 27-nya. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini diajak waras malah gila gitu. Kau nggak ada duitmu, kau kesini, kau belangi, kau jaga di gerbang situ biar kau gaji kau. Daripada kau jadi penipu, pembohong, penyesat, mending kau ke Sudiang sini, ke Makassar sini. Kau gaji kau 30 hari dalam 1 bulan. Banyak isi itu daun galingkang kau bisa makan, daun pisang bisa kau makan. Daripada kau jadi penyesat, dari penipu. 2026 masih menipu aja terus kerjamu. Bibelmu sendiri kau pelintir. Apa kau pikir dengan kau berbohong seperti itu kau bisa masuk kategori orang-orang yang berilmu? Enggak, kau bodoh namanya itu. Itu congor, tolol. Udah tua pun diajak sehat malah ngotot. Apabila kamu melihat kamu di situ siapa? Ya murid Yesus. Akhir zaman maksud lo? Muridnya masih hidup sekarang sampai kiamat gitu. Berlebihan kali. Coba santai dulu Anda. Selalu bekas iman Kristen, terus coba kita masuk ke Al-Quran dulu, iman Anda Ya, dulu. silakan. Kalau mau diskusi ini sudah ada tema, sudah disediakan tema. Ya, sabar. Aku nanya dulu. Sabar. Berdiskusi dengan santun. Terus tolong jangan Berdiskusi dengan santun. Jangan sampai kelihatan Zuma Ini Komal Edukasi. Silakan, sudah saya sediakan tema di sini. Zuma, Anda setuju nggak? Siapakah pembinasa keji itu? Tanpa bantuan host. Biarin dulu dia ngomong, biarin. Jangan diturunin. Biarin dulu dia ngoceh. Nanti kita luruskan. Naik lagi Pak, ngoceh Pak. Tunjukkan bahwa kau Kristen. Gak mau dijawab nanti. Ada tema kok pada kejang-kejang, gimana sih? Tuh tema itu siapa pembinasa keji. Tinggal kau bahas, bawa tema, bawa materi ke sini, bawa bahanmu. Siapa pembinasa keji itu? Oke Zuma. Sekarang Zuma begini Zuma. Ya, jangan kelihatan ketakutan dong. Oke. Satu ayat yang saya minta Anda jelaskan ya. Aku beri Anda satu data dulu. Itu topiknya Jangan dulu. ketakutan. Topik dulu. Jangan ketakutan mulai gugup nih. Al-Quran mau dibahas sama orang kafir. Anda itu pandu Islam. Jangan Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Nggak bisa kamu sampai kepada Al-Quran, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak bisa sampai kepada Al-Quran, nggak bisa. Al-Quran itu hanya untuk orang berakal saja. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal yang bisa memperoleh pelajaran dari
Al-Quran. Nah, kita uji dulu, kamu berakal nggak? Kalau kamu ternyata terbukti nggak berakal, gimana mau bahas Al-Quran? Nggak bisa. Berakal dulu. Tanda-tanda orang berakal itu apa? Ya, tidak lagi menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kamu masih terbukti terciduk, masih menyembah kepada makhluk kuburan. Bertanya Al-Quran, mana sampai? Habisin waktu. Selamat malam. Ini Dokter Adi bukan? Dibuka mute-nya. Adi? Bukan Dokter Adi yang dulu. Adi? Dibuka mute-nya. Kalau Sudah saya turunkan ya. kalau secara umum pembinasa keji itu siapa ya Bang Juma? Pembinasa keji itu yang mematikan akal manusia, Bang Handi. Yang Iblis menahan. dong. Iya, emang iblis. Emang iblis. Ingin menyapa Toba, Kristen saudara Toba. Ya, Islam. Islam. Oh, Islam. Iya. Oke, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Enggak ada, cuman dengar aja. Oke, Ya, di bawah ya. Bangnya. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam kenal. Marmer Kristen, Marmer Kristen, saudara Marmer itu kan Taruh Bunda, Hegel. ini di bawah ada si Bae. Aku mau mualaf bahkan bisa nggak dibantu sama Bang Juma? Ya naik aja ke sini. Ya, si B, Request. Si B, silakan ajukan request lagi si B. Mana ada yang Syukran, pakai sahabat M juga semesta. dari siapa ya? Dari Bali. Pacarnya mau mualaf katanya. Siapa namanya? Yang di bawah tadi B ya? Oh, B yang barusan saya naikkan. Si Bae. Tapi enggak ngomong, saya turunkan lagi. Mohon maaf, Pak B. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bang. Ya, gimana? Ini saya ingin mualaf Bang. Apakah bisa dibantu ya Bang? Sebelumnya agama apa emang? Saya agama Buddha sebelumnya. Buddha. Ya. Bisa. Tapi sebenarnya mungkin kami biar tidak penasaran gitu. Dasarnya memilih Islam, kenapa bukan agama yang lain? Saya yakin kepada agama Islam. Udah berapa lama belajar Islam? 2 tahunan. Sebelumnya kan saya agama Buddha. Jujur aja sebelumnya saya juga ada pelajari agama Kristen dan saya sebelumnya ingin baptis, tapi dari perjalanan untuk pelajari agama Kristen, saya pelajari juga agama Islam dan di situ saya yakin agama Islam adalah pilihan saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. KTP masih KTP saat ini masih agama Buddha. alhamdulillah. Bisa dikirim Mbak ya KTP-nya ke saya ya, bisa. Bisa. Nomor HP saya udah tahu nggak Mbak? Belum. Tulis ya. Iya. Sebentar ya. Ya. Tambah kejang-kejang ya Manuel ini. Sambil di follow teman biar bisa on cam dia. Oh, udah bisa on cam. Sambil di follow ya biar bisa on cam. Tabahkan hatimu, Immanuel. Jadi aku bilang tabahkan hatimu. Udah sakit juga kok Bunda Rahma. Ntar dulu jangan disambil dulu Manuel. Arum mualaf kejang-kejang kau Manuel. Mohon maaf, nomor teleponnya berapa ya Bang? 0813 0813 9233 9233 7800. 7800 udah. Dengan Bang siapa ya? Handi. Oh Bang Handi, ya oke. Ya. Tapi kalau Immanuel dengar ini tadi Bang Juma memang panas dia. Tadinya itu mempelajari 2 agama, Islam sama Kristen. Rencana mau dibaptis tapi batal. Akhirnya memilih Islam gitu. Iya. Kenapa batal dibaptis? Ntar dulu Immanuel. Ntar dulu kenapa batal dibaptis? Islam pura-pura Buddha.
Kau itu nggak pernah percaya orang, kau seusun kau. Diam Saya dulu. kirim KTP-nya langsung ya. Iya, iya. Boleh sebentar. Di meja. Kena sambil ngirim Mbak, dijawab kenapa batal dibaptis? Karena saya penasaran kan agama Islam itu seperti apa. Jadi saya pelajari agama Islam dan saya lihat-lihat di Google kan, baca-baca. Dan saya nggak bisa lagi ke agama yang lain. Dan dengan agama Buddha saya sendiri pun saya nggak lagi sembah, pokoknya nggak percaya lagi sama sekali. Yang di hati aku cuman ada Islam. Masya Allah. Masya Ya wes Allah. lah. Saya tunggu KTP-nya Mbak ya. Iya, Sudah sebentar ya. sering- Di meja, Pi. Udah sering nyimak diskusi Gurunda, Mbak? Udah sering nyimak? Apa? Sudah sering nyimak dialog-dialog di TikTok ini, dialog lintas iman? Udah sering nyimak? Beberapa kali. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ada nggak, Pi? Batal baptis, masuk Islam. Itu intinya. Kenapa? Karena nggak ada Kristen yang edukasi dia baptis begini. Ini si Manuel telat loh. Akhirnya udah memilih Islam. Telat loh membaptis dia. Yesus saja dibaptis, Tuhan dibaptis. Sebentar Di- ya. Ini. Di follow teman-teman, dia belum bisa on cam, di follow aja dulu. Aduh, darah makin kejang-kejang ini. Belum bisa Saya mau on cam naik dia. mau mu'alaf. Saya mau naik mau mu'alaf. Siapa ini? Untung saya baca tadi itu di bawah dia, dari tadi minta naik. Enggak, sudah saya naikkan tadi Bang Edi. Cuman karena masif, saya turunkan lagi. Bang, saya sudah kirim. Oh iya, ada nih. Iya. Ya. Nanti oke. Oh iya, ini coba ya saya baca ya. Immanuel ini kapan nyusul nih? Mudah-mudahan ya dapat hidayah. Kalau aku Ntar dulu ya. Ntar, Kasih dulu, saya nggak Pak. usah menyebutkan nama aslinya ya. Iya. Dari provinsi Batam. Agama Buddha. Nih ada nih KTP. Oke. Iya. Deal. Tinggal di follow. Di follow bisa on cam ya Mbak ya. Wajib on cam ya. Akunnya masih Iya. private, jadi nggak bisa di follow sama teman-teman. Mungkin bisa. Oh private ya. Turun dulu ya, Mbak. bisa Jangan di setting private Mbak. dulu, Mbak Bi. Oh, oke. Di setting jangan di private. Wajib on Ya, cam ya, dibuka. Bang. Iya. Dibuka. Iya, insya Allah wajib oke ya. Oke. Ya sebentar ya, saya siap-siap dulu. Ya, dibuka privatnya ya. Ya, oke. Di pengaturan, Oke, di pengaturan privasi. Siap, Bang. Siap. Ustaz Alif, assalamualaikum Ustaz Alif. Ya semangat kali kalian yang memurtadkan ini. Wah luar biasa kalian. Diamlah kau Immanuel. Kau Jangan kejar-kejar lah Immanuel. semuanya. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Immanuel sistemnya kan sama saya. Sabarlah kau Immanuel. Ini cobaan. Biasa kita pas momen sahur nanti kau datang lagi sama aku ya, kita prospek lagi gitu. Iya. Jangan putus harapan ya teman-teman. Arom aja pendeta syahadat, apalagi Immanuel ini jemaat kan. Insyaallah. Kalau Immanuel itu sudah membuka hatinya. Ya Immanuel betul. Karena kami ini perlu contoh orang tak Putus santai Ustaz. aja. Putus-putus siapa sih si Alif sinyalnya. Ini yang gue tadi paling ada bahasa tadi di sini kalimat satu nih. Gue gagal dibaptis akhirnya memilih Islam. Kenapa gagal dibaptis? Masalahnya apa gitu loh? Kurang edukasi dari Kristen itu. Lu Immanuel tidur aja sih lu. Wih, kalau di Kristen banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bahasa lasim itu. Salah sih kok ini. Balik bawah yang kejang-kejang ini, waduh. Dengan nanya kami pulanya kau apa kan? Ini kejang-kejang Immanuel. Ini saya naikkan. Ini host suaraku jelas gak ini sekarang? Sudah jelas Ustaz Alif. Oke. Enggak itu Bang Putus Andi, lagi. Immanuel ini kan biarin aja. Jadi kita ini kan jangan sampai kehilangan contoh. Orang tahu kebenaran tapi dia paksa nolak gitu. Ngeyel, nggak mau terima. Nah kami perlu contoh orangnya. Jadi santai aja Noel kamu itu ya. Karena kalau kamu nggak ada nanti kami susah nyari contohnya. Kenapa dia sahabat?
Kenapa tadi sahadat saudari kita itu? Karena sering nengok Immanuel tuh babak belur. Nggak bisa jawab. Ya kan? Bukan nggak bisa. Betul. Kalian aja yang melintir-lintir, apalagi si Juma. Aku pula yang tipu-tipu. Nggak bisa memperjuangkan iman Kristennya. Jadi ya nggak jadilah jadi Contoh milik Islam. inilah ya, ada seorang Buddha. Dia sering menyimak diskusi lintas agama, mendengarkan jawaban-jawaban pendeta, jemaat. Mungkin sering Ntar dulu, saya lagi ngomong, bro. Ada seorang Buddha ya, barusan nih. Dia sering menyimak diskusi lintas agama. Tentu dia mendengarkan kedua belah pihak. Oh, Kristen menjawab seperti ini, pendeta jemaat menjawab seperti ini, Banyuma Muslim menjawab seperti ini, gitu. Ya kenapa dia memilih Islam? Artinya apa? Ada kesalahan Anda ini berbicara selama ini gitu loh. Nggak nyampe kepada mereka dakwah Anda. Penginjilan Anda nggak nyampe gitu loh. Nggak bisa dicerna dengan akal. Itu maksudnya. Kalian lihat satu orang di bawah dia rumput ada 1.000 orang yang murtad. Di mana itu? Aduh, Mana? Gak ada data. Yang nampak di permukaan ini orang Buddha ini satu yang nampak ya kan, dia akar rumput 1.000 orang dah pada lari semua dari Islam. Yang mana itu ya? Mana di mana? Mana datanya? Cobalah kau lihat di Komal Edis tuh paling sedikit 3. Edis lagi. Settingan. Ini Bang Hendi naik ludahi Bang Hendi, kalau mau hujan ludahi ini Bang Hendi. Oh iya. Ya udah bisa di-follow ibu bayinya teman-teman ya, di-follow dulu ya. Dipercepat. Ini 3,3 nonton, dipercepat sampai 1.000 biar bisa on cam. Ya 3,3K 3,3 ribu ya, 3.300 penonton. Silakan di follow, saya besarkan akunnya Mbak Bi ini. Alhamdulillah bukan Kristen. Kristen sudah minoritas, kasihan gitu, maksudnya biarkan, jangan Kristen lagi yang mualaf. Alhamdulillah Bang Juma, doa saya terkabul. Lanjut Bang Juma, luar biasa. Jangan lupa di posting ulang teman-teman yang belum posting ulang. Yuk serentak bismillah, posting ulang mulai dari sekarang. Di tap layar juga, tap layar, di share juga yuk. Kalau ada absen lo foreign. Yuk absen lo foreign, yang belum absen lo foreign, absen yuk. Biar kamar kita nanti sampai 8K yang nonton yuk. Mbak, suami udah muslim ya Mbak? Iya, Suami udah muslim belum? suami saya muslim. Oh alhamdulillah udah muslim. Oh, berarti memang udah belajar muslim kian. Ya kenapa lu larang orang belajar? Janganlah yang belajar kekristenan, nggak pas. Kan suami kan bisa juga belajar dari suaminya. Kan yang penting KTP-nya di KTP bukan Islam, Manuel ya. Jangan berani untuk mensyahadatkan. Silakan. KTP-nya administrasinya kan sudah dipegang oleh Bang Handi itu. Di bawah katanya Immanuel jadi saksi. Bah, nggak mau aku jadi saksi kalian, bah. Aku nggak berharap aku masuk neraka ibu ini. Tapi kalian lah, bah, urusan kalian lah itu. Ya. Langsung on cam. Belum bisa kayaknya. Udah bisa ya? Belum? Kayaknya saya nggak bisa on cam ya. Belum. Udah 1.000 nggak, Bang Al? Coba dilihat. Udah kalau 1.000 turun dulu. Belum. Ya? Masih 781. Belum masuk 700. Lagi dong. Ya gas, polo. Bunda Bi, polo, gas. Ada 3,5 ini. Alhamdulillah ya, ini dari Hindu ya, dari Buddha ya. Ya saya berharap kan teman-teman Kristen kan masih minoritas gitu, jangan sampai habis gitu ya. Yang Kristen masih jangan dulu, ditahan dulu yang mau bersyahadat ya. Silakan lanjut. Kompor. Aduh. Manuel jangan mualaf dulu lah. Gak ada lawan nanti Gurunda. Kita pikirnya, aku pulanya kau uji Arif. Bagaimana orang mau memilih, coba kalau seperti ini ya. Sering ini paling sering ditanya dan merusak akal deh. Coba Immanuel Chates ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia ciptaan Tuhan, benar. Oke, baik. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan?
Manusia Yesus adalah Tuhan yang mengambil. Nah, mulai di sini. Akal mati. Mati akal. Di sini orang nggak mau. Baca kan potong. Jadi kan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Oke, apakah Pak Yesus? Saya ulang ya, apakah Yesus manusia? Betul, manusia. Anak manusia kan manusia. Iya. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Berarti Yesus bukan manusia. Manusia. Apakah manusia ciptaan Tuhan? Betul. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Berarti Yesus bukan manusia. Yesus adalah Tuhan. Nah, di sini nih masalahnya. Di sini masalahnya. Orang Pantesan nggak milih. orang pada mualaf karena kok gini jawaban, waduh ya Allah. Karena jawaban kayak Manuel. gitu ya. Ya begini, memang begitu kekristenan. Hai. Di sini masalahnya. Jadi akal Tapi mati dia di situ. Bang Handi, Iya. Deng, dia nggak ini cara jawabnya kan dia kecilin suaranya, nggak pede sebenarnya dia jawab tuh, dia kecilin suaranya tuh. Bukankah? Tahu dia salah. Udah 1000 ya? Taruh dulu, udah 1000 belum? Udah, cuman saya kayaknya mesti turun dulu. Iya. Iya siap Mbak. Turun dulu Mbak. Turun lagi. Keluar dari TikTok dulu ya, baru masuk lagi. Oke. 1010 sudah. Ya, silakan. Turun dulu. Turun keluar dari TikTok. Turun tapi keluar dari TikTok dulu. Baru masuk Ya, lagi. dari TikTok masuk lagi ya. Berkah Ramadan, Masya Allah. Tinggal Immanuel itu. Di bawah panas ini, di bawah panas ini. AC-nya dinaikkan, diturunkan lagi. AC-nya biar dingin ya, jangan panas itu. Itu loh barang-barang hal-hal yang sangat sederhana kok dimatikan akalnya gitu. Waduh, udah bisa. Gedein dulu ya. Wow, Masya Allah. Bang Juma, silakan Bang Juma, diambil alih. Masih muda ya. Kenapa yang mau alap pasti cantik-cantik mukanya, nggak petak-petak ya, Masya Allah, luar biasa. Bang Baal ini jujur kali ya teman-teman, maafkan ya. Masya Allah. Gurunda, Tunggu sebentar ya. Ini Iya. Ya, silakan. ini berdua dengan Gerunda di atas atau bagaimana? Gini aja. Oh gini aja ya. Ya, silakan. Siap. Oke, baik. Namanya siapa tadi? cantik ya. Bi. Bang Handi namanya siapa Bang Handi? Waiti. Waiti aja, panggil Ibu Wati aja, Bu Wati. Waiti. Waiti. Oke, kita langsung proses hadat ya. Boleh. Iya, coba ikuti kita. Telunjuk di atas, telunjuk kanan, tangan satu di atas, diperlihatkan. Nah, gitu ya. Oke. Ya, Masya Allah. Jadi konsentrasinya hanya tertuju kepada pencipta langit dan bumi yang menjadi saksi atas masuknya saudari kita ini menjadi seorang muslimah. Kiranya Allah melimpahkan keberkahan dalam hidup ya. Masya Allah, amin. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah.
Sah. Sah, sah. Allahu Takbir. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, selamat datang saudariku, Masya Allah. Ya, kami semua menjadi senang ya, dirimu dan menjadi seorang muslimah. Insya Allah menjadi seorang istri yang soleha. Dari saya mendoakan mudah-mudahan anak-anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan soleha juga, menjadi tokoh bagi bangsa dan juga agama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya serahkan ke Dinda Alif untuk doakan saudari kita ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya turun ke HP. Enggak, belum turun. Melek Ustadz. Terutama di bahagia ini di bulan suci. Ya, Ustaz Alif ngeliat, Ustaz Alif. mulai jaringan dulu aja bentar Ya, ya, jaringan. ngeliat jaringan. Di opcam aja. Stikernya menghalangi tuh, Bang Alek. Stikernya, ya. Bukan yang Mbak yang Ustaz Alif yang ini nge-lag. On cam lagi, Mbak. On cam lagi nggak apa-apa, babi. Aku tutup kamera aja ya. Kalau bisa buka kamera, Ustaz. Ya kalau bisa. Saya on cam ya. Cek. Iya, mengaminkan nanti. Jelas? Ya, mengaminkan. Jelas, Ustaz. Oke, izin posisi begini aja biar tidak terganggu jaringan ya suara. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tolong buat mbaknya bantu aminkan doa ini. Ini doa kita juga di bulan suci Ramadan dan doa kebaikan untuk kita semua. Doa orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama kepada saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa beliau yang sudah lalu ya Allah. Ya Allah, di momen ini juga kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati saudara-saudari kami ya Allah. Barangkali di sana, di luar sana, di antara orang-orang yang kami cintai, dari keluarga-keluarga kami ya Allah, masih dikeraskan hatinya, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mengucapkan dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan kami rindu berkumpul dengan mereka ya Allah nanti di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, rizki yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, terimalah segala amalan kami ya Allah, ibadah kami, solat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami ya Allah, dan seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Engkau ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana
Wangsurna 'alal qaumil kafirin, wangsurna 'alal qaumil hasidin, wangsurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, kuatkanlah pendirian guru-guru kami, kuatkanlah pendirian para pejuang kalimat tauhid ya Allah dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Kuatkanlah mereka ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, anugerahkanlah kepada kami ya Allah keluarga, pasangan, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang dilembutkan hatinya, orang-orang yang mau terpaut hatinya di jalan Engkau ya Allah, melakukan ibadah ya Allah. Istri pasangan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, yang selalu sama-sama berjuang menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa kul niyatin sholiyah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, buat kakaknya nanti sebelum dilanjut juga oleh saudara-saudari kami ya, untuk menyampaikannya beberapa kata, izinkan saya sampaikan. Ketika menjadi seorang muslimah sesuai dengan ayat Al-Quran, ketika menjadi seorang mukmin perintahnya, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Oke? Jadi lakukan apa yang menjadi syariat, perintah kewajiban jalankan, apa yang dilarang jauhi. Biasanya mungkin sebelumnya tidak ada aturan tentang makanan, mana halal, mana haram. Ketika menjadi seorang muslimah ada aturan mana yang halal, mana yang haram. Yang halal boleh dilakukan, yang haram harus ditinggalkan. Jadi totalitas ibadah juga demikian. Sholat 5 waktu terutama yang wajib dijalankan. Tidak harus langsung sempurna, nunggu bisa bacaan, tidak. Lakukan sholat, baca sesuai dengan yang mampu. Lebih bagus lagi kan suami muslim makmum berjamaah, itu lebih bagus, hebat. Seperti itu. Jadi seperti itu ya ketentuannya. Dan sunnah muakkadah ditekankan ketika menjadi seorang muslimah, mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu, lakukan mandi besar sebagai melepaskan kekufuran yang telah lalu. Jadi niatkan saja, saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Diguyur seluruh anggota tubuh, mandi ya, sebagaimana umumnya mandi, dibersihkan seluruh anggota tubuhnya. Jadi seperti itu. Jangan lupa nanti belajar praktek ibadah, sholat, wudhu dan sebagainya. Nah, kami sarankan begini, kebetulan kami berjalan program terutama di bulan Ramadan ini, ada pesantren kilat bersama para mu'alaf. Dan selama bulan Ramadan full pada taraweh di atas jam 9, ya kan, di atas jam 9 itu kita belajar 3 poin yang ditekankan di sana pelajarannya. 1 tentang tauhid, ilmu ketuhanan. 2 tentang fikih ibadah. 3 tentang belajar membaca Al-Quran. Nanti buat kakaknya semoga tidak keberatan dan harus kita sama-sama belajar sebagai tanggung jawab kami juga, gabung di grup para mu'alaf dan juga kita belajar bersama setiap habis taraweh jam 9 gitu ya. Itu tiga materi pokok yang ditekankan oleh kami, harus dikuasai oleh muslimah atau muslim terutama yang baru mu'alaf ya. Nanti belajar bersama, nanti izin digabungkan di grup. Oke. Ya. Ya, silakan kasih ke yang lain. Itu camnya Mbak, nggak camnya biar nggak pegel. Gimana Mbak perasaan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Alhamdulillah ya, rasanya lega. Soalnya udah pelajari 2 tahun kan. Jadi hari ini baru benar-benar mengucap 2 kalimat syahadat. Terasa lega. Insyaallah. Gagal baptis ya Mbak ya? Ya? Gagal dibaptis ya? Iya.
Ya seperti WA-nya Mbak itu apa? Tanda tangan sama foto selfie-nya ya di atas kertas bersih Mbak. Iya. Segera dibuatkan sertifikat mualaf ya. Ya, terima kasih ya Bang. Jadi seorang mu'alaf itu dosa-dosa yang ada yang terdahulu itu terhapuskan ya. Jadi kembali fitrah suci gitu loh, teman-teman. Tapi amalannya tetap ada. Amalannya tetap ada. Itu sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ya, bahwa jika mereka kembali daripada kekufurannya, maka dosa-dosa yang terdahulu itu dihapuskan. Tapi amalannya, amalan perbuatan baiknya itu tetap ada, gitu teman-teman. Immanuel, jangan jeda Immanuel, kamu nyimaklah. Jadi alhamdulillah ya, ini berkah di bulan suci Ramadan ya. Bertambah lagi saudara iman kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih muda. Semoga Bunda, sebelum dilanjut Bunda, izin saya sampaikan juga, umumkan buat Iwan Pila yang menyimak, tolong buat saudara-saudara kita yang ingin juga turut menguasai materi dasar dalam akidah kita, praktek ibadah, dan juga belajar Al-Quran, silakan hubungi kami ya. Nanti akan kami gabungkan di grup para mualaf dan kajian kita setiap malam Ba'da Tarawih atau jam 9 malam WIB waktu Indonesia Barat ya. Kita belajar di sana. Oke, silakan hubungi tim kami. Berarti nggak terbatas hanya mu'alaf Ustadz? Ini bersifat. Iya, kita buka untuk umum juga kan, buat materi-materi dasar kan gitu. Sekiranya ingin menguatkan lagi belajar nggak apa-apa, silakan gabung bersama kami. Immanuel mungkin mau syahadat sekalian Ustaz Talib. Mungkin dia belum berani mengucapkan. Saya ini loh. Kan gini, Noel kan, ya, saya akan bela kamu Noel. Gini masalahnya, di dalam Islam itu kan masalahnya ayat Al-Qur'annya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, itu nggak boleh dipaksa. Tapi Islam menyampaikan kebenaran kan gitu. Nah, selama Anda menolak kebenaran Islam, selama itu pula membuktikan ayat-ayat Al-Qur'an. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan gitu. Nah, makanya saya bilang dari tadi, ini kan sudah mulai sering langka nih teman-teman Kristen ketika diskusi, banyaknya yang mu'alaf. Kalau sampai Noel misal terima kebenaran, tentu kami bangga. Tapi selama Anda menolak, selama itu pula kami punya contoh gitu loh. Nah, kami itu justru diskusinya nanti kesulitan kalau tidak ada contoh. Maksudnya siapa yang menolak kebenaran? Aku jadi contoh apa maksudmu? Ya orang yang sering mendengarkan kebenaran tapi menolak kebenaran tersebut, kan gitu. Oh, akulah jadi contoh yang menolak kebenaran Islam itu. Iya. Teruskanlah. Ya itu dia. Dia aja mau. Ya silakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya sama Bang Juma, sama teman-teman yang sudah bantu saya untuk mualaf. Ini mungkin saya mau izin turun, saya mau kirim foto selfie ya, sama kirim apa? Tadi Bang Handi bilang kirim apa Bang? Tanda tangan ya? Tanda tangan. Saya mau, di atas kertas putih polos. Iya. Ini saya mau siap-siap dulu ya. Saya izin dulu ya Bang Juma, teman-teman, Bang Ali. Iya, sama-sama. Bang Handi. Besok puasa ya Ramadan karena Ya, insya Allah saya puasa. diwajibkan bagi orang yang beriman. Kayak Noel tidak beriman tidak wajib. Oke. Ya, saya izin pamit dulu ya Bang. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Immanuel sudah open cam loh, udah mau syahadat ya. Silakan Ustaz Alif ditindaklanjuti, itu bagus itu. Siapa sih Baalnya itu? Kau Baal lebih kuat aku dari si Arum kan lemahnya itu. Kalau lemah imannya, kalau aku kokohnya aku. Bukan, tadi katanya dipilih. yang dipilih oleh Tuhan tidak ada yang bisa mengambilnya kan gitu.
Lah, Ya. Diladenin itu botol. iya, datang orangnya. Gas. San. Ketawa lah, nggak boleh kita nih kalau bisa masuk komal buang stres, jangan jadi tanya apa. Ustaz Talib. Ya. Boleh. Gini Ustaz Talib. Kan gua tuh kesiangan bangun. Nah, terus gua masak mie lah pakai telur kan, sama ngerokok doang. Habis itu tapi puasa lagi. Gimana itu Ustaz Talib? Aman kan ya? Waktunya, Yang jelas dulu. waktu ngerokoknya Jam 5:30 sebelum imsak. Waduh. Batal lah. Ya, tapi harus- puasanya sampai jam 6 sore. Ya udah gak Ya. menganggap proses belajar. Kan gini, dimaafu atau diampuni kan diperbolehkan, misal ketika Bang Arom makan jangankan mie semangkok sama jus atau kopi rokok setengah bungkus, itu ketika benar-benar konteksnya itu adalah lupa. Bukan lupa sih, saya Nah tahu. iya, makanya kita lagi Tapi puasa kan nih. gini, Setalip ya, tapi kan lapar nantinya. Kalau siang nggak makan sakit pula nanti kan. Gak bakalan lapar Bang Arum kalau surat niat. Setelah surat tarawih niat, walaupun kita itu lupa sahur, gak bakalan lapar. Percayalah. Kalau sakit Arif, gimana itu? nanti Asam asam niaga lambungnya itu dikuatkan. Enggak, asam malah puasa itu mampu menyehatkan asam lambung, menyembuhkan asam lambung. Habis itu Nggak. nggak minum nggak makan lagi. Ingatnya gini Bang, ini kan cuma paling 13-14 jam. Lah kita ingat Yesus aja 40 hari 40 malam. Setelah puasa lapar dia kan. Ya kalau kita cuman 13-14 jam masa nggak sanggup kan gitu. Tapi ya konteksnya ketika bukan loh. Ya kan kita Anda yang mencatat kan gitu. Tapi kembali tentang syariat tidak bisa diganggu gugat. Yang namanya aturan saum itu atau puasa itu kan dari masuknya, kalau kita sederhanakan kalimat nih, masuknya waktu subuh itu mulai wajib puasa sampai dengan terbenamnya waktu matahari atau waktu maghrib kan gitu. Nah kalau mengkonsumsi sesuatu dengan keadaan sadar di waktu tersebut, maka itu batal puasanya kan gitu. Bagaimana tahap orang belajar? Ya tentu kan dia masih tahap belajar, ya tetap melakukan saumnya. Maka secara syariatnya ketika dia batal saumnya, alangkah baiknya nanti dikodok di bulan berikutnya. Faidatum min ayamin ukhor, diganti di hari-hari yang lain gitu aja Bang. Wala safarin faidatum min ayyamin ukhor, diganti di lain hari di bulan puasa ini. Tapi kan saya puasanya sampai jam 6. Iya, jangan kan gini Bang, jangan gini. Kita tahu nih, sudah selesai subuh nih, kan sholat subuh, lupa, belum minum gitu kan. Kita minum dulu, akan cuman minum, karena ini masih bukan di sebelah ya, yang boleh ditawar-tawar dikit, nggak kayak gitu kan gitu. Ini tentang aturan, kalau aturan kan kami tidak bisa mengikuti apa yang dimau saudara-saudara kita. Tapi Islam itu memberikan solusi ketika menghadapi suatu kendala. Nah, di situ poinnya yang perlu dipegang. Nah, atau abangnya misal udah mau waktu maghrib 5 menit lagi atau setengah menit lagi masuk waktu maghrib, abangnya buka duluan. Tetap aja hukumnya batal, gugur puasa seharian secara hukum kan gitu. Karena belum tidak sesuai pada waktunya. Maka aturan yang tepat yang bagus adalah ya nggak apa-apa nanti kodok di bulan yang lain, hitung hari Senin, hari Kamis, hitung-hitung sambil puasa di hari tersebut, ada sunahnya kan gitu. Jadi tidak ada masalah kayak gitu. Santai aja Bang Arom. Nikmati aja. Yang penting jangan diulang. Sekarang udah tahu ilmunya, besok diulang lupa kayak gitu lagi jangan gitu. Sip ya. Berarti kalau lupa sahur tetap nggak boleh makan ya? Sahur itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang ditekankan. Rasulullah memerintahkan sahur itu untuk membedakan kan paslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab, akal tus sahar gitu. Jadi pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab itu adalah adanya sahur kan gitu. Makan sahur.
di ayat di perintah lain ditekankan sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air, kan gitu. Itu sunnah muakkadah. Di dalam sahur itu ada berkah, ada kenikmatan gitu kan, ada kesehatan, ada kebaikan dan sebagainya gitu. Bahkan di ayat di Rasulullah menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna alaman musakhirin gitu, musakhirin. Allah bersama dengan malaikat itu bersalawat bagi orang-orang yang melakukan sahur, kan gitu. Tapi ingat, sahur itu sunnah muakkadah, bukan diwajibkan sehingga tidak sahur puasanya tidak sah, karena konteks puasa itu adalah menahan makan dan minum atau mengkonsumsi sesuatu dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Itu secara dohiriyahnya, secara batiniahnya, ucapan, lisan, perilaku, tindakan juga dijaga agar tidak membatalkan pahala. Gitu Bang Arum. Berarti sia-sia dong puasaku hari ini sampai maghrib. Tidak ada bisa mengatakan sia-sia. Allah itu maha tahu. Kan dijelaskan. Jadi masuk ke dalam Islam secara kafah itu kan, di dalam Islam itu kan ada syariat yang 5 yang jelas. Syahadat, sholat, puasa. Nah, bagaimana tentang kafah dalam menjalankan syariat totalitas? Itu bertahap sesuai dengan ilmu yang kita kuasai. Kalau kita menguasai ilmunya bertahap, ya itulah ketika kita tahu, amalkan gitu. Begitu konteksnya. Tapi yang namanya balik dan berakal, kita sudah dewasa, batal puasa, ya tetap harus dikodo. Itu tanggung jawab kita. Aman, cuman kodo sehari. Kita ini umat Islam itu Bang Arom, biasanya kan setelah saum Ramadan 30 hari, itu disambung 6 hari setelah pasca Ramadan, setelah Idul Fitri. Gitu. Belum lagi nanti masuk bulan haji, ada puasa lagi. Belum lagi puasa Muharram. Wah, banyak puasanya yang dilakukan, terbiasa gitu. Oke lah. Penting sahurnya jangan pakai babi. Nah, itu yang Kan enak sahur itu. Orang terlelap tidur, kita nikmati rezeki. Kan disitulah nikmatnya. Kita nikmati rezeki, orang kafir tertidur. Gimana coba bandingkan? Ya Ustaz ya, gimana Ustaz? Itu dia. Dan makanya aku agak sungkan tapi sering hampir tiap hari, enggak tiap hari banget, ngingetin Bang Arom, yuk Bang, luangkan waktu kita sama-sama belajar. Ketika kemarin kan materi pendalaman puasa kan, terutama banyak mualaf yang baru berpuasa, ajak belajar itu tentang bagaimana yang membatalkan puasa kan gitu, yang mesti dihindari ketika puasa kan gitu, apa yang dimaafu atau diampuni atau di hal-hal yang tidak membatalkan gitu dan sebagainya. Itu ada materi pendalamannya. Jadi praktek ibadah harian, makanya kita adakan materi itu setiap malam jam 9 untuk waktu WIB gitu. Semoga Bang Arum nanti ada kesempatan gabung. Ya Bang ya. Jangan bosan ketika aku nge-WA ya. Oke, aman. Tadi Bang Handi lanjutannya gimana? Aku lupa ya. Itu kita menikmati sahur, yang lain tidurnya nyenyak. Artinya dia nggak kebagian rezeki pada waktu subuh. Benar Tad? Oh iya. Makanya aku malah jadi sekarang biar nggak kelewatan sahur, mendingan ya manfaatkan malamnya untuk, kan sering diperintahkan banyak ininya, meleknya kalau Ramadan. Tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya. Bukan melek biar nggak tidur, ya main gaple ya jangan. Mendingan kita mengedukasi saudara-saudara kita kan, sama si Darel ini, bagaimana letak permasalahannya, tadi udah ketahuan. Disitulah katanya manusia ciptaan Tuhan, tapi manusia ini Tuhan, kan susah. Nah ini ngajak sadar orang semalaman, insya Allah jadi pahala kebaikan ini. Sama aja menyelamatkan si Darel dari siksa api neraka. Gitu. Malah dia fitnah. Bang Arom itu karena lemah imannya makanya dia mualaf. Loh, justru dia mendalami. Itulah kita, kalau kita bisa lihat ya, banyak saudara-saudara kita semakin mendalami imannya dari teman-teman Kristen, mendalami kitabnya, kenapa mereka semakin dekat kepada Islam?
Kenapa ini? Gitu. Itu Darel. Ini karena orang yang mulutnya karena orang yang mualaf itu udah bisa pergunakan akalnya, bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Kalau Immanuel tadi saya tanya, nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Nah, berarti akalnya belum berfungsi gitu loh. Nah, boleh ngocek deh. Nah, gimana cara membedakan manusia dan Tuhan, Immanuel? Aku bingung lihat kalau Hadi. Tuhan itu kan kata dasarnya Tuhan. Tuhan itu yang manusia. Kenapa kau bilang Allah itu yang tidak bisa dilihat, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang ditambah di huruf tengah hanya jadi Tuhan yang memiliki kuasa ilahi. Manusia memang dia. Pertanyaanmu, Gusti itu manusia atau bukan? Longor kali kau. Gusti memang bisa. Longor. Biarin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masa ke rumah sakit ada Tuhan, silakan Bang Andi ke rumah sakit Bang Andi. Bisa disematkan kepada Allah, bisa disematkan kepada Paduka. Oke, apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Tuhan, samanya itu, tetapi penambahan kata H untuk yang sama nggak apa-apa ya. Bisa ulang kembali. Apa beda? Apakah Tuhan dan Tuhan sama atau beda? Sama, baik. Jadi kalau ada masuk rumah sakit dikasih dokter tulis Tuhan Immanuel sakit, nggak apa-apa ya? Salah. Terus tulisnya apa? Ditulis apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan Immanuel sakit. Oh, berarti bukan Tuhan. Tuhan itu hanya merujuk kepada Tuhan Lord yang memiliki kuasa ilahi. Oke, siapa itu punya kuasa ilahi? Yesus. Buktinya di mana? Buktinya dalam 2000 tahun yang lalu. Apa sih yang dimaksud kuasa ilahi dalam diri Yesus? Kuasa yang dimiliki hanya oleh Allah. Jadi dua ilahi, satu di bumi, satu di surga. Tidak, satu ilahinya. Yang mana yang ilahi, Bapa atau Yesus? Oke, Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Dia Saya nggak nanya itu. Siapakah yang ilahi sebenarnya, Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus. Berarti dua ilahi. Satu. Bapak Yesus sama apa beda? Beda pribadi, satu hakikat. Beda pribadi. Betul. Yang mana yang ilahi kalau beda pribadi? Bapa dan Yesus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti tiga yang ilahi. Tiga pribadi, satu hakikat. Maksudnya hakikat itu apa? Hakikat artinya pada dasarnya ilah itu satu. Kalau satu yang mana yang ilahi? Jadi bilang al-ilah, Allah itu esa, al-ilah itu sang Tuhan itu satu. Enggak, kalau satu ilahi, yang siapa yang ilahi? Bapa kah, Yesus kah, Roh Kudus kah? Kalau satu Allah yang esa. Berarti Yesus enggak ilahi. Ilahi. Berarti dua ilahi. Satu. Yang mana, Bapa atau Yesus? Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah satu. Berarti tiga. Satu. Kau ngomong tiga tadi loh, tiga lo sebut. Kenapa jadi satu? Jadi begini, jika manusia kan nggak bisa, jangan kau samakan kemanusiaanmu dengan Tuhan. Tuhan kan maha kuasa. Oke, apakah Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus? Semuanya. Yakin? Yakin. Waktu kira-kira umur 2 hari, maha kuasa nggak dia? Maha kuasa. Apa yang dikuasai waktu 2 hari? Apa saja seluruhnya. Apakah waktu Yesus 2 hari udah bisa mencari makanan sendiri? Nggak tertulis. Apakah Yesus waktu 2 hari udah punya pekerjaan? Nggak ada diberitahukan di Alkitab. Siapa yang beri nutrisi gizi kepada Yesus waktu bayi? Secara kemanusiaan ibunya Maria. Berarti yang berkuasa di situ Maria atau Yesus? Yesus maha kuasa. Tapi kenapa dia membutuhkan nutrisi gizi dari ibunya? Karena dia manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Dia juga Tuhan. Tuhan kan manusia. Oh, jadi Tuhannya Maria siapa itu? Musingan lu. Ini iya. Tidur duluan ya. Jangan dulu, dengerin dulu, ini lucu. Gue kesiangan lagi nanti.
Ya wes. Muter satu aja pasti. Yuk. Assalamualaikum. Pakai alarm Bang Arof, pakai alarm. Siap. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sebelum ke Ustaz Alif. Siapa tuannya Maria? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa itu putra? Yesus. Jadi tuannya Maria Yesus. Benar. Anaknya Maria siapa? Yesus. Jadi anakku adalah Tuhanku ya. Benar. Bunda Maria berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Kepada Allah. Bukan kepada Yesus, Pak. Secara spesifik kepada Yesus juga, kan sang firman. Waktu Yesus adalah iya oke. Yesus lagi tidur, Bunda Maria nyembah siapa? menyembah Allah. Bukan nyembah Yesus. Tidak tertulis, tapi dia nggak melakukan apa, tidak juga begitu. Dia menyembah Allah. Yesus adalah Allah. Oh, berarti dia nyembah Yesus. Bisa dikatakan. Berarti sambil bayi dikasih nutrisi gizi, disembah juga. Kurasa dalam prakteknya nggak pernah begitu-begitu kali. Yesus kan pasti nenen bro, nggak mungkin nggak. Bagi manusia pasti dia. Dia manusia biasanya dia, manusia sejati. Ya saat dibopong sama ibunya, berarti yang dibopong Maria itu Tuhannya Maria ya? Maria. Kecil kali itu Tuhan. Nggak apa-apa kan dia Filipi 2 ayat 6 ya. Belum tumbuh gigi pula lagi. Lo bener lo ini. Ya, jadi gini Hendy, Tuhan kalian mustahil jadi manusia, Tuhan kami tidak mustahil jadi manusia. Ya udah cukup lah kalau begitu. Silakan Ustaz Alif, saya udah puas. Ini Gurunda dulu takutnya monitorin. Gurunda monitor, Gurunda. Oke, lagi jauh dari perangkat mungkin. Ya, lagi-lagi Bang Handi, memang di sini kan kita menemukan fakta kebenaran tentang ajaran para nabi ya. Kalau kita ulang lagi, si Immanuel ini, Darel ini akan mati-matian memperjuangkan doktrinnya Tuhannya itu menjadi manusia, namanya Yesus. Itu tapi ingat, kalau kita melihat ajaran Yesus, dia sendiri mengaku sebagai anak manusia bukan Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini bedanya. Jadi di sini saya cuma akan membahas pembeda antara keyakinan Darel sebagai seorang Kristen dengan prinsip keimanan Yesus sebagai pengajar di tengah bangsa Yahudi. Itu aja letak perbedaannya, Darel. Itu aja. Jadi begini dia, kan kau bilang Yesus berdoa kepada Tuhan. Iya. Tidak benar. Lah iya udah. Nah, secara ajaran Yesus sebagai hamba Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, kan gitu. Betul. Sebagai hamba, sebagai manusia dalam kapasitas, dalam kodratnya sebagai manusia, dia berdoa. Ya, kepada Tuhannya kan? Kepada Tuhan, bukan Tuhannya, kepada Tuhan. Lah iya, kepada Tuhan berarti Tuhan dia gitu loh. Kayak mana sih kau ini? Dia berdoa kepada Tuhannya. Dia kan hamba, berdoa kepada Tuhannya. Jangan kau paksakan aku yang punya agama, jangan kau. Aku punya agama. Bukan keyakinanmu dia Tuhan. Udah aku bilang, tapi yang saya jawab itu atau yang saya bahas itu keyakinan Yesus. Jadi gini dia, Yesus itu role model. Yesus itu. Apalagi kalau dikatakan role modelnya. Berarti Yesus mengajarkan di tengah kaumnya dia menyembah Tuhannya, kan gitu. Aku yang punya agama, jadi kau yang menyimpulkan. Tenang dulu kau diboncengan. Jadi yang dilakukan Yesus itu perbuatan Yesus. Yesus bertuhan enggak? Sabar, aduh. Yang dilakukan Yesus itu adalah pengajaran kepada umatnya. Betul. Nah, pengajarannya itu contoh nih, peristiwa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sebagai tetes-tetes darah. Loh, kok Tuhan kok berdoa? Yang dilakukannya itu pengajaran kepada kami. Oke, baik. Pengajarannya itu. Yesus mengajarkan kepada muridnya, kepada pengikutnya menyembah siapa? Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Allah. Bukan menyembah dirinya kan? Menyembah, dia kan Tuhan. Kayak mana sih? Yesus mengajarkan kepada muridnya menyembah Tuhan yang mengutus dia.
Itu ajaran Yesus. Jangan kau bantah, ini mutlak, ini ajaran Yesus. Jadi gini. Nah, tapi versi Kristen punya cara sendiri. Kalau Anda sebagai Kristen mengimani dia itulah Tuhan itu sendiri, kan gitu versi Anda yang Kristen. Yang saya bahas versi Yesus yang bukan Kristen, gitu loh. Sebentar dulu. Selamat malam Ustadz Alif. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ustadz Alif ini Muslim kan? Alhamdulillah. Sebagaimana Yesus Muslim. Iya, saya Kristen. Ya tahu. Apakah yang lebih tahu Islam, apakah Ustadz Alif atau saya sebagai Kristen? Oh, ya kita diskusi. Tentu Ustadz Alif yang lebih tahu tentang Islam. Ya kita diskusi, kita diskusi. Nah itu kan makanya Anda mau membandingkan ke sana, makanya kita diskusi aja. Gini Pak, tadi Darel sudah mengatakan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus ketika bermunajat, ketika memohon itu sedang mencontohkan kepada murid-muridnya, kan gitu. Anda setuju? Iya, setuju. Itulah ajaran Yesus. Berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Yesus. Ini ajaran Yesusnya loh. Iya, kalau ada yang Anda ragukan atau Anda tidak paham, bertanyalah kepada Immanuel sebagai Kristen. Oke, baik, saya tanya. Ketika Yesus mengaku menyembah, siapa yang disembah oleh Yesus? Iya, jangan kau maunya Loh, katanya suruh nanya. Kayak mana sih? Jawaban seperti yang kau inginkan, janganlah. Jadi terus jawaban yang diinginkan Kristen sudah dijawab yang dipahami oleh Kristen. Dengerin, Yesus kan berkata, Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaanku, siapa yang disembah oleh Yesus? Iya, Anda memaksakan. Kok nanya, kok memaksa? Aduh. Enggak, Anda inginkan jawaban sesuai dengan yang Anda inginkan. Saya tanya, jawab aja belum kok Anda inginkan. Kayak mana sih? Dijawab dulu berdasarkan dalil. Dari tadi Yesus sudah berkata. dijawab sama Immanuel. Apa jawabannya? Tapi Anda tidak mau terima. Itu kan dari talu. Nih, saya tanya, ketika Yesus berdoa kepada siapa? Ketika Yesus menyembah kepada siapa? Silakan dijawab. Simpel, jangan berbelit. Oke, udah? Alif. Yesus yang pertama adalah Tuhan. Oke, ini deal dulu kita ini ya. Enggak deal lah. Nanti ku jawab juga nanti pertanyaan Yesus menyembah kepada siapa? Ngapain ngajak deal-dealan? Sabar dulu. Pertanyaanmu, langsung aja ke pertanyaanmu. Iya langsung aja, ngapain kok ngajak deal-dealan yang nggak jelas? Apakah Yesus memiliki itu? Apakah Yesus memiliki Tuhan? Pertanyaanku bukan itu. Oke. Ketika Yesus berdoa, nih contoh Lukas 6 nomor 12, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kata kitab Anda, itu dia berdoa. Lalu di Yohanes 4 juga dikatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Ketika Yesus berdoa dan menyembah, kepada siapa dia berdoa, kepada siapa dia menyembah. Itu pertanyaanku itu seperti itu. Udah. Kita bahas kata-kata Yesus itu kepada perempuan Samaria di sumur Yakub. Oke. Kami menyembah apa tadi katanya, Cok, ulang lagi. Engkau menyembah di bukit ini, tapi kami menyembah di sini, kan begitu itu. Nah, Yesus itu di dalam kapasitasnya sebagai manusia, dia harus taat. Tetapi di dalam keilahian dia tidak menyembah. Dia adalah Allah, setara dan sehakikat. Yesus setara dan sehakikat dengan Bapa di surga. Di mana dia berkata seperti itu? Pertanyaanku apa? Jawabannya kemana-mana kau fitnah Yesus. Aduh, parah kau ini, Darel. Jelas-jelas Yesus berkata, oke, sebagai manusia, dia mencontohkan, mengajarkan, betul? Ajaran kepada ini, lihatlah apa yang kuperbuat ini, lakukanlah ini, kan begitu. Contoh nih,
doa Bapa kami. Sebenarnya berpuasa pun kami berpuasa juga nya. Adanya berpuasa untuk lebih fokus kepada Tuhan, tapi nggak lagi. Nggak usah kemana-mana, jawab aja. Yesus kan manusia, mengajar. Dia mengajar tuh. Nah, ketika dia mengajar, dia beribadah, dia menyembah, dia berdoa. Pertanyaanku sederhana, menyembah dan berdoa kepada siapa? Nggak usah berbelit-belit. Dia berdoa kepada Bapa bukanlah berarti dia lebih rendah dari Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Sebentar Alif. Dia berdoa kepada Bapa, memberikan pengajaran kepada murid-muridnya tentang ketaatan. Paham? Bukanlah berarti Yesus lebih rendah dari Bapa. Yesus dan Bapa adalah setara dan sehakikat. Versi Kristen, baik saya jawab versi Yesus. Yesus berkata, bentar. Itu kan versi Anda Kristen, saya jawab versi Yesus. Yesus berkata, dengerin dulu. Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu statement Yesus. Dia berkata, artinya dia tidak mau setara dengan pengutusnya. Dia mengatakan memposisikan berbeda. Pernyataan Yesus Yohanes 13 nomor 16. Itu jelas. Ketika Yesus berdoa, bermunajat kepada Sang Pencipta, kepada Bapa, kepada Elohim. Pada waktu Yesus berkata, aku bersyukur kepada Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu menunjukkan perbedaannya. Kau jangan katakan setara, jangan kau fitnah Yesus. Ini bukan gereja. Ini tentang diskusi ajaran Yesus. Ketika Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, menunjukkan ketidaksetaraan. Ketika Yesus berkata, aku berbuat sesuai dengan apa yang aku dengar, itu menunjukkan dia itu yang mendapatkan perintah. Tidak ada kesetaraan dengan yang memerintahnya. Coba Tapi kalau versi Anda Kristen, fitnah Yesus mengatakan setara, itu nggak nyambung. Makanya tadi ketika saya tanya Yesus berdoa beribadah kepada siapa, Anda tidak mau jujur. Loh, kok tidak mau jujur? Nah, sekarang tentang ayat itu nih biar diterangkan. Nah, sekarang tentang apa tadi, tidaklah lebih bisa hamba dengan tuannya. Apa tadi? Coba ada apanya itu. Nah, tahu dalilnya aja enggak, makanya tahu dalil aja enggak, ngata-ngatain Yesus setara dengan. Dari tadi kok nggak tahu dalil yang diucapkan, makanya kok ini cuman modal doktrin doang, titipan gereja kayak gini jadinya. Buka dulu Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yaitu versi orang lain yang menjual Yesus, bukan versi Yesus. Jadi kita ini diskusi bagaimana nya? Jadi nggak bisa ku bawa referensi Alkitabku. Bawa, kan saya nggak masalah. Tunggu, ku bawa. Oke, baik. Alif, aku dulu Alif. Apakah aku bisa membela keimananku menggunakan surat Paulus di Filipi? Bisa nggak aku gunakan itu? Harus. Anda Kristen harus. Ku tanya dulu kau, apakah? Iya harus. Udah aku bilang harus. Apakah diskusi ini mendiskualifikasi Paulus karena Paulus kau curigai adalah rasul palsu? Bukan, harus Anda membela iman Anda versi Paulus. Harus, udah aku bilang. Tapi izinkan saya membela iman Yesus versi ucapan Yesus dan pengajaran Yesus. Apakah data yang kugunakan surat Paulus layak kugunakan untuk membela atau tidak? Layak sebagai Anda seorang Kristen. Kenapa kau ejek aku? Kau bilang itu kan kata Paulus. Kenapa gitu bahasamu? Lah kenapa kau katakan ejek? Kan aku bilang, iya silahkan itu versi imanmu. Versi orang lain. Yang aku bahas versi Yesus. Gitu aja udah. Mana kau bisa mampu membahas versi Yesus? Dari mana kau pandai-pandaian? Lah dari tadi yang aku jawab, yang aku bahas dalil-dalil itu ucapan Yesus loh. Oke. Kau memaknainya salah. Bukan begitu. Baik. Bukan seperti di pikiranmu. Salah di pikiranmu itu. Baik. Saya ulang lagi. Filipi 2 nomor 6, 7 dan seterusnya. Itu siapa yang mengajarkan? Paulus, oke. Apa pesan yang ingin disampaikan di situ menurut Paulus? Bahwa Yesus dan Bapa adalah setara. Oke, baik. Versi Paulus yang menjadi imannya orang Kristen, Yesus dengan Bapa itu setara, betul? Oke, sekarang izinkan saya versi Yesus. Ketika Yesus berkata, versi Yesus. Iya, dengerin. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu setara atau tidak dengan pengutusnya? Tahunya kau makna kata-kata itu? Sangat tahu lah, itu ucapan Yesus. Koplak kali kau ini ah. Yang makanya ucapan Yesus itu kalau kau masih Islam kau nggak paham. Loh, makanya itulah dalil yang aku bawa versi Yesus. Kau kan bawa dalil versi Paulus. Tidak ada pertentangan. Baik, kau jawab aja. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu menunjukkan dia itu setara atau tidak dengan sang Bapa? Setara. Gila aja lu. Orang tidak bisa berbuat apa-apa, kau bilang setara. Berarti Bapa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya tanya sama yang Kristen. Oh, yang Kristen. Lah inilah aku tanya. Ketika Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, kau katakan setara dengan Bapa, berarti Bapa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Allah. Oke. Terus? Yang benar gimana? Pertanyaanmu yang benarnya apa maksud ayat itu? Kenapa? Apa maksud ucapan itu sehingga kau katakan Yesus dan Bapa tetap setara, sementara udah begitu-begitu gamblang bahasanya? Loh, itu tidak setara, udah aku bilang berdasarkan ucapan Yesus. Karena kau masih Islam, nggak paham kau makna kata-kata itu. Coba, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa, Yesus berkata demikian, Bapak juga tidak bisa berbuat apa-apa. Salah lah. Oke, berarti sama atau beda? Setara dan sehakikat. Itulah Yesus dan susah. Makanya. Oke. Satu lagi. Itu sudah tidak bisa dibantah ya, karena menunjukkan berbeda. Ketika Yesus berkata, loh, saya tanya kalau gitu dari tadi, Yesus mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oke. Tapi gini, maksudnya gini ya ayat itu. Di dalam manusia dia kan belum dipermuliakan, dia telah mengambil rupa hamba. Loh, kok belum dipermuliakan? Sabar dulu. Kan ada doanya, permuliakanlah aku Tuhan. Artinya apa katanya? Agar anak mempermuliakan Bapa, kan ada itu. Di dalam posisinya sebagai mengambil rupa hamba, dia akan mengucapkan itu, Yesus itu, karena dia mengambil rupa hamba, melaksanakan misinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ilahi yang ada pada dirinya itu. Artinya bukan tanpa Bapa, bukan tanpa ilahi yang ada pada dirinya. Kau ngarang bebas. Janganlah kau tipu-tipu di sini. Loh, enggak mungkin lah aku sabar-sabar kau fitnah Yesus. Versi ajaranmu silakan, ku bilang tadi. Versi tadi yang kau bawa silakan. Ini kalimatnya sangat jelas, lugas, tuntas. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Itu jelas kalimatnya. Yesus punya kehendak, tidak bisa diikuti kehendaknya, harus mengikuti kehendak Bapa. Artinya di situ ada ketidaksetaraan. Oke, baik. Saya pertegas lagi, kalau Yesus di Matius 12 nomor 18, status di situ Yesus sebagai hamba Tuhan. Apa bunyi ayatnya? Bacakan dulu. Lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus hamba Tuhan. Perikopnya. Kau buka Matius 12. Ya, ada aku dipanggil ntar. Oh ya udahlah, kabur aja. Makanya aku bilang tadi, kalau versi Yesus itu sangat jelas, tuntas, lugas, kalimatnya jelas. Kau pasti mengambil dalil Yesus itu Tuhan, Yesus itu hebat dan sebagainya, pasti dari orang lain yang menjual Yesus. Oke, saya hargai itu imanmu. Tapi izinkan dong juga saya mempertahankan dan membela iman Yesus. Masa kalimat yang begitu jelas kayak gitu kau putar balik, dibikin ambigu? Tiba-tiba jadi ada adanya langsung kabur.
Bapak Aduh, ya besar daripada aku. Dia bilang setara. Nah, Gimana itu itu, dia. Ustaz? Itu dia. Nggak ada kesetaraan di sana, fitnah. Tapi dia nggak mau dia pakai dalil Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa email Kristen, saudara, saudari. Email. Akhirnya kabur juga Emmanuel. Nggak tahan dia. Email Kristen. Email. Ternyata email ini nggak nyadar dia udah di atas. Email Kristen, Muslim. Andrea Kristen, saudara Andrea Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak? Saya Muslim di KTP, tapi saya praktisi spiritual atau bisa dikatakan kejawen. Saya dari Jogja, Bu. Apa yang disampaikan? Kejawen. Kejawen itu nenek moyang ya. Coba ini. But Kristen? Kristen saudara? But nggak kedengeran. Aduh. Oh ibuku. Adik. Jangan-jangan dia tadi nyamar ya. Dia minta naik lagi. Bentar Bunda, saya undang dari yang tidak nonton ini aja. Siap-siap. Itu Muslim semua yang di tamu itu. Sudah tinggal satu. Kita dulu. Ya, silakan diambil vakum sambil lalu. Nah itu terakhir. Putra silalahi. Kristen saudara Putra. Putra Ya, Kristen. selamat Malam. Silakan sama ada guru kami. Siapa ke pembina gaji? Ya. Bang. Saya mau bertanya saja nih. Semangat Bang, Malam. suaranya agak dikencingin. Gini ya. Tanya ke siapa Dikencangin nih? suaranya. Bang Alif atau oke? Siapa ini? Siapa ini? Aduh. Kencangin suaranya Bang. Langsung kayak ini Putra. saja Bang Zuma. Nih, Putra Sil ini nggak ada ininya. Jerotos. Maksudnya saya mau bertanya. Boleh nggak? Boleh. Kalau Silakan. boleh saya bertanya. Ya, kalau ditanya jangan kabur Bang ya, diskusi Bang ya. Oke, silakan. Ya. Minta maaf lagi ya kalau ada salah kata gitu. Selama saya naik di atas belum lebaran. pengguna TikTok, ini 2 bulan ya, 3 bulan. Hidupnya kayak diulang gitu, diulang hari ini, besok diulang gitu. Itu penolakan keras sekali, penolakan tentang Kristus gitu. Itu yang saya rasakan kepada setiap orang yang hadir di TikTok ini. Karena gini, hal yang nyata itu yang orang mempelajari. Yang ngomong apa ya teman-teman? Paham nggak? Paham, penolakan tentang Kristus. Dia kan yang hoten, Bun. diurapi. Tentang ajaran anak Allah. Masa mau paham omongannya? Diturunkan dari Bapa Yahweh, yaitu dari Israel. Allah Israel. Ya tahu ah.
mengenal dari Al Imran dalam kitab kamu sudah dinyatakan Al-Quran dan Taurat dan Injil itu sama. Jangan sebagai orang yang menolak. Pertanyaanmu apa, Bang? Pertanyaan saya gini, apakah benar saudara percaya kepada Kristus Yesus saat Filipus bersaksi, siapa yang sudah Tidak. melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah mengatakan hal Bunda, yang silakan. begitu. Oh, Ya, hikmat manusia memang gitu sudah akan terjadi. siapa nih? Ustadz Ali, Gurunda kayaknya nggak monitor. Gurunda, monitor Ki. Bahaya sekali Bunda. Bioe bahaya kalau menuhankan anak orang ya. Iya, jangan kau takut. Hati kamu tidak berbohong. Jangan teman-teman oten langka. Main dengan Biarin. hati. Sebab hati ini kita berdoa kepada Bapa. Tutuplah pintu kamar dan kau berdoa. Oh, ini yang suka ngomong Bagaimana kau sendiri, tidak pernah teman-teman. berdoa? Suka ngomong sendiri dia memang. Perkataan sang firman lebih kekal atau perkataan manusia? Sebab daging dan roh itu satu. Coba kau jawab. Daging dan roh. Daging apa ini? Gurunda, Ustadz? Diturunkan. Turun ya. Gurunda belum monitor mungkin ya, tapi sedikit ya. Sebenarnya teman-teman Kristen, katanya Yesus itu juga kan ketika dia menyampaikan pengajarannya itu kan banyak juga menggunakan perumpamaan. Istilah-istilah yang diucapkan oleh Yesus itu levelnya, tolong jangan dipahami level anak-anak yang baru belajar. Jangan. Karena ada level para nabi, pemahamannya itu harus setingkat lagi kita dalam mencerna kalimatnya. Karena di dalam Islam, saya izin sedikit sampaikan juga ya, bagaimana para wali Allah, bagaimana manusia hamba Allah yang Allah pilih, melakukan amal soleh, amal kebaikan, terutama para nabi aja ya. Mereka itu apa? Ketika mereka melakukan segala ketetapan yang Allah berikan, kewajiban yang mereka lakukan, tidak pernah meninggalkan perkara-perkara sunnah, meninggalkan perkara dosa, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, maka penglihatannya adalah penglihatanku, kata Allah. Maksudnya apa? Ini hamba Allah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Begitu. Itu sebenarnya kalau kita mau bahas. Jadi melihat Yesus sama aja melihat Bapa. Tolong pahami kalimatnya. Yesus selalu melakukan perbuatan-perbuatan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak pernah melawan perintah Tuhan. Jadi konteksnya adalah para nabi itu mereka melakukan semua perintah Tuhan. Makanya di dalam hadis qudsi dijelaskan, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Maka Allah jadikan penglihatannya, pendengarannya itu adalah pendengaranku. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, gitu. Jadi seperti itu pemahamannya. Jadi nah, Yesus itu kan makananku adalah melakukan kehendaknya, melakukan firman. Kan gitu. Itu sebenarnya melakukan ketetapan Tuhan, itulah para nabi. Maka ketika engkau menantang ingin tahu siapa Tuhan, kau kenali itu ciptaannya, hamba Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Tapi teman-teman Kristen kadang-kadang salah memaknai. Giliran dituntut lebih jauh. Kita tanya, kalau gitu berarti ketika Yesus bayi, berarti Bapak juga bayi. Dia tolak, nggak terima. Ketika Yesus ketakutan di Taman Getsemani, berarti Bapak juga ketakutan. Mereka juga tolak. Jadinya kan nggak nyambung. Lalu apa maksudnya melihat Yesus sama aja melihat Bapak? Nggak bisa dijelasin. Kalau di dalam ajaran Islam, itu sangat jelas. Ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, melakukan segala perintah kewajiban, hal-hal yang menjauhi segala yang dilarangnya, maka di situ Allah berfirman dalam hadis qudsi yang dijelaskan oleh Rasulullah. Maka aku jadikan penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku. Kayak gitu maksudnya. Seorang hamba yang selalu melakukan perintah Tuhan, tidak pernah melanggar apa yang ditetapkan oleh Tuhan.
Nah, ini Oten salah pahamnya di sini kalimat Yesus. Gitu sih. Jadi kalau melihat Yesus melihat Bapak, berarti ketika Yesus menyusu, Bapak menyusu mama Ya itu pasti tertolak kan. Makanya kalimat itu hanya dia bisa ucapkan tapi tidak bisa dijabarkan. Itulah lucunya Oten. Itu kata kiasan ya teman-teman Oten. Minta lagi nah ini si halusinasi. Biarin daripada nggak ada. Pada Oten biar kita dengar ininya. Mana dia? Jangan Bunda, jangan. Kalau Oh siap. saya mesti ngundang Ustaz yang lain. Itu kata kiasan. Perumpamaan. Iya, itu loh Bun, makanya di Islam itu alhamdulillah tuntas ya. Jadi kan kalimat-kalimat level imannya yang pelaku amal soleh, para wali Allah, para nabi, para aulia, para anbiya, maka begitu dijelaskan di dalam Islam. Oh maksudnya tuh begitu gitu loh. Jadi nggak ada salah paham. Itu ada dalam hadis kursi. Wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika Allah mencintai hamba tersebut karena melakukan segala ketetapan Allah, maka apa di situ dikatakan? Maka aku jadikan penglihatannya adalah penglihatanku, gitu. Itu maksudnya. Atau di terjemahan itu kan dikatakan aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadikan penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Jadi sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tapi ini di Oten levelnya beda sih, nggak nyampe kayak gini materinya. Karena utusan Rasul, Nabi dipaksain jadi Tuhan. Bahkan tadi Immanuel itu kan Tuhan dengan Tuhan sama. Yang membuat Silakan. Yang membuat terjadi perbedaan Pak Ustaz Salif, Pak Ketua, dengan kita dengan teman-teman Kristen itu adalah kalau kita di Islam kan kita membaca atau mendefinisikan dan mengartikan segala yang tertulis. Benar nggak Pak Ketua? Ya tentu kita intinya menguasai semua ilmu kaidahnya. Kan gitu. Betul, yang tertulis kita pahami. Kan juga dalam ayat-ayat juga kan ada istilah tamsil, perumpamaan, pendalaman makna, gaya bahasanya, kalimat sebelum dan sesudahnya, sehingga untuk menentukan sebuah makna pesan yang terkandung di kalimat tersebut kan gitu. Ya selain hanya kita pertama memang benar kita ikuti apa yang tertulis dulu kan gitu. Iya. Nah, sementara teman-teman Kristen membaca kitabnya mereka itu tidak mempunyai dasar ilmu seperti itu. Tapi dia akan mendefinisikan dan mengartikan berdasarkan asumsi dia yang ada di otaknya dia. Contoh tadi yang Pak Ustaz Salib bahas dengan Immanuel itu kan. Itu kan udah jelas-jelas. Tapi selalu ada tambahan, ada kata-kata tambahan. Jadi iya, versi doktrinnya. Memang saya katakan kalau teman-teman Kristen, karena apa? Yang ada di dalam mindsetnya dia selalu doktrin. Dia tidak akan pernah dengan akal sehatnya mencoba membaca dan memahami sebuah konteks itu pertama apa yang tertulis. Jadi cocok Pak Ketua tadi katakan, silakan kalau menurut keyakinan Anda, tapi kita tidak diskusi. Ya otomatis yang akan kita menjadikan sebagai dasar, sebagai acuan, ya tentu yang tertulis. Karena tidak akan mungkin bisa kita mendefinisikan sesuatu yang tidak tertulis. Pasti akan terjadi dua perbedaan antara
sumbernya Ustaz Alif dengan Immanuel. Kan gitu ya, nah, kedua ya. Iya betul Pak Peta. Jadi kan kalau kita mendalami kalimat itu kan, kalau sudah kalimatnya itu jelas, kalau dalam bahasa ayat Al-Quran itu kan yang ada yang muhkamat, maka jangan dibikin ambigu. Itu kalimat kesaksian. Kalimat tidak perlu diputar lagi kalimat maknanya yang terkandung di situ. Jangan diputar-putar lagi kan gitu. Ini lucu, kadang-kadang kalimat yang sudah jelas harfiah, jelas maknanya, dibikin ambigu, diputar maknanya. Kalimat yang ambigu dibikin dia literal kayak gitu loh. Itu yang bikin susah dengan mereka, makanya nggak pernah nyambung Pak Peta. Makanya udah minta dalil pasti dari orang lain, bukan dari yang bersaksinya gitu. Pokok masalah mereka itu, Ustaz, Pak Peta, Hanya itu ujung-ujungnya memahami firman. Di situ awal mula kesesatannya itu memahami firman. Firman itu Yesus. Jadi dia anggap firman atau Yesus ini adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi, inkarnasi jadi manusia. Nah, itulah mulai di situ. Jadi pemahaman mereka tentang firman ini salah gitu loh, sesat, keliru. Padahal firman itu kalam, perkataan. Ya kan? Yesus ini ya hasil dari kehendak Tuhan menciptakan makhluknya, menciptakan manusia. Tapi mereka maknai firman itu Yesus itu sendiri. Dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi kan kecerdasan Tuhan katanya. Nah, inilah pokok masalahnya. Jadi ke bawah-bawahnya itu ya semua cocokologi. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, yaitu firman-Nya yang turun ke bumi jadi manusia. Padahal kalau di Islam kan, kalau kita baca surah Yasin, innama amruhu iza arodo syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allahnya berkata jadi, maka jadilah. Terjadilah sesuatu, itu kalimat perintah. Di Kejadian 1:3 pun tertulis kan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang ini adalah hasil dari firman dari Tuhan. Nggak ada orang-orang Yahudi menuhankan terang. Itu adalah hasil kehendak, kalimat perintah dari Tuhan. Mereka salah memaknai pada mulanya firman-firman bersama-sama ini. Padahal itu kan sifat Allah itu berkalam. Sifat daripada Allah itu yang melekat pada diri Allah itu. Dia menghendaki menciptakan manusia Yesus, terjadi kehamilan. Lahirlah manusia Yesus. Ini yang dianggap mereka ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Firman-Nya Tuhan menjadi, padahal itu adalah wujud kalimat perintah dari Tuhan untuk menciptakan makhluknya, yaitu Yesus. Seperti ketika kita Gabriel mendatangi Maria. Tapi nggak ada masalah sih Bun. Tapi itu dasarnya Pak Peta, itu yang mereka mengimani sehingga Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Gitu. Lanjut. Tapi nggak ada masalah sih Bun, nggak ada masalah. Kita sih bersyukur dari 2.700 netizen ini adalah ada orang-orang Kristen awam, saudara-saudara kita ada Kristen awam, dan mereka akan melihat bahwa selama ini yang mereka diajarkan di gereja itu berbeda sekali dengan apa yang kita bahas di selama ini. Dia akan terbuka pikirannya dia. Karena kalau kita mau pengaruhi kepada orang yang kita ajak berdebat, itu dia bilang siapa ya, istilahnya katanya sampai ayam keluar giginya tuh nggak bakalan. Tapi cuma kita mengedukasi kepada netizen yang ada di bawah. Makanya sering saya katakan bahwa bersyukurlah sebenarnya saudara-saudara Kristen yang awam ya. Saya tidak berbicara tentang orang yang naik berdebat, bukan. Bersyukurlah kepada orang-orang awam yang ada mendengarkan atau menonton di bawah. Karena Gurunda dan semua itu para apologeta muslim membuka mindset berpikirnya dia. Yang selama ini terkungkung hanya doktrin yang diberikan oleh gereja. Dengan adanya apologet Islam, Gurunda, Ustaz Ali, Bang Handi, kemudian siapa lagi, Bunda Rahma dan sebagainya, itu akan terbuka. Minimal itu dia akan mengatakan begini, itu para apologet muslim itu berbohong tuh. Ya,
Setelah dia buka kitabnya mereka yang notabene selama ini hanya 1 kali 1 minggu mereka ambil, dia simpan di atas lemarinya mereka. Begitu dia baca, dia akan terbelalak. Dia akan terbuka pikirannya, loh, bener juga ini yang dikatakan ini para apologet. Nah, dari situlah, terbukti kan, saudara kita Arom ini ada beberapa yang sebelum dia masuk Islam, dia mengatakan bahwa memang mau dihentikan para apologet ini. Karena kenapa? Para kaum awam sudah mulai punya keberanian untuk memberikan pertanyaan kepada para pendeta-pendeta yang ada di gerejanya mereka, yang sering diangkat oleh para apologet, dan itu fakta, tak bisa tidak terbantahkan. Jadi kita bersyukur, kita kan memang hanya untuk mengedukasi. Ya, bukan demikian Pak Ustaz Salib? Betul. Kita izin menyapa dulu, ada tamu. Ruben, selamat malam saudara Ruben. Kristen toh, Pak Ruben. Pak Ruben, Kristen. Halo? Nggak kedengeran? Pak Ruben. Yang di bawah itu ayolah naik. Jangan cuma bisanya menghujat kawan, ayo. Biar ada edukasi, biar kau diedukasi, nah yuk. Jangan cuma menghujat bisamu. Julius naik yuk. Kita jambak dulu Julius ya. Berani nggak dia naik? Jangan cuma pandai menghujat. Kripto, selamat malam, silakan. Malam. Ya, Bang Kucang lagi nih. Siapakah pembina keji kripto? Kabur. Ya banyak sebenarnya teman-teman Kristen ini, cuman slotnya 1 ini. Ya, bakso dulu ya. Ya, sudah undang dari tadi. Bakso. Gerunda, monitor Gerunda. Halo Pak Bakso. Halo. Selamat malam. Halo Pak Bakso. Bang Babi, welcome. Bisa bertanya. Ini sudah ada tema yang dipersiapkan ini di atas ini. Ayo silakan. Tadi bicara sunat dulu, kita sunat ya. Ini ya, apakah Anda mau membahas tema yang di atas? Jangan hanya bertanya. Iya, sunat dulu kita. Dua arah, ya dua arah. Silakan. Iya, sunat, biar clear masalah sunat. Ini temanya sudah disediakan, silakan. Maksudku masalah sunat biar clear dulu, mata memandang 2.500. Aduh, istilah sunat mulai dari zaman bahala sudah dibahas. Gantian, yuk silakan. Siapa yang mau bahas tema di atas ini? Mungkin dia nggak sanggup bahas tema, pingin bahas tema sunat kali tadi host. Enggak, beda, enggak gitu Tad. Dia mau disunat dia. Oh, Gitu, dia mau disunat. Tadi ya, sebenarnya saya mau ngomong telat. Biarin aja, kayaknya dia mau disunat. iya, aku lagi bikin kopi juga. Telat terus bersinnya keluarin. Ya. Silakan Pak RT, Gurunda monitor. Mungkin ketiduran Gurunda ya. Silakan Ustadz. Yang lain. Bang Handi. Pak RT silakan, siapakah pembina sekeji? Ya, pembina sekeji itu tadi ada saya taping ya. Ada saya taping sangat banyak ya. ISIS, Boko Haram, Abu Sayyaf, Hizbullah, ya. Pakai data di Bimbel Anda itu pakai data. Iya. Bukan Belanda yang menjajah kita, bukan Belanda yang menjajah Indonesia ya 350 tahun. Datanya mereka. Kenapa nggak disebut itu? At-Taubah. Mampus. Bang Handi tuh kecil sedikit, aku yang kaget. Bang Handi. Aku yang kaget. Dia nggak tahu yang menjajah Indonesia 350 tahun.
Karesteng. Aquarius minta terus. Yang jelas yang namanya pembinasa keji itu pasti tidak baik. Kalau disimpulkan ya pasti iblis. Iblis itu selalu ingin membinasakan manusia. Tapi caranya makjus. Gitu ya, menjanjikan yang enak-enak di muka bumi ini gitu. Kata perintah dalam kitab suci, wajib sunat, datang iblis. Ah nggak usah. Kalau pakai helm cakep, kata iblis. Lanjut, gitu kan. Perintah di dalam kitab suci, babi haram. Datang lagi iblis. Ngapain sih? Kan empuk dagingnya. Sikat, gitu. Datang dalam kitab suci, sembahlah satu Tuhan. Kata iblis, jangan. Aku juga mau disembah. Lancar, gitu. Itu namanya pembinasa keji. Kesimpulannya adalah siapa? Iblis. Aquarius. Minta Aquarius. berkali-kali ini, minta dibatalkan, minta lagi dibatalkan, naik lagi. Aquarius, Apa masalahmu, selamat malam. Mbak Aquarius? Mungkin mau syahadat. Aquarius, selamat malam. Saya turunkan ya, nggak boleh minta Pak Putih lagi. Kalau mau minta Putih lagi, saya blokir. Tadi Oten itu nyebut lah abu apalah segala macam begitu loh. Kenapa larinya ke situ? Kenapa di depan matamu itu? Kenapa kau nggak koreksi dirimu sendiri? Kau lah iblisnya itu, pembinasa keji. Orang Yesus ngajarin kok hidup yang bersih, hidup menyembah Tuhan. Kau lah itu. Ya betul kata Bunda Rama. Sebelum Belanda datang ke Nusantara, kerajaan Islam jaya itu. Datang pembinasa keji, Westerlim dan kawan-kawan. Jangan naikkan kripto, Bu. Bunda Rahma, kripto itu Kristennya agak lain itu. Gak Biar apa-apa. Saya cari ini yang sepadan dengan Gurunda. Oh, oke, siap Ustaz. Iya. Beta Herdin ini masih belum ini. Jadi mereka itu pandai menuduh ya, nggak bercermin. Sampai sekarang di daerah timur sana, siapa yang suka buat ulah, itu cerminlah ke sana tuh, Kristen, daerah timur. Pencet ke ini siapa? Ya udah, kalau mau diskusi yang bagus silakan. Kalau nggak baik, diludahi lagi Bang Andi. Kenapa Diki saya? Teman-teman, kenapa Diki? Halo. Karena saya mau. Kenapa kau larang? Tadi katanya mau diskusi Ya, mencari siapa? orang Kristen. Siapa pembinasa keji menurut kitab suci? Tadi kan kamu bertanya kepada saya kan, maka saya menjawab. Kenapa? Iya ada ini menurut, saya ulang ya. Siapa pembinasa keji versi Bible? Silakan. Ya siapa? Jadi begini ya. Halo. Saya ulang lagi bahasa Indonesia. Siapakah pembinasa keji versi Bible? Jadi di dalam Bible itu banyak. Siapa? Yang keji itu banyak. Salah satu. Siapa? Amalek. Ya, Bang Amalek. Ya. Ada bangsa. Datanya di mana? Beli HP nggak beli sinyal? Ada juga. Halo, jelas suara saya? Gak jelas. Bagus aja nih kok. Putus-putus. Halo, bagus kah suara saya? Ya, datanya di mana kalau Amalek? Coba.
begini ya, bangsa Amalek itu ada tertulis di Perjanjian Lama ya. Kalau kamu membaca Tertulis di mana perjanjian lama? itu, Di halaman berapa? enggak gini. Kita ini mau berdiskusi tentang siapa Ya kau ini ngomong tapi nggak pakai data. Ya siapa? Ya saya bilang tadi kan bangsa Amalek itu termasuk Ya di mana itu bangsa yang tertulis? keji. Tertulis di mana? Kamu Tertulis di mana itu? Kalau kamu ingin tahu di manakah bangsa Amalek itu tulis ya, itu ada. Ya di mana? Di mana kitab berapa? Apa namanya? Pasal berapa? Nomor berapa? Apa pentingnya buatmu? Cacing. Nah inilah kau. Bangsa Amalek. Kau ini naik nggak punya ilmu gitu loh, nggak punya data. Astagfirullahaladzim, Oten botol Oten. Ngomong Amalek. Tertulis di mana? Bantu tetep layar teman-teman yuk, serentak. Masih ada 2.600 ini. Yuk bantu tetep layar ya. Ini makin parah Bang, yuk. Ludahnya ini diperkeras lagi nanti kalau hujan. Apa lagi nih? Sambil ngunyah nih, nggak sopan. Tadi makan selesai, berusaha makan. Terima kasih. Salam. Andi. Siapa pembinasa keji? Oke, tahu ya. Jadi pembinasa keji ada yang datang ke Yerusalem dan menyerang Yerusalem, kemudian merubah bait Elohim menjadi masjid. Ya, siapa itu? Salahuddin. Datanya di mana? Tuh itu, lihat sejarahnya. Datanya di mana? Lihat sejarahnya. Setelah Yesus dari surga, Datanya di mana? Kemudian nggak pakai data. Oten nih kelihatannya emosi diberi judul begini. Iya. Emosi diberi judul begini. Masya Allah, topiknya bahaya katanya. Data dong gitu loh. Boleh kau bicara tapi data dulu. Ini loh udah pembinasa keji gitu. Kalau kau minta data sama saya di Bible berjubel kok pembinasa keji itu. Siapa itu? Ya si Bilisis. Bagaimana si Bilisis itu menggoda Yesus, membawa ke bukit yang tinggi gitu, menyuruh menyembah dia kan gitu. Kemudian si Bilisis mempengaruhi mereka ingin membunuh Yesus. Itu namanya pembinasa keji. Nah, kalau orang-orangnya siapa? Nah, siapa yang menentang ajaran Yesus? Tadinya dia utusan Tuhan menjadi Tuhan. Susah kali kau itu. Kenapa aneh-aneh dibawa-bawa? Yang benar dong kalau ngomong. Coba tanya di Islam, pembinasa keji siapa? Ya iblis. Iblis itu memang tujuannya di muka bumi ini untuk membinasakan kecerdasan manusia supaya blow on menjadi kafir. Ada-ada aja ya, yang membahal gimana ini orang-orang kayak gini. Nggak ada yang berilmu gitu. Siapa ini yang baru naik nih? Silakan turun lagi. Ganti judulnya agak ini kayaknya itu. Agak ribet kayaknya dia jawab. Ya, saya hapus dulu ya judulnya. Ya. Ini aja. Sumber kejahatan aja, sumber kejahatan. Runda belum monitor, ketiduran. Ini lagi. Sampai
lah daripada nggak ada. Selamat malam. Kodok bunting. Lanjut. Tuyul second. Ya, pemirsa kecil nih ya. Ini tertulis di kitab Daniel. Wah, ini sulit ini. Di Daniel ini rujukannya. Ya, siapa itu? Di mana itu? Daniel pasal 9. Ini. Dan ke-20 ayat 20. 70 kali 7 masa atau sama dengan 490 tahun antara Daniel dan Yesus Christ. Begitu masanya ini 70 kali 7 masa itu antara ditafsirkan sebagai masa antara Daniel. Satu masa lamanya 1 tahun sehingga Apa sih? waktu 490 tahun yang ditetapkan Allah antara zaman Daniel dengan penggenapan rancangan Bob, keselamatan. bisa nggak lu diam dulu, Bob? Bisa nggak lu diam dulu? Gue pengen enak gue dengerin suara lu. Nggak nyambung. Gini aja, Bob. Gue Iya, nanya lu, ini Bob. ada benda Diam dulu. Cina aja bangga Lena tuh. Gue pengen nanya lu, Bob. Bob. Cina aja bangga Lena. Lu, iya. Lu jadi kayak begini, gejala awalnya apa ya kira-kira? Gejala awal. Gejala awalnya karena kehendak Tuhan. Mulai di usia berapa kau jadi begini? Saya ini makhluk yang berkembang secara pemikiran ya. Waktu kamu kenapa diturunin mau nanya waktu kecil cita-citanya apa? Udahlah. Nanya gejala awal, dijawab dia. Ini kan mau dianalisis dia, kira-kira apa gitu. Jambangin ya Lena. Oh, jambang. Ciri awal. Lo ke jamban dong. Awal asa. Ada aja. Kalau Pak Kripto bisa nerangin tuh. Tuh, Pak Kripto siapa pembinasa keji Pak Kripto? Ya betul Bang Andi, pembinasa keji adalah iblis. Nah ini baru jawaban benar. Iblis. Ya, Matius 24:15, ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus ya di Yerusalem ya. Pada waktu itu kalau ada orang berkata kepada kamu, lihat juru selamat ada di sini atau juru selamat ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab juru selamat palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, yaitu murid-murid Yesus. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di gurun pasir di Arabia, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam goa atau bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terus yang dilihat oleh Paulus itu Pak di Damsik itu melihat cahaya katanya gitu. Itu siapa itu? Iya. Itu adalah perwujudan dari Yesus yang sudah diangkat ke surga. Kan Yesus tadi berkata menurut Pak Kripto, apabila kamu menemukan atau mendengarkan ada yang berkata, ada Yesus ada di sana, ada di bilik, dan di mana-mana kan gitu ya. Jangan kau percaya. Tanda kedatangannya Anda sudah bicarakan tadi bahwa bagaimana matahari. Tapi kilat gini, gitu ya. Paulus atau Saulus. Kenapa? Saulus itu. Tar dulu bang, saya belum kelar. Kenapa waktu itu Paulus bertemu menurut Anda Yesus tapi tidak terjadi tanda-tandanya gitu loh Pak Kripto. Silakan. Kalian
kalian nggak teliti ya. Ketika Saulus ketemu sama Yesus, dia itu posisinya belum percaya, ya, belum percaya. Ketika dia berdialog, baru dia percaya, dan dia belum jadi juru selamat. Dia bukan nabi. Jadi itu tidak menunjuk kepada Paulus. Enggak, bukan itu maksudnya pertanyaannya kan. Di sana ya berkata, jangan kau percaya apabila kamu ketemu Mesias ada di sana, ada di sini, ada di bilik dan seterusnya. Kedua adalah data yang Anda bawa tadi, tanda-tanda kedatangan Yesus itu ya kiamat lah itu kan gitu ya. Nah pertanyaannya, kenapa nggak kiamat waktu Paulus ketemu Yesus? Gimana? Karena Silakan. Paulus itu bukan Mesias. Waktu dia bertemu dengan Yesus, ya, secara pribadi, posisinya, keadaannya, pikirannya belum Kristen. Dia bertobat setelah itu. Saya nggak berbicara mengenai Paulusnya, tapi saya berbicara mengenai yang datang terus diklaim sebagai Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah apakah itu Yesus? Dengerin, apakah itu Yesus beneran? Soalnya Yesus berkata kan, saya ulangi lagi nih, jangan kau percaya apabila ketemu Mesias ada di sana, ada di sini dan seterusnya begitu. Tanda-tanda kedatanganku itu ya pasti kiamat. Sebagaimana tadi tanda-tanda bagaimana matahari, kilat di seluruh dunia kan menyambar kemana-mana, ya kan itu udah kiamat. Sedangkan waktu itu nggak kiamat. Apakah itu Yesus beneran atau itulah pembinasa keji yang ketemu dengan Paulus? Silakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, itu kan iblis. Di tempat kudus apa? Yerusalem kan? Ya, pada waktu itu, ya, apabila orang berseru, ya, Mesias ada di sini, ada di situ, ya, janganlah kamu percaya. Jadi apa urusannya dengan Paulus? Tapi kenapa Kristen itu percaya kalau Paulus ketemu Yesus? Kalau Yesus berkata jangan percaya. Loh, saya juga percaya. Kalau di Kisah Para Rasul dikatakan Saulus itu bertemu dengan Yesus, saya juga percaya. Tapi Yesus berkata jangan percaya. Loh, kan tidak ada seorang pun mengatakan Saulus itu juru selamat, Mesias. Saya nggak bicara tentang Saulus. Yesus berkata jangan kau percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku. Kenapa Anda percaya kalau itu Yesus? Bukan bertemu dengan aku. Ya. Mesias itu siapa? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat aku ada di sini, atau aku ada di sana, bukan Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Sebab Mesias palsu itu Mesias palsu. Ya makanya. Bukan aku. Lihat, Mesias asli seperti apa? Mesias asli kedatangannya. Lalu saya tanya, kedatangan Mesias asli seperti apa? Ya seperti anak manusia. Demikian pula lah kelak tanda-tandanya. Tanda-tandanya, tanda-tandanya dia datang. Tanda-tandanya, yaitu dikasih tahu bahwa sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Itu tanda-tandanya. Ya kilat, oke. Kilat memancar dari timur ke barat, gitu ya? Iya. Itu tanda-tanda Yesus datang, gitu ya? Iya. Oke. Waktu ketemu Paulus dengan Yesus, itu ada tanda-tanda itu nggak? Nggak ada. Berarti bukan Yesus. Nggak ada. Aduh. Gimana sih? Mudah kan? Mesias palsu, nabi palsu. Bahwa nanti setelah itu, sebab nanti kelak kedatangan anak manusia seperti kilat memancar dari timur ke barat. Kelak. Setelah saya ulang kembali Pak Kripto, tolong ini saya Pak Kripto, saya itu kalau bicara Pak sesuai data Anda sendiri yang bawa. Tanda-tanda Yesus datang kedua kali itu seperti kilat memancar dari timur ke barat. Itu ya, itu tanda-tandanya dia datang. Sedangkan waktu ketemu Paulus tidak ada tanda-tanda itu. Artinya bukan Yesus Pak. Betul? Ini kan mengenai masalah Mesias palsu, bukan kedatangan Paulus.
Saya nggak nanya kedatangan Paulus, ini kan kedatangan relevansinya Yesus yang dengan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, ini orang. Saya ulang lagi Pak. relevansi, Saya ulang lagi. nggak relevan. Kedatangan Yesus yang kedua, tanda-tandanya apa? Seperti kilat. Ya, oke. Waktu ketemu Paulus, ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Itu Yesus apa bukan? Yesus. Tapi tanda-tandanya nggak ada. Yesus tidak membawa tanda kilat ketika ketemu Paulus. Katanya harus ada tanda-tanda itu, Pak. Ini mengenai peminasa keji dan juga tentang adanya berita juru selamat ada di sini, juru selamat ada di situ. Salah. Aduh, ya Allah. Juru selamat itu juru selamat palsu, nabi-nabi palsu. Apa pembicaraan di situ, Pak? Masih ingat nggak bahasanya, Pak? Apa? Waktu dia jatuh, dibutakan matanya. Siapakah engkau, Tuhan? Kan gitu. Ya Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Jadi salah terjemah ya. Ya. Oke. Siapakah engkau, Tuhan? Ya. Terdengar suara dari atas. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Itu kan gitu bahasanya. Ya. Gitu. Itu suara Yesus beneran tuh, Pak? Iya, suara Yesus. Baik. Di mana Yesus waktu di bumi pernah ketemu Paulus menganiaya Yesus? Di mana pernah tertulis, Pak, itu? Saulus itu menganiaya pengikut-pengikutnya. Yesus sudah mati. Itu bahasanya beda loh itu. Yesus berkata nih, Anda mengatakan itu Yesus loh. Siapakah, dengerin dulu. Ini redaksi bahasanya nih, Pak. Siapakah engkau, Tuhan? Kalau di LI itu siapakah engkau, Tuhan? Tanda tanya. Jawablah ya. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Ya, berarti, siapa? Bentar dulu, belum selesai. Berarti Paulus pernah menganiaya Yesus sesuai redaksi kalimatnya. Pertanyaannya adalah, Bang Handi nggak dengerin percaya. dulu, Pak, pertanyaannya. Barang siapa menganiaya murid-muridku, dia menganiaya aku. Barang siapa menyangkal aku, dia menyangkal dia yang mengutus aku. Kenapa di situ Kenapa redaksinya di situ? Siapa melihat aku, dia melihat yang mengutus aku. Oke, saya ikutin lagi gitu ya. Saya ikutin lagi. Jadi menurut Anda ini Paulus mantan penganiaya gitu ya? Ya. Oke. Penganiaya itu termasuk pembinasa keji nggak, Pak? Termasuk. Jadi Paulus pembinasa keji juga ya? Iya, pada waktu itu dia termasuk pembinasa keji. Udah selesai. Selesai, terima kasih. Sudah selesai, dapat. Jadi menurut Pak Kripto, Paulus adalah pembinasa keji juga. Oke, selesai. Bukan mengambil bagian daripada kegiatan pembinasa keji sebelum dia bertobat. Ya udah, artinya ya Paulus juga pembinasa keji. Anda tadi udah ngomong loh. Bang Andi dengerin ya. Ini perkataan keras ya. Pembinasa keji adalah Yahweh. Keras nggak? Yahweh itu bukan sangat Tuhan berdosa lah kau itu. Dia adalah iblis. Wah, Yahweh itu iblis. Iblis. Siapa yang mengikuti Taurat, termasuk Musa, adalah pengikut iblis. Nah, keras sekali itu, Pak. Keras sekali itu. Keras, oke. Tapi saya nggak bertanggung jawab, bukan saya yang ngomong ya. Iya, keras itu. Bapakmu adalah iblis. Itu datanya. Tapi yang mengutus Yesus kan Yahweh. Tidak, Bapak. Oh, Bapak bukan Yahweh. Bapak bukan Yahweh. Bapak bukan Allah. Allah bukan Yahweh. Saya nggak menyebut Allah loh. Yahweh aja. Ya udah, Yahweh bukan Bapak, Bapak bukan Yahweh. Apa bedanya Yahweh dengan Bapak? Satunya iblis. Yang mana Yahweh yang itu iblis? iblis. Yahweh. Yehova. Kenapa Anda mengatakan Yahweh itu iblis? Karena Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia berbicara kepada pengikut-pengikut Yahweh. Tapi Paulus juga mengaku bapak loh. Paulus juga mengaku bapak. Bapak apa?
Paulus juga pernah mengaku Bapa. Mengaku bahwa Yehova Bapaknya. Bukan, Paulus sendiri mengaku Bapa. Ya, Bapa itu kan sebutan Tuhan, Tuhannya. Ya. Bapa itu Di mana sebutan. tertulis ya? Jangan menyebut satu Bapa. Itu ya kan? Bapa itu sebutan, Yahweh itu disebut Bapa juga. Jadi Bapa itu juga iblis. Sebutan Bapakmu adalah iblis, menunjuk kepada Yahweh. Ya, ngerti? Ya. Pintar kalau udah sampai situ. Bang Pani Serebes tuh maju. Tapi maju. apa itu nggak menista Yudaism itu, Pak? Apa? Nggak menista? Saya tidak menista. Yang menista tuh Yesus. Oh, Yesus menista. Ya, menista. Loh, kok Yesus menista, Pak? Makanya dia disebut pendosa. Dia dihukum mati karena dia menista. Jadi Yesus pendusta. Pendusta, bukan pendusta. Yahweh itu pendusta. Yahweh pendusta, Yesus pendosa. Oh, Yesus banyak dosa. Ya, dia melanggar hukum Taurat. Tapi rata-rata Kristen mengatakan Yesus itu nggak ada dosa loh. Ya, itu Kristen yang belum lulus, baru main gundu, ya. Oh, gitu. Baru pakai celana monyet, masih kecil, Kristen kecil itu, Kristen anak-anak. Ya. Waduh, masih Pak Krip. disuapin. Ini Pak Kripto bisa diserang nih sama orang Kristen nih. Ya, mana orang Kristen mau menyerang saya? Silakan naik sekarang. Jam 11:30 ini malam. Ada nggak Kristen di bawah? Ini bahaya loh statementnya ini. Ada. Coba ada nggak Kristen mau nyerang saya 11:30 malam ini? Walaupun ada, tapi nggak ada slot. Nggak ada yang mau Enggak, nyerang. gue bisa gantian dulu. Gue bisa gantian dulu kalau ada di bawah. Ini kelompoknya Yeni, apa namanya itu ya? Katanya Tuhan di perjanjian lama itu tadi. Ada kelompoknya mereka ini, saudara kripto. Yeni, siapa lagi tuh dulu? Tadi kemarin ada di sini. Tapi sangat berbahaya loh kalau Yesus itu pendosa loh. Nggak bagus itu, Pak Kripto. Dia dihukum mati karena dia melanggar hukum. Iya kan? Tapi di sisi lain itu Yesus orang soleh. Siapa bilang? Oh, Yesus bukan orang soleh, orang mulia. Standar pada zaman Yesus adalah hukum Taurat, nggak ada hukum lain. Baik atau buruk pada zaman Yesus itu adalah hukum Taurat. Nggak ada hukum lain. Terus kalau Pak Kripto mengatakan Yesus itu pendosa, Tuhan Pak Kripto siapa? Bapak. Oh, Bapak. Bapak itu bukan Yahweh gitu ya? Bukan. Terus Yohanes 8:44, Bapak itu iblis. Bapakmu adalah iblis kata Yesus, bukan kata saya. Berarti menurut Yesus yang Bapak iblis ini siapa? Yehova. Tapi kan Bapak di situ tertulis, Pak. Bapak itu artinya adalah yang kau sembah Tuhanmu. Bapak itu sebutan bagi Tuhan. Ya. Kalau Yesus pendosa itu berarti Yesus tidak bertuhan dong. Yesus bertuhan kepada Bapa, tidak kepada Yahweh. Oh, berarti dia nggak pendosa. Dia pendosa melanggar hukum Yahweh, bukan Bapa tuh nggak punya hukum. Apa aja sih Pak apa aja sih pelanggaran dan dosanya Yesus menurut Anda? Melanggar hukum Sabat, ya, tidak mencuci tangan sebelum makan, ya. Kemudian mengatakan bahwa ada ilah lain di dalam dirinya, Bapakku ada di dalam aku ada di dalam Bapakku. Jadi berarti ada ilah lain, ya. Yahudi itu cuman Ehad satu. Bukannya Yesus itu menjalankan hukum Taurat dengan taat? Dia tidak taat, justru melanggar hukum Taurat. Ya. Waduh. Melanggar dia. Dia menghujat lagi. Mengatakan bapakmu adalah iblis. Waduh. Aku nggak ikut campur lah di situ, Pak Kripto. Saya nggak terlibat ya. Anda bertanggung jawab ya, bukan aku ya. Yesus akan bertanggung jawab.
Dia yang mengatakan itu. Itu siapa itu yang turun itu? Denom baru lagi ya, denom baru. Siapa yang turun? Musa Ali, kenapa turun? Alim lah mengalah, nggak ada yang nurunin, mengalah beliau. Coba naikkan di bawah. Ada Kristen nggak di bawah? Naikin coba. Tapi saya nggak mempengaruhi Pak Krito ya. Enggak. Enggak ya. Apa namanya denomnya Pak Kripto nih? Apa namanya? Saya nggak ada denom, nggak ada seorang Kristen yang mengatakan Yehova adalah iblis tuh bisa masuk gereja. Shalom Mbak Kristen ya Mbak? Ya, Kristen. Aku sangka Itu- ceritanya si Bang Kripto. Ya silakan disangka, silakan Mbak. Bang Kripto ini agamanya apa? Kristen. Kristen, coba kamu berdoa Bapa kami. Bapak kami. Bapak Iya, kami yang ada di kamu berdoa Bapa surga. kami kalau kamu memang Kristen asli. Iya, Bapa kami yang ada Iya. di surga. Dipermuliakanlah Ya. kiranya namamu. Datanglah kiranya kerajaanmu. Jadilah Kamu sudah kiranya- salah. Ya, Dengerin dulu Mbak. Dengerin dulu Mbak, baru disalahin. Terusin dulu Pak Krito. Emang dia udah salah, dia bukan Kristen. Di mana salahnya? Ajarin saya. Ya, aku mau tanya. Kamu berdoa Mana? Bapa kami. Ya udah, yang benar yang mana? Bapak kami Udah, ada di kamu berdoa surga. dulu, aku dengar kalau memang kamu itu Kristen. Tadi kan udah saya berdoa, Bapak kami Udah, yang ada berdoa di aja, surga. aku dengar. Aku dengar. Dipermuliakan kiranya namamu, datanglah kiranya kerajaanmu, jadilah kiranya kehendakmu. Ya. Aduh, kamu sudah salah. Kamu mengira-ngira. Dosa kamu. Kalau kamu mengatasnamakan Kristen hanya untuk mempermalukan Tuhan kita. Jangan lu begitu. Lucu. Aku tahu Gimana? kamu bukan Kristen. Gimana? Dari cara kamu berdoa, dari cara kamu menjawab itu, kamu bukan Kristen. Mana ada orang Kristen percaya Yesus harus menjual Kristus yang dia anggap itu Tuhan dia. Yesus menjual Bisa Kristus. aja kamu. Yesus menjual Kristus, Bukan. saya bingung. Bukan begitu. Pasang telinga kamu baik-baik. Iya. Mana ada pengikut Tuhan Yesus harus mempermalukan Tuhannya dia. Emang Yesus pendosa. Habis kalau gitu dia kamu yang dia pendosa, bukan Yesus yang pendosa, kamu. Karena dia- kamu bodoh. Yesus Kamu bodoh. Jangan Bukan jangan Yesus yang pendosa, santai Mbak. kamu Nggak yang apa-apa, saya pendosa. bodoh. Kita umat manusia yang pendosa, bukan Yesus. Aduh, Yesus itu dihukum mati Kamu karena yang salah berdosa. paham. Gini aja, aku kasih tahu ya. Makanya Buat kau tuh kalian semua yang ada di room ini, kalau kalian pengen tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya, kalian baca Quran dan Alkitab, bedakan mana kitab yang benar, mana kitab yang salah. Itu aja. Mbak, lurusin aja dulu Pak Kripto. Mbak, lurusin aja itu sesama Kristen loh Anda ini. Lurusin aja dia. Jangan nggak usah bawa Dia Quran. bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Kalau dia Kristen, bukan begitu doanya. Doa Bapa kami bukan seperti itu. Seperti apa Mbak? Begini, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Ampunilah. Kan sama kan? Sama itu. Teruskan. Enggak, aku mau dia teruskan. Oh, teruskan, bisa. Our Ya. Father who baca ya, dengar ya. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Ngerti nggak? Udah, jangan sombong lu pakai bahasa Inggris atau apa. Ya Aku udah. juga bisa Habis bahasa kamu Inggris, nggak jangan ngerti lu bahasa sombong. Indonesia sih. Dengerin dulu lah, Bapa Mbak. kami yang ada di surga, Dengerin dulu. dimuliakanlah kiranya namamu, datanglah kiranya kerajaanmu, jadilah kiranya kehendakmu seperti di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah rezeki kami pada hari ini dan ampunilah tidak. kesalahan kami. Apalagi? Kamu Kristen jadi-jadian, kamu penyamar. Jadi mau doa Bapak kami bahasa Aramaik. Kamu penyamar. Aduh penyamar. Jadi saya Kristen. jadi saya siapa?
Jadi saya siapa? Bukan Kristen. Kamu bukan Kristen, Kristen. Jangan Kristen menyamar itu. jadi Kristen untuk Biarin memperoleh dulu itu Kristen. Biar dulu Bang Arif, biarin dulu aja dia. Pak Kripto yang jawab. Jadi saya siapa? Kamu bukan orang Kristen. Jadi Kalau siapa? kamu Kristen, masa kamu mempermalukan Tuhanmu? Memang Yesus pendosa kok. Bukan. Kamu yang pendosa. Pikiran kamu yang pendosa. Pengetahuan kamu yang berdosa. Jadi dia dihukum mati karena apa? Mati karena menebus dosa kita. Kita itu siapa? Kamu? Manusia. Wah, salah. Kita itu murid-murid Yesus. Iya. Karena dia mengasihi kita manusia, maka dia turun sebagai manusia untuk menebus kita, bahwa kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia Bukan menyelamatkan orang bodoh seperti Petrus. lu. Dia Mendingan menyelamatkan. kamu murtad aja. Kalau kamu nggak percaya Yesus, mendingan kamu murtad aja. Yesus menyelamatkan. Pilih aja agama mana yang kamu mau. Jangan kamu menjual Tuhan yang pernah kamu percaya. Itu aja. Yesus itu menebus dengar murid-muridnya pada waktu itu. Aku pingin jadi Muslim. Aku pingin jadi murtadin. Yang penting aku cuma tanya, ayat mana yang menyebutkan ada Allah? Itu aja. Ada Nama ayat Allah. Autoha. Jangan Anda yang jawab. Ya udah. Surat Handi ya Aku jawab mau lah. jadi Muslim. Kalau kalian mau jawab, ayat mana? Surat Toha 14, Mbak. Quran mana? Al-Quran surat Toha 14. Mana? Itu Itu tulisannya Allah. Iya. Iya Allah. Anak Allahu. Alif lam lam ha. Waduh, gimana sih ini? Gak ada. Mbak, kalau bertanya itu dengarkan orang menjawab. Kalau Anda nggak terima nggak apa-apa, nggak dipaksa kok Anda menerimanya jawaban kita. Gak ada. Ya kamu udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus masalahnya gimana? Udah, aku nak jadi murtadin dong. Ya nggak usah. Siapa yang mau ngajak Anda? Begini aja, kalau Nggak kamu ada. pingin tahu Sekarang- mana Tuhan, sekarang kau luruskan itu. belajar Alkitab. Sekarang kau luruskan itu Kripto mengatakan Yesus pendosa, itu ya lu lurusin dulu. Nggak usah jadi Islam dulu, nggak usah. Sesama Kalau Kristen kata ribut Allah, kok. Di Al-Quran sabrek Allahu somad Allahul ladzi khalaqas Nggak usah dijawab. samawati wal ar. Nggak usah dijawab. nanti Allahu aja. la ilaha illahul hayyul qayyum. Iya banyak. Coba saya sedikit ya, sedikit aja, 1 menit aja. Bun, Tuhanmu turun ke bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, ya kan? Betul, Bun? Bun siapa? Itu bunda itu kan Tuhannya katanya turun ke bumi jadi manusia menyelamatkan manusia. Oh si Maihon. Iya, Maihon. Dia nggak bisa buka itu ya. Apakah ketika anjingmu kecebur got, kau harus jadi anjing dulu untuk menolong anjing yang kecebur got? Bun, Tuhanmu turun ke bumi jadi manusia untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia. Ketika anjingmu kecebur got, kau harus jadi anjing dulu untuk menyelamatkan anjing yang kecebur got. Analoginya situ, Bun. Kalau kau mau berpikir, silakan lanjut. Dia nggak bisa buka itu ya. Nggak apa-apa, biar Pak Kripto gimana ini Pak Kripto? Ada dikatakan Anda dituduh bukan Kristen Pak Kripto. Gimana itu? Ya si Maihon kan tahu. Aku keluar dan datang dari Bapa. Yang bicara bukan Kripto, yang bicara Yesusmu. Aku kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yang bilang tuh Yesus bukan Kripto. Nggak percaya? Apa Ruth? Yesus itu bertuhan nggak Pak Kripto? Yesus itu bertuhan nggak? Yesus itu bertuhan. Yesus itu bertuhan, maka dia katakan aku kembali kepada Tuhanku dan
Tuhanmu murid-muridku. Gitu loh. Dia bercerita kepada murid-muridnya, kepada Tuhanku, aku, dan Tuhanmu murid-muridku. Kepada Bapakku dan Bapakmu murid-muridku. Kalau Yesus bertuhan berarti dia bukan Tuhan dong kalau gitu. Memang bukan Tuhan. Yang bilang Tuhan tuh Maihon. Dia masih main kelereng, masih pakai celana monyet. Nggak masuk akal juga sih, nggak masuk akal memang. Dia Kristen ingusan, belum dewasa. Nggak masuk akal memang sih kalau ada Tuhan bertuhan ya. Mudah-mudahan Maihon itu menjadi dewasa secara rohani, baca Biblos dengan baik, ya kan? Coba itu baca Yesus sekarang Pak Kripto, itu Yesus ke buku. Biar dia lagi mute dulu, nanti dia ada waktu dibuka. Yesus itu waktu ke Bukit Getsemani ngapain? Iya. Dia berdoa, dia kumpul dengan murid-muridnya, menunggu waktunya, ya kan? Di Taman Getsemani dia mulai ditangkap, murid-muridnya juga diborgol, diikat. Tapi Yesus mengatakan, lepaskanlah mereka. Itu udah penebusan tuh. Biar saya saja yang ditangkap, saya aja yang dihukum mati. Sebab Tapi Yesus tapi Yesus kan berdoa di sana ya. Yesus berdoa. Oh, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah aku prioritaskan. Sebagai manusia aku takut. Aku takut mati. Ya. Aku takut dirajam. Aku tahu penyiksaannya luar biasa sakitnya. Saya bukan manusia kebal. Kalau ditusuk ya keluar darah dan air. Kalau dipakein mahkota duri ya keluar darah. Yang nangkap Yesus waktu itu siapa, Pak? Yang nangkap itu adalah ahli-ahli kitab, orang-orang Farisi Saduki dibantu oleh tentara Romawi. Jangan kau menyamar jadi orang Kristen. Dosa tahu. Kalau kau pingin jadi murtad, ya silakan. Kalau saya mau jadi murtad silakan. Jangan tapi kan saya belum menjual murtad. Tuhan yang pernah engkau percayai. Udah Kan saya silakan belum- kau murtad. Kan saya belum murtad. Memang kau pengkhianat. Nggak boleh loh fitnah itu. Apa fitnah? Kamu bilang Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Kamu bilang Tuhan Yesus itu apa? Tadi. Siapa yang Utusan. tukang fitnah? Utusan. Ah? Apa saya Utusan? salah? Kamu kira Muhammad itu utusan? Loh, Yesus itu utusan. Muhammad itu utusan. Kenapa sih bawa Nabi kami? Kamu ini sesama Kristen loh, nggak usah ikut-ikut campur ke Islam, Mbak. Kenapa? Kalian Islam kenapa bawa-bawa Yesus? Itu Kristen itu yang ngomong. Kristen. Iya, iya. Tapi kalian kan itu, kamu buka room karena bahas agama Kristen kan? Kenapa kamu Islam bahas-bahas Tuhannya orang Kristen? Aku Ini kan diskusi, Mbak. Makanya kalau nggak mau bahas Tuhannya orang Kristen, jangan diskusi. Ya, kalau kalau gitu nggak mau dengar jawaban orang Kristen. Oke, kau jawablah kalau pertanyaanku. Yesus itu utusan atau Tuhan? Heran ya aku. Kalau heran mati aja, Mbak. Dari 5 agama di Indonesia, hanya umat Muslim yang selalu kuar-kuar tentang Tuhannya orang Kristen. Heran aku. Terus yang banyak ditangkap itu membahas apa itu, Mbak? Ternyata Tuhannya orang Kristen itu Yang banyak ditangkap itu masuk penjara itu, Mbak. Itu orang mana, membahas apa dia? Yang kabur ke luar negeri itu, Mbak, membahas apa itu? Kamu nggak dengerin itu? Kupingmu budak ya? Kupingmu budak ya? Aku bukan budak. Jangan mute aku. Terus apa itu yang dibahas? Terus apa itu yang dibahas mereka? Apa yang dibahas? Apa yang dibahas? Apa yang dibahas? Saya tanya dulu. Ini kan Muslim. Kalian kan Muslim. Kenapa bahas? Acing. Enggak. Kenapa sih? Biarin aja ngomong.
kalau kita membahas itu, ini di area diskusi. Gitu loh. Mana kalau nggak ada Silakan Bakso, bantah kripto itu Bakso. Ya. Apa ini kripto ini? Ini Apa, Bakso? Bitcoin ini apa? Bit apa ini? Iya. Salam kenal, Ini Bakso. kan karena kripto ini kan mabukan ini makanya begitu. Tapi dengerin ya. Kami juga Muslim itu percaya bahwa Yesus itu tidak berdosa, anaknya Maria ya. Dia orang soleh. Nah, Pak Kripto sebagai Kristen mengatakan Yesus itu pendosa. Jadi jangan nyalahkan kami dong, nyalahkan Pak Kripto gitu loh. Ya ngapain saya salahkan kalian ini? Tadi betina, betina yang tadi nyalahin gua, betina yang tadi, bukan Ngapain Anda. dia mau bilang Yesus enggak berdosa, mau berdosa dia urusan dia itu. Oh jadi nggak ada pembelaan nih. Ya ngapain? Yesus itu bukan untuk dibela-bela dong. Oh, tapi nggak boleh tapi kalau dikatakan pendosa, kamu nggak ada komentar gitu. Gimana saya mengomentari orang yang nggak nalar begini? Kan begitu. Saya anggap ini sampah itu nggak kebakar, pasti dibakar juga itu. Kalau gitu saya tanya Kan dulu. memang Pak Kripto. ada denom Marsion ya Bang Hendi ya. Marsion kan itu ini. Ntar dulu diam dulu Baso. Pak Kripto, dasar apa? Dengerin dulu. Hei, dengerin dulu. Nanti Anda komentar sesudah Pak Kripto. Pak Kripto, dasar apa yang Anda mengatakan Yesus itu pendosa? Dasarnya apa Pak Kripto? Silakan. Melanggar hukum Taurat. Dia dibesarkan, Yesus itu dibesarkan oleh orang-orang Yahudi karena dia orang Yahudi. Dia belajar Taurat. Dia mempunyai pertanyaan yang mengherankan guru-guru, rabi-rabi pada waktu itu. Ya, kemudian dia meninggalkan Taurat. Ya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, meninggalkan Taurat, dan di situ ada suara Tuhannya didengar oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jangan dengarin Yahweh, jangan dengarin Nabi Musa, jangan dengarin nabi-nabi ya, nabi-nabi Yesaya, Nabi Maleaki, ya, ahli kitab. Dengarkanlah dia. Gitu. Jadi Itu Baso udah cukup. Itu salah satu dosa Yesus katanya melanggar Taurat. Nah, silakan Baso diluruskan. Mana Torah yang dilanggar Yesus? Coba sebutkan. Hari Sabat. Kenapa hari Sabat? Orang kalau Israel dulu ya, nggak kayak Israel sekarang. Israel dulu itu kalau hari Sabat di rumah. Hari Sabat? Hari Sabat nggak boleh kerja. Tahu nggak boleh kerja? Nggak boleh masak, nggak boleh ke pasar, nggak boleh keluar rumah. Terus? Ya, di rumah tidak boleh berisik. Ya, terus? Lampu kecilin. Nah, Yesus di mana? Yesus melanggar hari Sabat. Dia keluar jalan-jalan sama muridnya ke danau. Dimana Yesus melanggar hari Sabat? Dengerin dulu jawabannya. Iya, sekarang gini. Sekarang gini, kalau orang lain, orang-orang yang taat hukum Taurat tinggal di rumah, memetik gandum, memetik buah kurma. Ya itu kan menurut Anda. Ya bukan menurut Anda, itu menurut apa yang ditulis Gimana oleh Yesus melanggar hari Sabat? Tunjukkan dalilnya, kan begitu. Iya, itu masa nggak bisa baca, dia keluar ngajar. Maksudnya Yesus dikatakan melanggar hari Sabat. Iya, hari Sabat itu dia kerja. Di mana dia disebut melanggar hari Sabat? Loh, kalau sekarang hari Sabat orang lain di rumah. Makanya kan pemahamanmu kan masih dangkal, masih secuil, jadi kamu nggak ngerti. Sekarang kalau hari Sabat, saya bacain aja. Ya, bacain deh Bang Hadi. Gitu. Matius 12. Ini lagi mau dibaca, Pak. Mbak Baso, ini kan mau dibaca. Kenapa Anda ngomong? Ayo. Matius 12 1 sampai 14. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, itu. Jadi hari Sabat itu kan harusnya di rumah, tidak ada kegiatan. Itu maksudnya mungkin Pak Kripto ya. Betul, betul. Ya, silakan diselesaikan. Nah, tentu dia tidak memaknai Yesus itu menggenapi hukum Taurat ya. Karena Yesus mengatakan, karena
setiap manusia tidak bisa mematuhi hukum Taurat secara keseluruhan. Hanya Yesus yang bisa. Makanya Yesus menggenapi. Bukan hal-hal ritual lagi yang dikedepankan Yesus. Dia menyempurnakan untuk menjadi seorang yang bisa masuk ke dalam surga hanya berdasarkan hukum Taurat. Itu setiap manusia tidak bisa Kok nggak nyambung? melaksanakannya. Cuma Pertanyaan, Yesus. jawaban kamu nggak nyambung, Bang Bangso, nggak nyambung. Itu kata-kata Paulus. Bakso itu Dengerin ya, kata-kata Paulus. dengerin ya. Di sana Yesus menggambarkan, dengar dulu. Kau ini Dengar panjang dulu. kali. Iya, dia biar paham. Biar Menurut paham. kalau sahabat itu, Yudaism itu kalau sahabat itu boleh berkeliaran nggak mencari makanan? Kenapa? Boleh atau tidak berkeliaran, jalan-jalan mencari makanan, boleh atau tidak? Salah, Yesus menyempurnakan hukum-hukum seremonial itu. Saya nggak nanya itu boleh atau tidak. Apa urusannya hukum hari Sabat? Saya tanya kepada Pak tradisi Kripto, Yahudi diam. dengan Yesus. Diam. Saya tanya ke Pak Kripto yang bisa bahasa Indonesia. Diam dulu, kau kok nggak bisa bahasa Indonesia, Pak Kripto. Apa kau? Diam dulu, Ya. Pak Kripto. Kalau diam dulu. Itu hari Sabat itu tradisi orang Yahudi. Dengar dulu. Di mute tuh. Kalau hari Pak Kripto, kalau hari Sabat itu, hari Sabat, boleh nggak berkeliaran jalan-jalan memetik gandum dan seterusnya? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ya, ini contohnya Yohanes 5 ayat 9 ya. 5 sampai 10 ya. 9 sampai 10 ya, saya bacakan ya. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan ya. Kenapa ia mengangkat tilamnya dan berjalan? Tilam itu kan tikar kasur ya. Karena di ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah, udah ngerti dari situ. Orang Silakan, pada hari Bakso. Sabat nggak boleh angkat-angkat kursi, meja, tilam. Silakan Ya. Pak So, ditanggapi, boleh nggak berkegiatan kalau hari Sabat? Silakan. Yang nyambung dikit apa kalau diskusi? Pak Kripto nyambung loh bahasa Indonesianya. Anda bakso lagi. Boleh nggak berkegiatan kalau hari Sabat? Hari Silakan. Sabat itu hukum-hukum Taurat itu tidak semua orang bisa melaksanakannya dengan sempurna. Makanya Yesus betul. datang menggenapi hukum Taurat itu, hukum-hukum seremonial. Menggenapi artinya Itu apa? makanya di perjanjian lama dengan perjanjian baru, di perjanjian baru Yesus menggenapi hukum-hukum Taurat itu. Seperti dilarang memakan B2. Yesus menggenapi bahwa apa yang masuk ke dalam perut dan keluar dan masuk ke dalam jamban, bukan itu, kenajisan itu yang berasal dari pikiran dan hati. Makanya itu secara komprehensif kalian kalau terlalu kepada tradisi-tradisi Yahudi, ya Yesus nggak datang, nggak ada. Jadi menggenapi artinya apa? Apakah menggenapi artinya mentaati? Yesus Jawab. menggenapi, dengar dulu Bang. Ketika orang-orang tidak bisa memenuhi secara sempurna hukum-hukum Taurat itu, maka semua jatuh ke dalam dosa. Kan begitu? Makanya Yesuslah yang bisa menjalankan hukum-hukum Taurat itu. Makanya dia tidak manusia berdosa. Sehingga dia menyempurnakan hukum-hukum Taurat itu dari hukum-hukum seremonial menjadi hukum kasih dan pengampunan. Jadi artinya begini, dengan perkataan lain, kalau kamu nggak bisa, saya yang menggenapi Taurat, arti saya yang mentaatinya buat kamu, begitu? Kenapa? Artinya gini, ya Yesus bilang, kalian orang-orang Yahudi tidak ada satupun yang bisa menggenapi Taurat, cuma saya. Jadi saya yang menggenapi Taurat untuk kamu, begitu maksudnya? Iya, makanya Yesus menyempurnakan. Menyempurnakan artinya apa? Menyempurnakan hukum-hukum seremonial seperti kurban harus disembelih, bukan begitu lagi, bukan dengan cara-cara ritual begituan. Itu maksudnya hari Sabat itu termasuk tradisi orang Yahudi. Itu namanya merubah. Itu namanya merubah Pak Kripto. Merubah. Makanya kalian harus paham maknanya lebih luas, bukan seperti apa yang digambarkan kripto ini yang begitu secuil. Ya kalau begitu
Quran itu kan juga menyempurnakan kitab Taurat, betul? Jadi kamu cocok deh sama apa yang ditulis bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab Nggak usah nyebrang Pak Kripto. Taurat dan kitab Nggak usah Nabi. nyebrang. Nggak usah nyebrang Pak Yaudah. Kripto. Gimana Yaudah, sih kau bilang Al-Quran menyempurnakan orang timeline-nya Ya udah, sudah sangat jangan jauh ngomong berbeda. Quran dah. Kita ngomong Kristen 700 dulu dah. tahun gimana? Coba dulu. Udah, Apa udah. kriteria Udah. menyempurnakan itu? Udah. Coba Udah, dulu. jangan ke Quran dah. Oke, jangan ke Enggak, Quran ya. itu harus kita pun nggak masalah. Itu ada korelasinya nggak? Coba terangkan Nggak usah. dulu menggenapi, kata Yesus aku Menggenapi datang itu untuk apa artinya, digenapi. menggenapi? Nah, itu dulu. Apa Jadi arti jangan menggenapi? Sebutkan. Ini edukasi loh, edukasi. Iya. Baso, menggenapi apa menurut kamu? Jadi kan saya kasih contoh. Kalau kamu nggak bisa, saya aja. Jadi kalau kamu nggak bisa di penjara, biar saya aja gitu. Hilang Menggenapi. suaranya. Bukan begitu, makanya kau nggak paham itu dari kau langsung. Ya, Pak, bagaimana? Jangan bilang, kripto kau nggak paham, kripto nggak paham. Ya, ajarin saya dong supaya saya paham. Apa? Tentu gini dong Bang. Ya, apa? Hukum kasih sebagai inti atau hukum moral yang diajarkan Yesus menegaskan bahwa seluruh Taurat dan kitab nabi-nabi tersimpul Tanya menggenapi artinya apa kok? Waduh, makanya menggenapi itu kan gini, nubuatan yang digenapi. Menggenapi itu dia menyimpulkan semua nubuatan-nubuatan, kan begitu. Oh, jadi kalau namanya menggenapi adalah merealisasikan nubuatan, gitu. Kenapa? Iya, menggenapi juga. Iya, merealisasikan nubuatan. Jadi Yesus itu merealisasikan nubuatan siapa? Ya nubuatan para nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa, Nabi Jeremia, Nabi Mika, Nabi Mazmur. Apa contohnya? Contohnya Musa bernubuat bahwa akan ada lahir seorang laki-laki yang membebaskanmu dari perbudakan dosa. Saya sebagai yang membebaskanmu dari tanah Mesir perbudakan. Kan begitu. Yesus. Jadi bernubuatan tentang Yesus di mana Musa? Musa bernubuat sebelum Yesus lahir 1200 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia. Ya, apa nubuatnya? Apa nubuatnya? Makanya dengar dulu, kau jangan ngerocos. Ya, dengar. Musa sudah bernubuat bahwa akan ada seorang laki-laki lahir yang akan menebusmu dari perbudakan dosa. Itu Kita mau mendengarkan kok diam. Di mana ayatnya? Coba kita kejadian. Nipu ini bakso suka nipu, nggak ada itu. Silakan Bang Kripto, minta datanya itu. Minta data. Di mana datanya? Saya hitung nih sampai 25 ya. 1, 2, 3. Kalau nggak salah di ulangan 18-15 coba. Coba baca. Apa Coba di situ? baca lah di ulangan 18-15. Coba. Ya, apa tentang dosa? Enggak. Ya bukan. Di situ bacanya gini. Tentang Yesus. Nah, di situ sama seperti kau Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutmu, itu kan. Bukan Yesus itu, Musa. Makanya baca dulu yuk ulangan 18-15. Kau yang baca coba, baca. 18-19. Ini bunyinya seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah. Dia yang harus kamu dengarkan. Iya, itu. Kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Kau kemana-mana. Sebelum langit dan Tadi kau bumi runtuh. nubuatan, saya buat nubuatan, kau kemana-mana. Gimana Ya, sih? ini mana nubuatan? Seorang Bukan nabi di sini. akan kubangkitkan dari mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau. Berarti Aku Yesus akan nabi. menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan Berarti ia Yesus mengatakan nabi. kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Berarti intinya di sini nubuatan itu Yesus nabi ya, bukan Tuhan ya. Yang bagaimana ya kalau dia di dunia ya nabi bisa disebut dia sebagai nabi. Oh, berarti bukan Tuhan. Berarti bukan Tapi Tuhan ya. keilahiannya itu, makanya kau harus bisa komparasi. Loh, kenapa lagi ada keilahian? Tuhanannya kan begitu. Katanya tadi nubuatannya sebagai nabi, kenapa ada keilahian lagi? Iya nabi dia kemanusiaannya kan dia disebut nabi, tapi keilahiannya kan malaikat. Bisa nggak nabi menjadi? Bisa nggak nabi menjadi Tuhan? Ya, nabi menjadi Tuhan. Orang dibilang Yesus itu kemanusiaan. Kacau ini Pak Kripto, Pak Kripto. Yang Kacau ini menjadi orang. manusia itu disebut bisa sebagai nabi, sebagai utusan nggak masalah. Tapi nabi yang bagaimana?
Jadi Yesus nabi ya, Yesus nabi. Nabi kemanusiaannya. Nah, terus siapa yang memberi gelar nabi? Ya, gelar nabi ya manusia-manusia lah yang datang. Oh, manusia yang beri nabi. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus? Makanya Yesus itu disebut nabi sebagai utusan orang-orang yang bergumul dengan Yesus. Siapa yang mengutus Yesus? Ya, di dalam kekristenan itu Yesus itu firman. Siapa yang mengutus Yesus? Firman. Tentu Bapa lah yang mengutus anaknya Yesus. Oke, mana? Terus kalau Bapak yang mengutus dia, yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Waduh. Tuhan itu Yesus. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Ya kok Tuhan? Itu sang pencipta Allah Bapa, kan begitu. Makanya harus paham makna Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kan begitu. Jadi sang pencipta mengutus Tuhan. Waduh, gimana sih? Tadi gimana sih? Allah yang menyatakan diri. Dengar dulu, makanya Allah yang menyatakan diri itulah. Dengar dulu. Belajar bahasa Indonesia ini. Aduh, bahasa Indonesia nggak ada. Di dalam kekristenan itu, Allah itu transenden dan imanen. Nggak usah jelasin itu. Dia bisa menyatakan diri, bukan seperti Allah-Allah yang lain. Hanya lapas. Ulang dulu. Siapa yang mengutus? Lapas lu. Siapa yang mengutus Yesus? Bapa. Ya, Bapa itu Tuhan nggak? Itu peran Bapak itu pencipta alam semesta. Saya tanya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak itu sang sumber. Sang sumber. Kalau Yesus apa? Kenapa? Kalau Yesus sebagai apa? Itulah firman Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dengar dulu, diam kau, jangan ngerecos. Makanya. Iya. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia atau inkarnasi disebut dalam kekristenan yang menyatakan wujud Bapa. Allah itu bisa menyatakan diri lewat Yesus. Oh, berarti Yesus itu Bapak itu juga. Waduh, gimana sih? Kau muter-muter tadi. Allah kami maha kuasa bisa menyatakan diri. Bukan seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Yesus maha kuasa? Dengerin. Hanya lapas Tuhan. Tuhan kami bukan cuma hanya lapas. Apakah Yesus maha kuasa? Ya maha kuasa. Kenapa rupanya? Apa yang dikuasai Yesus? Yesus bisa menyembuhkan orang buta, bisa membangkitkan orang mati. Waktu dia membangkitkan orang mati, dia dengerin Yesus dulu. Bisa mengalahkan maut, kebangkitan itu. Puncak kekristenan itu Yesus bisa bangkit kembali. Dia waktu disalib itu mengalahkan maut atau kena maut? Ya, Yesus itu fisiknya yang disalib. Katanya mengalahkan maut. Kelahirannya mati. Makanya Anda kalau belum bisa mengkomparasi antara kelahiran dan kemanusiaan. Lu turun dah. Lu turun situ kau. Itu. Turun. Gak ngerti bahasa Indonesia. Stres mabuk. Orang mabuk. Mengalahkan maut mati. Apa sih? Yesus itu dibuatkan jadi nabi. Kalau udah jadi nabi, kenapa jadi Tuhan? Ada aja kau. Menggenapi artinya apa Pak Kripto kalau menggenapi? Menyelesaikan. Membuatnya selesai, tidak berdampak apa-apa, nihil. Menyempurnakan. Tidak menyempurnakan. Apa bedanya? Menambahi atau mengurangi. Apa bedanya menggenapi dengan merubah? Itu beda. Di sini menggenapi artinya selesaikan. Kalau merubah itu mengganti, tetap eksis tapi berubah dari merah menjadi hijau. Contoh nih, tadinya Yesus itu kan taat terhadap hukum Taurat, babi itu haram kan gitu ya Pak Kripto ya? Ya. Kalau digenapi itu babi sudah boleh atau tidak? Dia karena dia murtadin, dia bilang bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang mengotori. Begini ya. Kalau ada seorang Muslim mengatakan kepada Bang Handi ya, kalau kamu mau sholat kenapa mesti wudhu dulu? Kan baru mandi tadi. Buat Kripto, dulu ada hukum Taurat, ada Yesus yang mengeluarkan beberapa orang Yahudi keluar dari hidup di bawah hukum Taurat. Namanya domba yang tersesat. Jadi Anda setuju Paulus membatalkan hukum Taurat?
dia tidak membatalkan, ya tidak seorang pun yang bisa membatalkan. Hanya orang yang bisa mengajak keluar dari Taurat. Ayo keluar dari Indonesia yuk. Nggak enak hukum di negeri Indonesia tuh nggak bagus. Ya kita keluar dari Indonesia aja, dari hukumnya. Gitu artinya. Jadi kehidupan Kristen sehari-hari itu berdasarkan hukum apa? Nggak ada hukumnya dalam Kristen. Hanya Yesus, aku membawa perintah baru, yaitu kasihilah sesamamu, ya bukan sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri yang ada di Taurat, sebagaimana aku mengasihi kamu. Jadi contohlah aku. Jadi kalau Kristen itu pergi gereja apa itu hukum dari mana itu? Dasar dari mana? Itu nggak ada hukum, itu mau-maunya sendiri. Kumpul-kumpul. Nggak ada peraturan harus ke gereja. Termasuk hari Minggu gitu ya? Nggak ada? Termasuk hari Minggu. Jadi Itu Kristen maunya ini sendiri. kehidupannya berdasarkan apa? Bebas, nggak berdasarkan apa-apa. Hanya satu perintah. Kasih sayangilah sesamamu seperti Tuhanmu mengasihi kamu. Yesus tuh. Misalnya cara beribadah gitu diatur nggak? Nggak ada aturan. Bebas? Bebas. Jadi 10 perintah Tuhan nggak masuk? Tidak. Tanpa mendengarkan ke-10 perintah Tuhan, orang ateis itu nggak mau nipu, nggak mau membunuh orang. Ya, apakah harus ada hukum Taurat baru orang bisa hidup jadi baik? Kan enggak. Artinya yang penting berbuat baik, yang selain intinya lain bebas gitu ya? Ya, karena suara hati yang bersih itu tahu nipu itu nggak bagus. Berdosa itu tidak bagus. Jadi berdasarkan naluri aja gitu ya? Iya, naluri manusia sebetulnya ya itu dari lahir tuh bersih. Jadi menurut Pak Kripto nggak usah diatur oleh Tuhan gitu? Nggak usah. Jadi Tuhan nggak perlu ngatur-ngatur manusia gitu ya? Nggak usah. Tuh. Kan dia yang menciptakan. Ini benar Kristen bener ini teman-teman. Ini Kristen bener ini. Belum saya nih bebas dia. Pak Kripto ini bebas nggak ada aturan, yang penting jangan nyakitin orang gitu ya. Iya. Jangan nyolong-nyolong lah gitu. Ya. Kalau nggak mau dicubit jangan nyubit. Ya gitu. Santai aja gitu Pak, happy santai gitu ya. Iya santai. Makan boleh apa aja gitu. Yang Apa penting aja mau. makan. Yang penting jangan sakit. Oke. Makan babi periksa dulu ada capnya nggak dari pemerintah, dari gubernur. Oh ada stempelnya sehat. Ya makan lah, masak. Bebas kalau gitu ya. Mantap itu. Pak Kripto memang ini alirannya bebas ini. Bebas. Tapi dicabut lah Pak Kripto. Nanti Anda diserang bahwa Yesus pendosa, enggak loh itu. Coba bawa lagi ke atas siapa yang mau nyerang saya, mau argumen saya. Saya kasih waktu deh sampai 12:30 nih, setelah itu saya mau tidur. Ayo Kristen mana yang mau naik ke atas? Saya undang dengan hormat. Saya naikkan tuh. Harus naikkan. Ya. Enggak. Silakan mengkritik saya. Bendera mana naikkan kalau ada. Mumpung Pak Kripto nih mau meluruskan nih. Iya. Mari saya ajak, saya undang dengan hormat. Siapa yang dari 3,6 masa 3,6 masa nggak ada sih yang 2 atau 3 orang naik? Saya persilahkan. Berarti apa nama ininya, alirannya Pak Kripto nih? Nggak ada aliran, nggak ada aliran. Saya Ada bukan ya? air, Tapi- bukan air. Tapi Kristen. Nah, Kristen aja. Jadi Pak Kripto nggak ke gereja? Nggak ke gereja. Mama. Ke gereja buat ketemu teman-teman aja. Apa kabar? Oh, say hello ya. Say hello, makan kue. Jangan Mirip ngomong ini agama. dia ya. Kalau ngomong Mirip agama jadi berantem nanti. Jadi jangan
bilang Yahweh itu iblis, Yesus itu pendosa. Kalau omong begitu nggak punya teman. Karena Mirip mereka ini. berbeda. Hah? Mirip Kembuan. Ada dulu ya. Ya Kembuan sama. Mirip. Bapak lah tuh ini, nggak ada yang Mana lain. panggil mana si Kembuan panggil ke sini? Nggak tahu kemana itu orang Kembuan, jarang naik lagi. Nggak muncul lagi dia. Dia udah sadar. User kalau mau naik, walaupun Anda Kristen atau Islam, pakai nama, ganti akunnya. Di sini nggak boleh pakai nama akun user ya, naik ke Komal ini nggak boleh. Walaupun itu Kristen atau Islam. Kenapa dia? Pakai nama yang akun yang apa akunnya pakai nama akun. Ini nih. Kayak yang Kristen nih Bunda, coba. Dido namanya. Dido Kristen saudara Muslim ya. Setelah masuk room saya mau cari jodoh, maaf. Waduh. Nyari jodoh di media sosial. Nyari jodoh di dunia nyata, Bang. Ada aja. Cari jodoh ya Allah, kasihan kali dia. Sampai ke dunia maya. Ya ada kan yang Kristen 3.600 coba. Tapi mohon maaf Pak Gerto, kami ya Muslim ya. Anaknya Bunda Maria itu orang soleh, tidak punya dosa, mulia dia. Kami Muslim loh pandangannya seperti itu. Anak Maria loh ya. Itu pandangan kami. Ya, semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu berdosa. Apalagi sekarang. Coba sekarang ya. Tabut nggak ada. Baitnya juga udah tinggal tembok. Ya. Mau bikin korban persembahan yang setiap tahun sekali kayak lebaran gitu, nggak bisa. Padahal itu aturan, itu petunjuk dari Taurat. Ya. Nah sekarang di airport ya Israel, hari Sabat juga pada kerja. Pilotnya naik turun kapal terbang. Sambil dulu Pak Stewardess Gerto. naik. Pak Gerto, sambil dulu nih yang baru naik. Ya silakan. NDRI. Yang baru naik silakan. Ndri, Kristen saudara Ndri. Dia benderanya Imyang. Korea kali. Tapi saya mau nanya Pak Kripto nih, tapi jawab jujur ya Pak Kripto ya. Iya. Kalau Anda mengatakan Yesus pendosa, berarti Yesus mati dalam keadaan berdosa dong? Tidak. Itu kan tuduhan. Ya, tuduhan ahli kitab. Karena ahli kitab itu pegang Taurat. Dia melihat perbuatan Yesus dengan apa yang di dalam Taurat itu petunjuk-petunjuknya. Ternyata Yesus tidak mengikuti contoh hari Sabat. Ya. Itu tidak mengikuti. Terus kenapa dia dihukum mati? Ya, di dalam perintah Taurat, kalau siapa yang melanggar, walaupun dia minta ampun, dia tetap dihukum mati. Berarti Yesus dihukum mati karena pendosa gitu? Iya, karena dia melanggar. Berarti dia mati dalam keadaan berdosa? Berdosa dalam hukum Taurat ya. Coba tanya sama Rabi, kalau nggak percaya, panggil tuh dari duta besar di... Tahu nggak konsekuensinya Pak? Kalau orang mati dalam keadaan berdosa itu ke neraka loh. Itu kan kata Islam, tapi kata Yahudi nggak ada neraka, nggak ada surga. Yahudi mana percaya surga neraka? Oke lah kalau begitu. Betul nggak Bang Hadi? Bang Hadi baca tuh kitab ulangan ya. Aku pernah diskusi Yahudi ada mengenal surga neraka juga sih. Di mana datanya? Kasih saya, nggak ada. Entar lah Yahudi yang naik, saya nggak mau mewakili mereka. Ya udah. Ada si Bob ini Kristen nih, Bob. Ya, halo. Sanggup nggak loh Pak Kripto hadapi orang gini? Pernah Kodok bunting silahkan. Begini, Pak Kripto, apakah Anda kenal Antiochus Epiphanes? Apa sih? Alright. Antiochus IV Epiphanes. Epiphanes adalah Lu bahasa Indonesia aja nggak lurus, lu kepake bahasa gitu yang pembinasa keji yang dikatakan di kitab Daniel. Dia membinasakan kekacauan di Yerusalem. Bukan itu judulnya? Menurut kamu Yesus berdosa atau tidak? Iya.
sudah ganti judul. Padahal aku sudah mempelajari ini judul yang tadi. Lama-lama. Antiochus Epiphanes. Enggak. Anda harus pelajari. Yesus itu Sosok pendosa. Antichrist nanti itu orang yang mirip. Bob, Yesus menurut kamu Bob, Yesus itu melanggar hukum Taurat. Udah pergi dia. Siapa turunin? Kesian. Siapa yang nurunin? Jadi hiburan aja, nggak ada Oten yang ini ya, normal. Nggak ada. Cuman saya yang normal. Ya kalau Pak Kripto itu sebenarnya orangnya kalau ya diskusi ya jujur gitu loh. Ya kita nggak mau Iya. Memang kenyataannya begitu. Yang hak bilang hak. Jangan berdusta. Jangan taklid ikut-ikutan. Ayo. Udah 12:30 nih, 10 menit lagi saya mau tidur. Ya, contoh misalnya nih, Pak Kripto, Anda sebagai Kristen ada aturan nggak? Ada aturan dong, masa saya sembarangan hidup, makan juga hati-hati. Nggak aturan dari Bible? Apa contohnya? Menipu. Saya nggak, tentu tanpa Bible juga saya nggak mau menipu orang. Misalnya menyembah ke gereja apa segala macam, ada aturan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Soal makanan diatur nggak? Enggak, saya makan babi, makan udang. Kalau orang Yahudi nggak makan udang, nggak makan kepiting. Nyambung kan kalau ditanya Pak Kripto? Ya udah cukup lah Pak Kripto. Silakan Anda bebas sebebas-bebasnya. Ya, selamat malam. Saya mau tidur ya. Tapi sebelumnya Pak Kripto dicabut dulu Pak. Jangan bilang Pak Yesus itu pendosa lo, nggak enak lo. Dicabut dulu deh. Saya nggak mau cabut. Apa yang hak bilang hak. Oh ya udah, kalau kali ini kita berbeda Pak. Kalau kami Muslim, anak Maria itu orang mulia, orang soleh, disayangi oleh Tuhan. Tidak ada dosa dia. Beda. Ya. Saya konsekuen. Ya, terima kasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. Pagi. Dan itu intinya ya, karena ini kerekam, kami Muslim itu tidak pernah mengatakan Yesus anak Maria pendosa. Setuju semua ya, dia itu orang mulia, orang soleh. Itu pendapat kami. Naik lagi nih. Yang Budaram yang inilah. Kok lari dia si Kripto itu? Makanya muslim ini langsung nurunin. Tuh kan, nuduh lagi. Dia turun sendiri, Kucluk. Dia pamit. Begini ya, Zuma harus ini lagi. Antiochus Epiphanes. Apa Iya. lagi ini kalau panas? Kenapa Iya, kalau panas? Sebentar, Bang Hendy. Alexander Great ketika menjajah itu, ketika berhasil menguasai wilayah, mereka harus mengajarkan Hellenism, yaitu apa itu Hellenism? Seseorang harus berperilaku seperti orang Yunani, begitu. Makanya di Bible itu ditulis bahasa Yunani karena waktu itu dijajah oleh orang Yunani, maka daerah itu harus menganut seperti bahasa orang Yunani, begitu. Hellenism itu di era modern ini disebut Stoik, orang-orang yang Stoik. Ajaran Stoik itu diambil dari seorang yang kaya raya yang kapalnya tenggelam bersama hartanya, lalu dia bilang untung kapalku tenggelam, begitu. Apa dia cerita ini? Saya hanya menyatakan pada Zuma, kalau Zuma ini orang pintar, dia harus kitab Daniel. Assalamualaikum, Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah pencet Bang Ita. Mau ngapain ya? Apa itu ngomongnya? Gak jelas. Nggak tahu, pelaut, dia cerita pelaut, pengalaman hidupnya kali. Pengalaman kali waktu dia manjat pohon gak bisa turun. Nurunin saya, Kucluk. Bukan Kripto yang saya bilang
kau turunin. Kalau saya turunin kenapa emang? Masalah buat lo? Iya, biar clear tadi diskusinya dengan kripto. Kan begitu maksud saya. Bisa apa sih ini berisik, Sepi ya? Enggak lah. Siapa ini yang baru naik? Silakan. Pilus. Jangan berisik ngomong dong. Pilus Garuda. Sambil Apa namanya tuh? Pilus Garuda. Oh, Pilus Gido. Selamat. Oh, tertekan si Pilus. Tertekan. Muslim ya, Bang Pilus? Muslim. Jadi disitulah kita lihat ya teman-teman ya. Sesama Kristen aja. Begitunya ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Padahal kisah tentang Yesus ini atau Nabi Isa itu kan dari Bani Israel. Nah, si Kripto mengatakan bahwa Tuhan di perjanjian lama itu, aduh, si Bilisis, waduh, parah. Padahal itu kan Tuhannya Yesus juga. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena landasan dasar keimanan mereka rapuh. Jadi di Protestan itu ya, mereka bebas menafsir, setiap kepala itu bebas menafsir ya. Sehingga muncul beribu-ribu denom, bebas mereka menafsir. Kalau Katolik itu enggak ya, Katolik itu ya udah ada dari sana, dari Vatikan, udah ada ketetapan dari Paus. Nggak bisa mereka seenaknya. Tapi kalau Protestan, nah adalah kita di si Kripto ya, ngeri. Yesus disebut pendosa. Kita sambut tamu kita Anggi Kristen. Anggi, saudara Anggi. Kalau kita ya apapun itu tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anggi, lupa aku tanya tadi Kripto ya. Jadi kau pakai kitab apa itu? Gospel apa kau pakai? Anggi? Kristen Anggi? Aduh. Anggi udah tidur ya teman-teman. Kita sambut tamu berikutnya, Agus. Ya, menurut Kripto, menurut Bakso. Bakso bilang Kripto bidat, tapi Kripto bilang Pak Bakso ini yang bidat. Itulah kalian saling membidatkan. Agus, Kristen Muslim saudara? Muslim. Oh,
Oke Bang, kita naikkan Kristen ya. Bang Handi, kenapa itu sepertinya ini naik tekanan darah itu? Bang Handi, Deng. Beberapa hari ini sepertinya Bang Handi nih tensinya sering ini agak naik ya. Apa cuma pengamatanku? Kalau salah-salah oten langsung dibersing. Bakso lagi minta naik. Aduh, kau nanti dimarahi sama Bang Handi lagi bakso. Naik lagi dia Bang, Daeng. Iya, saya bilang tadi dia bidat. Kan Ya, dia bagi dia kripto nggak kau yang mengerti. bidat Bang, bagi Iya, kripto bagi kau dia. yang Soalnya bidat. kan dia bilang Yesus melanggar hari Sabat. Yesus kan dituduh melanggar hari Sabat, bukan melanggar hari Sabat, kan begitu. Ya karena hari Sabat itu kan nggak ada kegiatan, tapi Yesus memetik gandum itu menurut dia. Iya, dia nggak paham bahwa Yesus punya otoritas mutlak dengan hari Sabat, bahwa Yesuslah Tuhan atas hari Sabat. Kok bisa Yesus melanggar hari Sabat? Gimana sih? Di situ Kan Tuhan tadi- Bang. Kan diskusinya tadi belum selesai, langsung diturunin. Makanya kripto itu kan dia bilang Yesus melanggar hari Sabat. Gimana Yesus melanggar hari Sabat? Yesus Oke, itu sendiri Tuhan atas hari Sabat. Jadi Lupakan gimana? kripto. Lupakan kripto ya, diskusi sama Bang Handi, Kang Dito. Gurunda kayaknya udah ketiduran ya. Silakan Bang, lupakan Bang kripto. Karena dia tidak mengakui Ya, kita biar bisa meluruskan dia, jangan karena dia perjanjian lama. sesat. Dia mengatakan Yesus pendosa, dia mengatakan Yesus tidak berbuat dosa, kan itu inkonsisten namanya, kan begitu. Artinya kapasitas dia di dalam kekristenan ini apa, kan begitu. Ya, kan itu menurut dia, kamu kan menurut kamu. Menurut dia ya begitu Iya, itu. karena dia kan nggak kuasai secul pun Alkitab, makanya dia bilang Yesus melanggar hari Sabat. Dia nggak tahu Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Gimana Di situ Yesus melanggar Tuhan. hari Sabat? Ya karena dia memetik gandum, tapi di situ bukan Tuhan ya Gimana Tuhan. sih? Tuhan di sana Yesus dikatakan Tuhan atas hari Sabat. Gimana Yesus melanggar hari Sabat? Tapi Yesus dituduh melanggar hari Sabat menurut orang-orang Yahudi. Kan begitu ceritanya di Tuhan di situ TUAN Tuhan, kurios di situ Bang. Penerjemah aja yang membuat kau Waduh, sesat Tuhan itu menuhankan penguasa. Yesus. Kau paham arti Tuhan? Tuhan itu penguasa, Iya, penguasa atas hari Sabat. Kok penguasa atas hari Sabat dia melanggar hari Sabat? Orang dia yang berkuasa atas hari Sabat, otoritas Yesus. Apakah Tuhan dengan Tuhan itu sama menurutmu? Kan dua sifat yang nggak mungkin disatukan. Tuan tanah, tuan rumah, tuan presiden, bukan Tuhan presiden. Inilah kamu mau menyamakan Tuan itu penguasa, tapi kuasanya terbatas. Tuan tanah. Waduh, iya namanya di dalam dunia kan dia Tuhan atas hari Sabat, Tuhan penguasa atas hari Sabat. Oh, jadi ketika dia di dunia dia bukan Tuhan, dia Tuan. Ketika dia di dunia dia Tuan, bukan Tuhan. Waduh, seperti di Markus 12 ayat 8 itu dikatakan bahwa Kau jawab pertanyaanku dulu. Ketika dia di bumi, dia Tuan atau Tuhan? Tuhan dengan Tuhan itu sama Kak. Gimana sih? Mama ini bagaimana? Etimologi Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Jadi maksudmu Tuhan itu bahasa Indonesia, Lord bahasa. Jadi Tuhan itu bisa juga disebut Tuhan. Tuhan bisa disebut Tuhan.
Berarti bisa kau tuhankan Pak Prabowo. Secara etimologi Tuhan itu, kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Artinya Tuhan itu penguasa. Tuhan itu penguasa. Iya, penguasa tapi kuasanya terbatas toh. Tuhan Penguasa presiden, yang kita tanah. buat menjadi suri tauladan, membuat kita. Coba-coba dulu kau definisikan dulu apa itu Tuhan. Baru definisikan juga Tuhan. Apa itu Tuhan? Coba. Jangan kau giring opini Tuhan yang dalam akidah Muslim. Itu Bukan di opini, ini standar KBBI. Standar berbahasa yang benar. Jangan Yang kau standar paksakan berbahasa yang benar. Apa itu Tuhan yang di Tuhan? dalam akidah Muslim harus kau Bener paksakan tadi. dengan Makanya Tuhan. tadi dia diturunkan ya karena nggak bisa bahasa Indonesia kawan. Mana nih ya? Oten cuma Kau oten menuhankan hawa nafsu, kau anggap tuh hawa nafsumu sesembahan. Coba dulu. Definisi Tuhan dulu apa? Cari tahu Iya, dulu. definisi. Ketika kau menuhankan uang, berarti uang itu sesembahan. Oh, bukan Tuhan yang kita ibadahi, uang itu. Iya, makanya jangan kau paksakan definisi Tuhan itu. Hambakan diri kepada uang itu, bukan begitu definisinya di Tuhan ya. Kita lihat Definisi dulu Tuhan menurutmu apa? Coba. Ini. Kutanya dulu kau Kak, definisi itu Tuhan apa? yang menurutmu? kita ibadahi. Aduh, kau itu ngomong terus kenapa sih? Tuhan itu yang kita ibadahi, yang kita yakini, yang kita puja, disembah, yang maha kuasa, maha ya, bukan kuasa tapi maha. Maha kuasa, maha perkasa. Bukan lagi kuasa, terbatas kalau Tuhan. Tuhan itu cuma kuasa tapi terbatas kekuasaannya. Tuan Raja terbatas. Kalau misalnya Tuan Prabowo, ya kekuasaannya cuma di Indonesia. Tidak bisa dia menguasai dan negara lain, misalnya Malaysia, Brunei. Kekuasaannya terbatas. Tapi kalau Tuhan itu kekuasaannya alam semesta. Kenapa kok sulit kali? Jadi kalau kau menuhankan uang gimana? Gimana coba? Narasimu gimana? Kau menuhankan uang. Kalau apa? Gimana narasimu? Tuhan itu sesembahan. Tidak ada Uang itu menuhankan sesembahan. Tidak ada yang menuhankan uang. Siapa yang Banyak orang menuhankan menuhankan uang. Arti Bodoh. menuhankan Ya orang bodoh itu. Orang bodoh yang menuhankan hawa uang. nafsu dan uang. Ya orang bodoh, orang sesat. Masa hawa nafsu dituhankan? Yang benar itu yang kita tuhankan, yang maha kuasa, yang maha pencipta. Makanya jangan kau langsung bawa kau ke aja akidahmu. menuhankan. Definisi menuhankan Sekarang itu. Definisi Yesus, menuhankan apa itu. Yesus? Apa Yesus itu memenuhi standarnya sebagai Tuhan? Kata Yesus Sangat aku tidak memenuhi. apa kekuasaannya? Apa kekuasaannya Yesus? Kekuasaan Apa? Yesus banyak dan nyata. Iya, banyak apa? Satu aja apa? Puncak kekuasaan Yesus yang nyata itu dia bisa mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Itu kekuasaan yang paling sangat. Dibangkitkan kawan. Waduh. Dibangkitkan. Nggak ada data di Bible Yesus bangkit sendiri. Dibangkitkan. Halo? Ketika Yesus kelaparan habis nggak ada ya. Ketika Yesus kelaparan habis berpuasa, dia pikir pohon ara berbuah. Ternyata pohon ara tidak berbuah. Satu biji pohon ara pun dia tidak kuasa membuat itu. Akhirnya dia ngamuk kan, marah-marah. Ini Tuhanmu marah-marah. Itulah apa kekuasaannya. Kau paham makna dan konteks ayat itu. Sebiji buah ara aja nggak bisa Kau diciptakan. paham makna dan Nih. konteksnya. Nggak ada paham-paham. Kalau dia kuasa, dia ciptakan. Kling. Inilah kerendahan pikiranmu ya. Kalau dia Tuhan itu kan dia Tuhan, dia ciptakan atau dia tahu pohon ara ini belum waktunya berbuah, belum musimnya. Kenapa dia marah-marah? Dari jauh dia kelaparan kan, dia lihat dari jauh ada pohon ara. Wow, dia pikir pohon ara berbuah. Lah, ini Tuhan loh. Sampai di sana ternyata pohon ara nggak berbuah. Marah-marah dia ngomel-ngomel. Saking laparnya. Harusnya pohon ara itu udah tinggal kling, berbuah kau pohon ara. Wih Tuhan nih. Alam semesta aja dia bisa buat, apalagi cuma buah ara. Malah marah-marah, nggak ada buah ara. Tuhan apaan itu? Tuhan-Tuhanan apa? Mana akalmu saudara? Bisa kau bilang diam, biar Tuhan pintar kau. Bisa kuasa. diam. Allah, ngapain kau Biar didengar pintar itu? kau, Nggak ada makanya data. biar Kau tanya saya, apa ciptaan Tuhanmu? Biar Kalau kuasa dia kuasari kau tentang pohon apa ara. kuasa? Enggak ada. Coba apa ciptaan Tuhanmu itu? Diam Bisa dia kau, biar menciptakan apa?
Coba mana Maksudnya mana kuasa Tuhanmu? Enggak, kalau kau enggak kasih tahu saya apa? Diam dulu kau biar saya Apa ciptaannya? Coba kau bilang kuasa biar kau dia. pintar. Yesus di dalam ayat tentang pohon ara itu, Yesus tidak sedang marah pada. Saya tanya kau, apa ciptaannya? Ketika dia lapar nggak bisa dia Diam buat pohon ara dulu, berbuah. biar Kau bilang memandang Tuhanmu itu kuasa mencipta. Apa ciptaannya? Coba ciptaannya apa? Diam dulu kau biar saya jelaskan Nggak tentang ada pohon diam-diam. ara. Kau dulu jawab dulu. Apa Kau- ciptaannya? Tadi Kau jawab dulu apa soalnya tentang pohon ara, kau Apa ngarep ciptaannya? bebas. Diam. Apa ciptaannya? Apa ciptaannya? Kalau dia kuasa itu dia ciptakan buah ara karena dia kelaparan. Tuhan kok Makanya kelaparan? diam. Mana sih Tuhanmu kelaparan? Miskin kali Tuhanmu sampai kelaparan. Kau nggak mau diam? Apa dia ciptaan? Enggak, jawab dulu. Gak usah kau dongeng di sini. Apa ciptaan Tuhanmu? Kau biar kau Apa pintar. ciptaan Tuhanmu ketika dia kelaparan? Diam Coba nggak dulu marah-marah kau, dia biar ngamuk-ngamuk. pintar tentang Jawab. mau diam, makanya otak separuh susah. Nah, justru kok nggak ada otak. Manusia lahir dari kelamin kok Tuhan kan? Coba Itu nggak ada otak makanya- itu. Kalau ada otakmu, nggak mungkin kau Tuhan kan manusia yang keluar dari kelamin. Gimana sih? Gimana sih kau ini? Kau selalu bilang kami separuh otak. Ya baguslah. Kau justru kau nggak ada Nah. otak. Manusia keluar dari kelamin, kau Tuhan kan nggak ada otak kau. Kau bisa kutanya. Oh, kau nggak Bisa. bisa jawab ya? Berarti Tuhanmu nggak kuasa ya? Nggak ada apa-apa Kalau diciptakan Allah ya? punya kuasa nggak? Kasih saya data di Bibelmu. Apa ciptaan Yesus? Kasih. Tuhanmu itu Tuhan-Tuhanan, Tuhan buatan Tuhanmu itu. Apa ciptaannya? Allah Coba. punya kuasa nggak? Lari ke kami, ke Tuhan kami. Coba kau bilang Tuhanmu maha kuasa. Apa kuasa Yesus? Ketika dia kelaparan, nangis-nangis, dia marah-marah Tuhanmu dia. maha kuasa Harusnya nggak? Apa kan cuma dia lapas? Tuhan. Kalau kau pakai akalmu, Tuhan itu maha pencipta. Kenapa biar satu biji buah ara aja nggak bisa dia buat? Kenapa? Kau nggak mau Di mana dijelaskan Tuhanmu itu? gimana? Kau cuma ngerocos kerjamu. Mana ada kau jawab? Nggak ada kau jawab. Makanya diam dulu kau, tak separuh. Oh, kok nggak ada otak? Masa Tuhan keluar dari kelamin kau Dengar Tuhan? Kan dulu, nggak ada otak. biar kau Kalau separuh masih pintar. bagus. Biar Kalau coba kau. separuh otak. Kawan, kalau separuh otak masih bagus. Ya, minimal kami nggak menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Tapi kau, nggak ada otak kau, Maksudku biar Bang. tobat kau, biar paham tentang ayat itu. Alah, kan kau bilang Tuhanmu pencipta, Yesus pencipta. Mana ciptanya? Satu biji Coba aja diam dulu kau, arah. diam. Tuhan Kau ngerocos saja kelaparan. kerjamu. Ketika Tuhannya si bakso berpuasa, maka laparlah dia. Dia pikir pohon ara itu berbuah. Ternyata Tuhannya bakso kena prank. Sampai di sana pohon ara tidak berbuah. Lah kan dia Tuhan, harusnya dia tahu berbuah apa enggak. Harusnya ini Tuhan. Kau ngarang Langsung dia bebas. ciptakan kan. Kling, kling, kling. Wah, berbuah. Tahu kan dia Ngarang Tuhan bebas, kau menciptakan. ngarang bebas. Itulah kawan, Makanya kalau diam, kau paksakan anak manusia jadi Tuhan nih, kau beginilah jadimu ini, beginilah kau jadimu. Kalau manusia kau paksakan jadi Tuhan, Harusnya diam masa dulu Tuhan lapar? kau, biar pintar. Bagaimana Biar kau nggak bisa kau menjawab sih? sedikit. Jawablah, Kau jawablah, pintar, silakan. Makanya diam. Kalau Tuhanmu, Makanya- coba apa Iya, ciptaan dengar Tuhanmu? Coba. dulu. Kau bilang jawab, tapi kau ngerocos. Waduh. Silakan. Gimana kau mau diskusi begini? Nanti mata memandang ini 3.000. Kau jual, saya beli. Silakan. Dengar dulu, Yesus tidak sedang marah pada tanaman ya, biar kau paham. Saya tidak Yesus- bertanya marah apa enggak. Saya Makanya bertanya diam apa dulu, ciptaan diam Tuhan? dulu, kau Apa biar ciptaan? paham tentang Ikron, Bang Guntur. Kau nggak mau Secara lihat. Secara keseluruhan di Bibelmu apa ciptaan Tuhanmu itu apa? Ciptaan Yesus coba. Kalau dia Kau maha pencipta. kemana-mana orang pohon ara yang mau kita bahas, kau ciptaan. Nanti ku jelasin semua, tapi satu-satu dulu. Kan pokok masalah yang kita bahas ini kau bilang Yesus pencipta. Apa ciptaannya? Makanya Apa? diam dulu, biar tuntas dulu tentang pohon ara itu, biar kau pintar, itu maksudku. Itu pohon ara ku angkat. Salah satu contoh ketika dia lapar nggak bisa Makanya menciptakan buah ketika ara. kau tidak bisa menarasi. Tapi pokok masalah yang ku angkat, apa kekuasaan Yesus yang dia ciptakan apa? Apa ciptaannya Ketika apa? literasimu tidak mampu tentang ayat itu, orang bisa. Orang tanya apa ciptaan Yesus itu di Bibelmu? Ada tertulis. Waduh. Nih saya kasih data ya bahwa Yohanes 1.
Yang menciptakan itu ada. Coba Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 3, lihat itu. Apa yang diciptakan Ya Yesus? lihatlah di situ. Gimana sih? Enggak ada di situ kok, Yohanes. Ya Ngapain kok lihatlah di Yohanes? situ. Yesus ciptaannya apa, bro? Ciptaan Yesus apa? Makanya lihat di situ. Bro, pakailah akalmu. Ya Yesus gimana itu. sih kau diajarin nggak mau? Yesus Kamu tuh ya digendong oleh iblis kemana-mana, dicobai oleh iblis. Bagaimana mungkin Tuhan Nah, dicobai diskusi iblis? dengan- Weh, saudara, kalau kau pakai akalmu, bagaimana mungkin Tuhanmu dicobai iblis? Tuhanmu itu digendong kemana-mana. Tadi udah saya sebutkan Yohanes Ini 1 supaya ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, di sana semua dijelaskan baik komprehensif, bukan. Nggak ada situ tertulis, oh andalannya Yohanes 1 pada mulanya. Makanya Mana kau ada nggak paham tentang ayat itu. mencipta. Makanya kau kan nggak mau. Berarti ini Itu saja imanmu kerjamu. Kan begitu. asal imani saja ya bang ya. Kasihan Coba. ya, kasihan kali ini. Allah itu hanya lapas apa enggak? Sini saya kasih tahu ya siapa yang menciptakan di dalam Bibelmu ya. Sini saya kasih tahu. Ini saya kasih Dengar tahu nih. dulu. Biar kau pintar. Allah itu fiktif atau fakta? Coba. Aduh, kenapa kok ke situ? Sebentar itu kita bahas. Kita Ya, jawab selesaikan dulu. Allah fiktif ini atau saya fakta? kasih tahu. Coba. Nih. Di dalam Bibelmu tertulis di Kisah Para Rasul. Waduh, kau ditanya meninggoy langsung. Kan kau belum jawab apa-apa. Ada kau jawab pertanyaanku? Tak satu pun kau jawab. saja kerjamu, Kau bilang ngerocos, Tuhanmu Maha ngerocos. Pencipta. Apa ciptaan Yesus? Apa kekuasaan Yesus selain dia kuasai teteknya mamanya? Tunya Allah kecil. fiktif atau fakta? Coba jawab. Jawab. Gimana ya? Sementara orang-orang begini, ya Allah itu ada. Di mana Hakikatnya adanya ada, Allah? Maha Kuasa, Maha Pencipta. Cuma Allah itu Jawab laisa dulu. kamislihi syai'un, Allah tidak fiktif serupa atau dengan fakta? Jawab dulu. Allah itu laisa kamislihi syai'un, nggak bisa kita gambarkan, nggak serupa dengan Jawab. makhluk. Allah Lah. fiktif atau fakta? Beginilah teman-teman ya, kalau kita jawab, Jawab dulu. ngomong. Itu aja kau mencret Allah jawabnya. itu ada wujud tapi tidak bisa kita lihat ada karena di- Allah itu tahu paham tidak arti serupa ada? dengan makhluk. Ih, Arti benar-benar. ada itu apa? Allah itu wujud artinya ada. Ada itu apa Tetapi artinya? Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Bukan itu yang kutanya. Coba kita Arti lihat, ada. coba kita lihat di Bibelmu ya, di Matius 5:27. Apa kata Yesus? Bapak yang Bukan, mengutus jangan aku, kemana-mana kau. suaranya Allah kata ini ada. Tuhannya Yesus. Saya ke Tuhannya Yesus saja karena kalau kita terangkan Jangan Allah kemana-mana. Subhanahu wa taala nggak masuk di akalmu ya kalau kita terangkan. Nah, Arti ada banyak itu kan- apa? Kau bilang tadi Aduh, gimana ini orang ini ya mau diskusi tapi begini nggak ada dia jawab Tapi satu pun Allah pertanyaan ada. kita. Ketika dia paksakan Yesus ini yang hanya anak manusia dipaksain jadi Tuhan, akhirnya apa? Ketika dia kelaparan habis berpuasa, dia pikir pohon ara berbuah. Harusnya kalau dia Tuhan ciptakan pohon itu berbuah, ciptakan. Kau kan kucing Tuhan ditanya- Yesus, ciptakan. Jangan malu-maluin Oten. Ternyata kan tidak bisa dia ciptakan, Kucing cuma ditanya taunya marah-marah langsung. sambil mengutuk pohon ara. Turunlah kau, minum air got dulu kau, nggak nyambung kau pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada ya, artinya wujud. Cuma Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya ya, teman-teman. Tapi untuk menjelaskannya kepada Oten, karena Tuhannya kan maunya itu Tuhannya eksis, turun ke bumi jadi manusia, itu maunya. Padahal dalam Bibelnya tertulis di bilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun tertulis, aku ini Tuhan bukan manusia. Dia maunya Tuhan kita itu sama, Tuhannya turun ke bumi, eksis, ditempeleng, diludahin, disalib, dipaku, mati, terkutuk. Maunya begitu. Tapi pengajaran para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu itu Tuhan itu tidak serupa apapun. Ya.
Sama dengan pengajaran Rasulullah, sama dengan apa yang kita biasa dengar ya, bahwa ya Tuhan itu wujud, ada, tapi tidak bisa terjangkau oleh apa ya, Tuhan itu gaib gitu loh. Sulit kita gambarkan dengan kata-kata gitu, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Begitulah teman-teman. Jadi kalau dia bilang tuh Yesus itu Tuhan, kalau di dalam Al-Quran itu Allah apa ya, pencipta alam semesta. Udah ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Tapi kalau Yesus nggak ada tertulis di Bible-nya bahwa Yesus itu pencipta, nggak. Yang menciptakan itu ya Allah di dalam Bible itu sendiri ya, atau biasa disebut Yesus Bapa. Di Kisah Para Rasul tertulis begini ya. Kalau di Al-Quran kan walillahi ma fis samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam Bible itu apa ya, di Kisah Para Rasul begini bunyinya ya. Allah yang adalah Tuhan atas langit Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Itu di dalam Bible-nya, bukan Yesus. Allah itu tidak, gimana sih Robert? Jadi kau pikir kau bangga Tuhanmu turun ke bumi. Kan mereka biasa bilang begini ya, Tuhanmu bisa apa? Tuhanku bisa jadi manusia turun ke bumi. Eksis Tuhanku gitu kan kata mereka. Tuhan, katanya mereka itu Tuhan kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jadi manusia. Jadi ku tanyalah, bisakah Tuhanmu jadi cacing? Nah, kamu sendiri toh, malu sendiri dia jawab. Untuk menyelamatkan manusia, untuk sampai pengajarannya kepada manusia, itu ada perwakilannya di bumi, itulah nabinya, rasulnya. Bukan Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia kemudian mati konyol di tiang salib. Itu mama ada apa dengan kalian ya? Keluar lewat kelamin ciptaannya, kemudian dihinakan. Aduh, Tuhan apaan itu? Astagfirullahaladzim. Aduh. Ayo. Ini guru karate, naiklah kau yuk. Guru karate yuk, naik. Guru karate naik yuk, guru karate yuk, naik. Bagus 70 bidadari, 72 bidadari guru karate. Kalau di Biblemu tuh aduh, yang mendahului kau masuk surga itu pesundal. Ya suruhlah istrimu bersundal, biar cepat-cepat masuk surgamu. Bidadari bagus, suci, bersih, belum dol. Nah kalau pesundal, udah dol. Kau dapat tuh pesundal di surgamu. Aduh, Karesten cuma bisa menghujat ya. User, selama kau pakai user ataupun Kristen maupun Islam, saya tidak akan di sini. Ubah namamu dulu, pakai akun yang bagus. Mau naik 10 kali kayak enggak saya naikin kau. Pakai nama akun dulu. Ganti akunmu itu. Ini Islam. Oh, Islam. Jadi dia mau samakan Tuhan dengan Tuhan. Ya Allah. Memang bahasa Indonesia mereka itu ini ya. Sudah menyalahi standar KBBI. Tuhan dengan Tuhan dia mau samakan. Banyak di bawah ini. Tapi nggak berani naik ya. Assalamualaikum Bunda. TP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya punya satu pertanyaan saja? Gak ada restunya, Bu. Kalau saya dengar di
perdebatan ini kan kalau muslim tuh nanti kan mesti sebelum masuk surga kan dicuci dulu kan. Kalau waktu di dunia sudah ada taubatan nasuha yang betul-betul taubat sampai akhir hayatnya gimana Bunda? Ya, kalau udah bertobat ya udah enggak ini kan janji Allah di dalam surah Az-Zumar 53, apa kata Allah di situ? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, Maha pengampun, Maha penyayang. Begitu kawan. User, kau sudah berkali-kali minta multi ya. Selama tidak diubah nama akunmu pakai user, terpaksa saya blokir kamu. Kalau Kristen itu ya guru karate itu Matius 7 baca ya, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, Yesus akan mengusir engkau, akan diusir oleh Tadi Yesus. bilang, saya tahu dia Kristen, saya tahu dia Kristen, sering naik ke komal-komal lain. Tapi kalau di sini nggak boleh pakai nama user itu, baik itu Islam maupun Kristen nggak boleh naik ke komal ini. Pakai nama akun yang benar dulu. Masya Allah, Orin. Jadi itu ya Syukuran karate. Orin, siapa Orin? Iya, Mbak Orin. Jadi bisa nggak kalian ajarin pakai Quran kalian aja? Gimana kita kasih kau Al-Quran, saudara? Bibelmu aja kau nggak paham. Al-Quran jelas-jelas kau tidak imani. Bibel aja kalian tolak. Yesus di Bibelmu adalah utusan Nabi Rasul. Terus kenapa kalian tuhankan? Kenapa? Itu harus kalian pikirkan. Baca di dalam Bibelmu, Yesus adalah Rasul, Yesus Nabi, dia utusan, dia Mesias. Narasi tentang Yesus Tuhan di Bibelmu tidak ada satu pun. Ada. Tidak ada. Mau ke Al-Quran. Di Al-Quran kami sudah jelas. Ya udah naikin teman-teman yang Islam barangkali mau interaktif dengan narasumber di atas, silakan. Udah. Satu persatu. Siap. Ada Pak Haji di bawah. Komeni. Pak Haji Miswar. Pak Haji Indra. Oh, Pak Indra. Aku udah ketemu itu loh Pak Haji, Ustadz. Saya walaupun tahu nomor beliau pertama kali, tapi belum pernah komunikasi, nggak berani saya Bun, sungkan. Cuman waktu milad dulu itu Bang Handi telepon saya video call, ternyata yang tampil wajahnya wajah beliau, Abah Indra. Abah Indra kan? Iya, ada mirip-mirip Chinese-nya ya. Iya, gempal orangnya kayak saya. Beliau baik. Saya sempat ngobrol di ini waktu milad api. Siti, selamat pagi. Ini suaminya, bukan ini perempuan. Oh, suaminya Siti. Siap. Apa yang ingin disampaikan suaminya Siti? Silakan. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya dulu, Bunda dari mana? Dari Makassar, sekampung Gurunda. Oh, Makassar. Ya. Saya mau bertanya, Bunda. Silakan Bang. Kalau bisa ku jawab ya, ada Ustadzku tuh, Ustadz Arif. Ya, kita sama-sama Islam ya. Islam Bunda. Ya benar. Ya, yang saya mau tanyakan,
Untuk apa surga dan neraka? Apa surga dan neraka? Artinya Apa surga dan neraka? ya saya mau jawab. Iya. Tapi kenapa diulang-ulang pertanyaannya? Dimion dulu. Bang Andi sabar ke sedikit, Bang Andi ke saudara. Kan ada pahala, ada dosa, kan gitu kan waktu di dunia. Jadi ketika di surga nanti ada punishment, ada reward. Silakan Bang Andi. Kenapa ada surga neraka untuk apa ya? Karena supaya kita di dunia ini itu bersikap kalau muslim ya, mengikuti seluruh perintah Tuhan, menghindari semua larangannya. Supaya manusia ini ada arah tujuan nanti, kan kehidupan di dunia ini kan sementara nih. Surga neraka itu kehidupan abadi. Nah, itu kan gitu. Jadi supaya kita memperbaiki diri supaya nanti ya kita harus ke surga atau mau ke neraka. Itu sih. Untuk apa diciptakan ya? Untuk tempatnya orang hidup abadi di sana, gitu Bang. Ya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Bukan bisa jadi Bang, udah kejadian. Iya enggak. Memang jawabannya bagus, bagus ya. Tapi kurang bagus. Bagusnya seperti apa Bang? Bagus, kurang bagus. Gimana sih? Enggak Bapak. Bagusnya seperti apa Bang? Bagusnya dia masuk akal ya. Kurang bagusnya kurang berakurat gitu. Yang akuratnya seperti apa? Akuratnya seperti apa? Kalau bagi saya ya, ini bagi saya ya, bagi pribadi kita manusia ini ada kepribadian sendiri ya. Kalau bagi saya itu surga dan neraka itu memang diciptakan ya betul tadi agar manusia itu istilahnya betul-betul. Nah dibetulkan tapi kan kurang bagus. Anda membetulkan tapi kurang bagus, gimana sih? Punya etika. Bukan kurang. Kan jawaban saya tadi bagus itu, tapi kurang bagus. Bukan saya tidak mengatakan bagus, kurang ya bagus. udah, silakan Anda membantahnya, jangan pakai jawaban saya. Ya. Surga dan neraka itu ya. Itu betul untuk dosa, agak ini kalau neraka untuk membersihkan dosa ya. Jawaban Anda yang kurang bagus. Oh ya. Sebenarnya ya begini ya. Kalau bisa dilanjut. Amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu kan di dalam dunia itu waktu di dunia. Iya. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab aja Ustaz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok ada surga dan neraka katanya Ustaz Miftah? Tapi bagaimana dengan Maryam 71 ya? Coba dijelaskan. Kau berlutut selamanya di 72-nya. Udah saya jawab. Hah? Orang kafir berlutut selamanya di 72-nya. Enggak ada itu dikatakan orang kafir di situ. Ya, satunya untuk kamu. Iya tuh iki. Suruh dijelaskan Maryam 71 kok malah nggak. Loh kan sudah dijawab, 71-nya untuk kamu. Loh, di mana di situ dikatakan untuk saya? Iya, untuk orang kafir. Orang kafir kan berlutut selamanya di hanya memandang. Hanya memandang, itu untuk siapa? Coba saya tanya. Orang kafir itu berlutut selamanya di neraka. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, nah itulah Al-Quran itu jawabannya. dikhususkan untuk siapa? Udah, dulu dibawa dulu. Silakan Ustaz Mitpa dijawab dulu. Soalnya kalau dia bertanya dia ngomong terus. Maryam 71 72 Ustaz. Iya. Ya padahal itu sering kali dibahas ya, tapi ya nggak masalah sebagai edukasi buat kita semua ya, dan juga buat introspeksi ya. Di Maryam 71 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sedang menjelaskan bahwasanya
setiap manusia semua ya, semua manusia dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat nanti itu, semua itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kepastian akan melewati yang namanya Sirotol Mustaqim, jembatan Sirotol Mustaqim. Semua manusia itu akan melewati, wa imminkum illa wariduha, melewati. Jadi di situ warid itu adalah aymarra gitu kan, melewati, bukan dukhul ya, bukan dukhul. Kalau masuk itu bahasa Arabnya itu dukhul, tapi di situ adalah Bukan duhul ya kan, Ustaz? Bukan duhul, bukan dahul lah. dakhola ya, bukan dakhola, tapi marro, melewati gitu kan. Nah, semua manusia memang melewati itu. Nah, kemudian tergantung daripada amal ibadahnya itu. Maka di ayat yang ke-72-nya itu kan menjadi penentu bahwasanya apa? Bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan. Ada yang berjihad di jalan Allah seperti kilat sehingga langsung masuk ke dalam surga. Ada yang seperti terbang, ada seperti orang yang berlari, tergantung amal ibadahnya. Cuman yang paling naas adalah orang-orang zalim. Baik itu zalim kepada diri sendiri, apalagi zalim kepada Allah. Jangankan jangankan zalim dan juga menduakan syirik, gitu kan. Ketika kita menganggap sesuatu sama, gitu. Nah, alitek ini lebih daripada menyekutukan, bahkan mentigakan Tuhan, yaitu maka yang konsekuensinya dia itu dalam kondisi berlutut, kemudian terjerumus dimasukkan ke dalam neraka, itu di dalam ayat yang ke-72-nya tersebut. Jadi memang seperti itu kurang lebihnya. Brother Kristen, saudara, brother Muslim kayaknya. Kalau kita kan udah jelas itu ya, kalau dia ambil surah Maryam itu ya di surah Al-Bayyinah ya kalau nggak salah ya. Itu udah jelas tertulis di situ ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari ahli kitab, orang musyrik itu penghuni neraka jahanam, kekal abadi kalian. Dan kalian itu seburuk-buruk makhluk. Jangan lupa kutip itu juga ya surah Al-Bayyinah. Jangan cuma taunya Maryam. Surah Maryam. Insau Kristen Muslim saudara, insau Muslim sudah pada takut mereka naik ya. Naik pun nggak ngomong. Ayah Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Iya, saya tergelitik tadi masalah ini surga neraka. Memang fase kehidupan itu ada berapa fase kan, dari mulai yaumil mahfuz, alam ruh. Setelah alam ruh, setelah orang tua kita menikah, itu terjadi pembuahan sel telur dan sperma. Terjadilah alam kandungan, dari mulai segumpal darah, baru lengkap anggota badan, Allah masukkan ruh sehingga ada pergerakan dalam perut ibu kita. Sesudah 9 bulan 10 hari, alam dunia yang sekarang fase ketiga yang kita alami sekarang ini. Baru alam barzah, alam kubur, alam kebangkitan nanti di mahsyar. Allah mampu membangkitkan yang sudah hancur. Yang kita tidak ada di dunia ini, Allah pun mampu menciptakan menjadi ada. Kecil hanya untuk membangkitkan nanti manusia di padang mahsyar. Lalu Allah akan, sudah itu alam mizan, alam penimbangan amal. Sesudah fase alam mizan baru alam surga atau neraka. Allah ciptakan surga dan neraka ini. Surga diciptakan untuk menjamu hamba-hamba yang taat dan soleh atau takwa kepada Allah, yang menuhankan Allah sang pencipta alam semesta. Tapi Allah juga menciptakan neraka bagi orang-orang yang ingkar atau orang pendosa. Hanya bedanya orang Kristen, orang yang tidak mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang tidak menuhankan Allah sang penciptanya, maka dia tidak akan mencium bau surga pun tidak bisa selamanya di neraka.
sesuai dalam Al-Quran. Demikian juga orang Islam yang diderakan sementara di laundry, masih Allah angkatkan walaupun sebesar buih lautan dosanya. Masih Allah ampunkan karena dia menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja sedikit penyampaian yang saya sampaikan secara logika juga kepada orang-orang non. Sebab saya buka dengan ayat-ayat, nanti mereka juga susah. Nggak nyambung kadang-kadang. Itu aja saya rasa, host. Makasih sedikit diberi kesempatan saya komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tadi sempat Nek bertanya ya Ustadz, Ustadz Miftah. Kita turunkan ini Bang Ayah atau di atas saja? Boleh, turunkan aja. Nggak apa-apa. Insya Allah kasih Terima kasih Bang ya. Baik, pencerahannya. Ya, doa salat untuk teman-teman Kristen yang masih mau berdiskusi, silahkan naik. Siapa Mamet itu? Naik Ustadz, ada Ustadz Alifnya. Baru sholat tahajud nih kayaknya Ustadz, baru bangun. Ustadz tadi ada yang nanya begini ya, sedikit edukasi dari Ustadz ya. Bertanya gini pertanyaannya tadi ibu itu. Ketika dia berdosa dan sudah taubatan nasuha, sholat taubatan nasuha, sholat taubat, apakah tidak ada lagi, terus dia meninggal, nggak akan lagi dibersihkan dulu di neraka atau gimana Ustaz? Apa langsung ke surga setelah penghisapan? Silakan. Iya. Di dalam Islam itu seperti yang kita tahu bahwasanya tidak ada yang namanya dosa waris. Nah, cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa tersebut adalah dengan yang namanya pertaubatan. Artinya taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, kemudian tidak mengulangi kembali. Tidak mengulangi kembali keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 74. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lagi juga Maha Penyayang. Segala sesuatu itu ada konsekuensi. Ada baik, ada buruk, ada siksa, ada juga ganjaran, ada nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keadilan. Karena apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika orang itu tersebut bahwasanya ketika dia bertobat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya, itu hak prerogatif Allah yang tadi di dalam surat Maryam 71 itu. Jadi bahwasanya apa? Ketika kita melewati tersebut tergantung dari amal ibadahnya itu. Apakah dihapus semua? Kalau misalkan dihapus semua, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga yang masih tersisa, maka dia akan mencicipi. Maka kalimatnya di dalam yang tadi 72 itu kan jelas banget. Tsummanunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tinggal tergantung level keimanan dan juga kadar. Jadi kalau yang dihapus semua ya langsung diselamatkan oleh Allah. Mungkin ada juga yang mencicipi dulu di neraka, kemudian juga setelah bersih, kemudian diangkat. Jadi tergantung amal ibadah dan nilai pertobatan itu sendiri. Gitu. Maka di dalam Islam itu kan ada yang namanya taubat gitu. Itu sih Bunda kurang lebihnya. Terus yang berlutut selamanya siapa itu? Nah itu dia orang-orang zolim. Nah di sini kenapa disebutnya zolim? Kenapa namanya dengan kalimat zolim? Karena zolim ini mencakup semuanya yang tadi saya sebutkan itu. Ada yang zolim pada diri sendiri, ada yang zolim kepada orang lain, ada yang zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika disebutkannya kafir atau musyrik.
orang kafir belum tentu zalim kepada sesamanya. Itu kerennya Al-Quran, luar biasanya Al-Quran di sini. Wa nadzaru zalimina fiha jithiyah. Orang yang zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan hatmam maqdiyah, menetapkan bahwasanya semua manusia itu akan melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, maka dia akan mengalami itu. Ada yang langsung terjebur, nah yang terlutut tersebut orang yang zalim, sehingga dia tidak bisa berbuat apa, tidak bisa mengelak gitu berlutut. Orang berlutut kan tidak berdaya, tidak ada daya upaya untuk menolak, untuk menghindar, untuk melarikan diri gitu, berlutut gitu. Tidak ada, jadi tidak bisa, yang namanya orang ini kan tidak bisa bergerak sama sekali berlutut itu. Sedangkan yang ada di kesempatan itu adalah cuman ada dua jalan, melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang akan menghantarkan kita ke surga, dan yang cuman satu lagi pilihan, yaitu terjerumus ke dalam api neraka. Oke, jadi yang abadi selamanya di neraka itu apa benar apa enggak nih Pak Ustadz? Termasuk yang bertanya tadi tidak percaya dengan Islam, suka menghujat, terus kemudian suka mempelesetkan hadis, menghina, menista, ya itu yang abadi di neraka ya, termasuk yang bertanya tadi ya. Makanya kan di dalam surat Muhammad, bahkan di ayat yang pertama itu ada orang, di mana orang tersebut ada 3 golongan di dalam surat Muhammad itu. Ada golongan orang-orang kafir, ada golongan orang-orang yang beriman, ada orang yang bukan orang kafir tapi tidak dianggap orang yang beriman. Beriman tapi tidak dianggap oleh orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad tersebut, di mana amalannya itu dihapus sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala, disia-siakan. Karena apa? Wasaddu an sabilillah, yaitu orang-orang yang menghalangi orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ada 3 golongan kalau kita simak itu. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi orang ke jalan Allah, kata Allah, adalla a'malahum, Allah menghapus segala amalan mereka, sia-sia yang dilakukan. Tidak ada nilai kebaikannya. Itu maka kenapa kita itu ya selalu berharap, jangan berputus asa kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir itu jelas selama-lamanya ya sama orang musyrik. Maka ada 2 pendapat tentang orang kafir dan orang musyrik ini. Ada 2 pendapat dari para ulama itu. Ada yang berpendapat mereka itu tidak dihisab, tidak dimizan, langsung dilempar ke dalam api neraka. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwasanya tetap semua orang itu melalui hisab, melalui mizan. Karena apa? Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi yang jelas orang yang menduakan Tuhan, musyrik itu selama-lamanya lah. Iya. Jadi orang kalau tidak mengesahkan Tuhan, menambah lagi Tuhan, nah itu dijamin ya Pak Ustadz, selama-lamanya di neraka ya. Selama-lamanya ya. Ya jangankan mentigakan, menduakan. Musyrik itu kan mensekutukan, kan menduakan. Apalagi mentigakan, menduakan aja. Kita dengan sesuatu itu kita udah musyrik kan. Cuman itu kita di dalam Islam itu ada yang namanya syirik kubro, ada yang namanya syirik sugro. Begitu juga kufur. Ada yang namanya kufur kubro, ada yang namanya kufur sugro. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Kang Ustadz Talib guru kita mau menambahkan, atau Kang Ustadz. Kalau pahala orang yang membela Islam sampai begadang gitu ya, membela Islam, berdakwah gitu ya, bahkan sampai hartanya berkorban demi untuk membela Islam, ya termasuk netizen-netizen kita nih, begadang untuk mencari ilmu gitu Ustaz. Itu pahalanya seperti apa itu Ustaz? Nah, itu dijelaskan di dalam ayat yang kedua dari surat Muhammad tersebut. Kita kan termasuk di jalan Allah nih. Maka menjadi kriteria yang ketiga yang itu dipisahkan oleh Allah.
orang kafir disandingkan dengan wasaddu an sabilillah, tetapi giliran orang yang beriman dipisahkan ayatnya. Yaitu apa? Di dalam ayat yang keduanya, luar biasanya Al-Quran. Wallazina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sambil tab-tab, ya kan, apalagi sambil zikir tab-tabnya Allah Allah Allah, itu kan semua amal soleh. Niatnya saja di dalam Islam itu kan dinilai sebuah kebaikan, baru niatnya belum dikerjakan. Wa amilus solihah, kemudian wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan beriman kepada apa yang diturunkan ke Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa? Wa huwal haqqu mir rabbihim. Mereka meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dari Tuhan. Maka ganjarannya apa kata Allah? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan bagi mereka itu dihapuskan segala keburukan dan diperbaiki keadaannya. Maka masih di dalam surat Muhammad juga jaminan bagi mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala apa? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Di ayat yang ke-12-nya, sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, sebaliknya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwallahum, kata Allah. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, mereka lebih memprioritaskan dunia dan mereka makan seperti hayawan, dan kelak nerakalah tempat tinggal mereka. Di dalam ayat 15 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi surga. Matsalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa apa? Fiha anharum mimma'in ghairi asin, kata Allah. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak pernah payau. Wa anharum min labanin walam yataghayyar ta'muh, dan juga sungai-sungai air susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatil syaribin, dan juga apa? Arak, khamr yang tidak pernah memabukkan, rasanya yang begitu lezat untuk diminum. Wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum mir rabbihim. Ada buah-buahan, kemudian juga madu-madu murni, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun tersebut. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Samakah Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, membandingkan apakah sama kenikmatan surga dengan kenikmatan yang ada di dalam neraka tersebut, yang kekal di dalam neraka, di mana orang yang di dalam neraka itu kata Allah mereka meminum air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Setiap kali mereka minum langsung budal ususnya, terpotong-potong, hancur, jadi lagi, hancur, jadi lagi, percis kayak film cemen. Masya Allah. Tapi Nabi berkata, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan itu siapa itu, Pak Ustaz? Orang yang enggan yang dimaksud adalah di dalam hadis Nabi itu bahwasanya apa? Kita dijamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu bahwasanya akan masuk surga kecuali yang enggan, kan gitu bahasanya. Yang dimaksud bahwasanya apa? Yang enggan itu mereka sudah diberitahu nih mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Udah dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi mereka tetap ingkar, tetap berbuat maksiat. Gitu. Padahal sudah ditawarin, nih kalau berbuat baik dapat surga, nih kalau berbuat baik dapat ganjaran, dapat rahmatnya Allah. Tetapi mereka lebih mengutamakan hawa nafsu, membelok.
seharusnya pergi ke majelis taklim, malah berbelok ke kafe-kafe tempat persundalan misalkan. Itu mereka itulah yang enggan. Sudah diberitahukan kebenaran Islam, udah dijelas nih contoh. Coba bom baca UTUS, apa bacaannya? Tuhan. Nah, contoh itu orang yang tidak mau. Udah jelas-jelas tercantum bahwasanya di situ adalah UTUS, putus. Tetapi apa yang dibaca? Tuhan. Itu sama orang yang menolak dan enggan masuk ke dalam surga. Karena orang sekarang setelah Nabi, semua umatnya baginda Nabi, baik itu bom RK, semua orang itu adalah umatnya baginda Nabi. Itu orang-orang kafir, non-muslim, Buddha, sekarang semua juga umatnya baginda Nabi. Nah, mereka yang menolak itulah yang dimaksud ingkar, maksiat. Kafir, Ustaz, kafir. Iya. Kalau ini ada nggak siksa kubur itu seperti apa sih? Siksa kubur siapa yang disiksa? Gimana? Siksa kubur siapa yang disiksa di kubur? Ya, di dalam Islam itu bahwasanya apa? Kita mengenal yang namanya siksa kubur ya, karena kita itu yang pertama melalui yang namanya alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian juga alam akhirat. Dan alam kubur ini adalah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendapatkan ganjaran yang selanjutnya di kehidupan mendatang. Bahwasanya kan maka ada kalimat yang berulang-ulang dalam narasinya itu. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kata Allah. Mengapa kalian itu kufur terhadap Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah hidupkan kembali. Kemudian kami matikan lagi dan dihidupkan kembali. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Berulang-ulang kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran baik itu nikmat alam kubur maupun siksa alam kubur sebagai bentuk bahwasanya apa? Ada azab, ada siksa, ada nikmat yang akan kita dapatkan setelah itu. Maka alam barzah, kata barzah di dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan 3 kali. Disebutkan 3 kali yang menggambarkan ada batas. Sebagai pembatas antara dunia dan akhirat. Contoh di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-90. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Seseorang dari mereka akan berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Mereka sebagian berkata seperti itu. Kata Allah, kata mereka, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, kala. Jadi kalimat kala itu semacam kalimat yang menolak tapi rada ngenyeh gitu. Enak aja lu. Kalau gitu bahasanya, enak aja lu. Nah, dulu dinasihatin kagak mau, di komalnya Ustadz Arif. Sudah dikasih nasihat, sudah dikasih masukan, ngeyel aja. Kala, enak saja. Gak begitu. Kala, tidak sekali-kali tidak gitu. Jadi kayak ngenyeh udah dikasih tahu tapi ngeyel kayak gitu loh. Maka rasakanlah kayak gitu. Nah, sesungguhnya inna kalimat. Mau bertanya nih. Oh, belum ya? Udah belum selesai kah? Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan mereka. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Itu ada alam barzah, pembatas, dinding yang tidak terlihat. Oke. Silakan Bu. Siapa yang bisa jawab ini ya? Apakah yang membunuh Tuhannya Kristen itu masuk surga atau neraka? Kenapa pindah ke situ, Bunda? Janganlah. Mereka pada panas di bawah ini. Ya, cuekin aja. Kalau dia mau naik aja. Kita kajian aja. Kalau saya sih lihat kalau pembunuhan itu kan berdosa. Berarti yang membunuh manusia Yesus ini ya masuk neraka lah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kan ada
pertanyaan dalam kubur tuh Pak Ustadz ya. Kira-kira bunyinya begini yang pertama, man rabbuka. Kira-kira kalau saya jawab itu diapain, Tad? Maksudnya jawab gimana? Salah jawab. Dia nggak jawab Allah gitu, dia jawab bisa. Itu dihantam mana malaikat munkar dan nakir. Langsung dihantam dengan walu, digencet itu bumi menyempit, langsung digencet, hancur. Pertanyaan kedua kan, madinuka, apa agamamu gitu lah. Kalau dijawab bukan Islam gimana itu? Yang jelas pertanyaan semua pertanyaan yang salah ketika menjawab siapakah Tuhanmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu, apa kitabmu, kemudian jawabannya salah, langsung mendapatkan siksa di dalam kubur tersebut. Itu jadi ya, makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kayak gini kalimatnya nih. Sebagai ini juga salah satu dalil bahwasanya ada yang namanya siksa kubur, yaitu di dalam surat As-Sajdah ayat 21. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un, kata Allah. Dan pasti ini wala nuziqannahum ini yang dinamakan dengan lam taukid gitu. Nah, wala nuziqannahum ada amarnya, ada taukidnya. Wala nuziqannahum, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian minal azab. Ini minnya bimakna ba'dun kalau dalam ilmu nahwu shorof. Sebagian siksa yang dekat. Adna itu dekat. Adna. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat dari dunia sebelum dunal azabil akbar, sebelum mendapatkan siksa yang besar. Sebagai bukti, sebelum kita ke surga maupun ke neraka, ada alam yang akan kita lewati, yaitu tadi. Kalau misalkan dia kufur, maka dia apa? Minal azabil adna, akan mendapatkan siksa. Mencicipi, maka di sini kalimatnya wala nuziqannahum zauq. Zauq itu dalam bahasa Arab itu mencicipi. Jadi sebelum kita merasakan siksa yang besar bagi orang-orang kufur, kita akan mencicipi dulu bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya siksa. Maka kenapa di orang yang tadi, di ayat yang tadi kita terangkan, mereka berharap, ya Tuhanku kembalikan kami ke dunia ya Tuhanku. Kalau misalkan engkau kembalikan kami ke dunia, kami pasti berbuat baik. Itu karena mereka sudah diperlihatkan bayangan-bayangan bahwasanya akan mendapatkan siksa neraka yang selama-lamanya itu. Jadi mereka akan mencicipi dulu. Itulah na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di ayat yang kedua-duanya, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Nah, ini coba sebagai introspeksi kita ketika diberi masukan, nasihat ya oleh guru-guru kita, oleh ustadz kita, coba kita diperingatkan tiap hari adanya azan, adanya kumandang-kumandang, ayat-ayat suci Al-Quran, adanya narasi dari guru-guru kita sebagai peringatan. Ini loh, sudah diperingatkan. Sehingga apa? Ketika kalian merasakan azab tersebut, ketika mengingkari, sudah diperingatkan, tidak bisa komplain. Makanya kan tadi kalimatnya kala, enak saja gitu loh. Gak begitu caranya. Enak saja, dulu udah dinasehati kok, sekarang baru nyesel gitu, pengen dikembalikan. Gak begitu, kayak gitu. Kalau bahasa kita sih kayak gitu. Maka kata Allah, inna minal mujrimina muntaqimun, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Kalau penyesalan itu datanya di depan, itu bukan penyesalan, namanya itu pendaftaran, Pak. Pendaftaran. Selanjutnya gini, Tad. Tuhan itu menciptakan manusia atau Tuhan turun menjadi manusia? Ya jelas yang namanya Tuhan itu kan sang pencipta. Dan Tuhan itu maha kuasa. Kadang-kadang kita berpikir kayak gini kan ya, seperti
berpikirnya teman-teman Aliteng ini yang akalnya sungsang ya, isi otaknya blekutak ya kan ya. Balik-balik. Mereka menganggap ini yang Jangan namanya nggak usah nyamberang-nyamberang, Tat. Santai aja, Tat. Jangan gitu. nyamberang-nyamberang. Yes, ya. Yang namanya Tuhan katanya maha kuasa, bisa menjadi apa saja. Nah, padahal secara logika yang sehat ini, yang namanya Tuhan maha kuasa, ada mahanya, maha perkasa. Sedangkan manusia itu tidak kuasa. Jadi ketika mereka berpendapat, berpikir bahwasanya Tuhan menjadi manusia, sama halnya kita menganggap Tuhan itu, kita menjadikan Tuhan tidak maha kuasa. Mereka kan selalu beralasan bahwasanya apa? Loh, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Bukan seperti itu. Justru ketika kita berpikir bahwasanya Tuhan menjadi makhluk, berarti membatasi Tuhan. Sedangkan Tuhan itu maha segala-galanya, tidak terbatas. Sedangkan manusia terbatas. Apalagi di dalam kandungan, melewati masa kecil, merangkak dulu, belajar berjalan, disuapi, belajar sekolah, PAUD, SD, SMP, mempunyai proses. Berarti ketika kita berpikir Tuhan menjadi manusia, sama halnya membatasi. Sedangkan yang namanya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena ruang dan waktu itu sendiri adalah ciptaannya. Jadi tidak mungkin Sang Maha Pencipta berada di ciptaannya. Bahkan logika yang sederhana, Allah Tuhan itu maha besar, kemudian Tuhan menempati surga, di mana surga itu di ciptaan, ini kan nggak masuk akal. Tuhan yang maha besar menempati ciptaannya. Bagus itu Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang sih kalau kita diskusi ya, menandakan dia itu Tuhan karena bermukjizat. Itu mukjizat menunjukkan dia Tuhan atau dia Nabi, Pak Ustadz? Kalau ada yang Nabi bermukjizat. Oke. Nah ini juga yang mesti kita pahami ya teman-teman. Aduh, saya nggak enak ini sama Kang Ustadz Alif. Agak berang-berang ya, Tat? Oke, kita dalam keislaman aja. Oke, gini. Ini juga yang perlu kita luruskan ya. Inilah pentingnya kita memahami yang namanya bahasa ya. Kalau kita berbicara bahasa Indonesia tentu menggunakan kaedah-kaedah bahasa Indonesia. Begitu juga ketika berbicara dengan bahasa Arab, maka kita pun harus menggunakan kaedah bahasa Arab. Termasuk salah satu daripada kosakata bahasa Arab adalah mukjizat. Mukjizat ini teman-teman, ini diambil dari bahasa Arab. Kalau dalam ilmu nahwu shorof namanya isim fa'il atau subjek. Dari wazannya itu a'jaza, wazan af'ala. A'jaza yu'jizu i'jazan. Wa ma'jazan fahuwa mu'jizun. Loh, mukjizat itu isim fa'il, artinya pelaku yang melemahkan. Mukjizat artinya yang melemahkan. Itu secara etimologi. Secara terminologinya, mukjizat adalah suatu kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada utusannya untuk menjadi hujah yang bisa melemahkan lawan-lawannya. Itu mukjizat. Jadi mukjizat adalah suatu keajaiban, kehebatan luar biasa kepada utusannya untuk melawan lawan-lawannya tersebut, untuk melemahkan. Nabi Musa alaihissalam punya mujizat, tongkatnya menjadi ular untuk melemahkan, karena pada zaman itu zaman sihir. Begitu juga baginda Nabi Muhammad SAW punya mujizat Al-Quran, karena generasinya baginda Nabi adalah ahli-ahli syair yang melemahkan. Jadi mujizat ini adalah tanda-tanda keajaiban yang diberikan oleh Tuhan kepada utusannya, bukan tanda ketuhanan, tetapi menjadi tanda kerasulan, yang menjadi tanda bukti, bukan tanda ya. Kalau tanda itu irhas, beda lagi ya teman-teman. Sebagai bukti kerasulan dan juga bukti kenabian. Jadi ada yang namanya tanda kenabian atau tanda kerasulan, namanya irhas. Irhas itu adalah indikasi atau ciri-ciri orang ini akan menjadi nabi. Itu namanya irhas. Kemudian setelah dia menjadi nabi, maka ada yang namanya mukjizat. Bukti bahwasanya dia itu adalah seorang nabi.
bukti bahwasanya dia adalah seorang rasul. Itu jadi mujizat tentu adalah manusia, gitu. Diberikan kepada manusia, ada pemberinya, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi mujizat itu istilah Islam ya. Tapi kadang Betul, dipakai, istilah. iya, kadang dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mukjizat itu menandakan dia Tuhan gitu. Jadi itu keliru besar itu Pak Ustadz. Udah pinjam istilah, disalahgunakan maknanya gitu ya Pak Ustadz ya. Betul itu ya. Itu penyelewengan dan penyesatan. Penyelewengan. Karena apa? Coba. Ada yang mengartikan mukjizat kok tanda ketuhanan. Ini kan gabrul ini kan. Ini kan gabrul. Ada lagi nih istilah yang sering dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab terus disalah makna begitu. Istilah murtad dan mualaf Pak Ustadz. Sering mereka juga pakai tapi tidak sesuai dengan peruntukannya Pak Ustadz. Bisa dijelaskan? Nah, ini juga dari sekian banyak penyelewengan arti. Lagi-lagi murtad ini adalah dari bahasa Arab. Murtad ini. Jadi irtadda yartaddu irtidadan wa martaddan bahwa murtaddin. Jadi murtad ini dari bahasa Arab, teman-teman. Dari bahasa Arab artinya apa? Orang ini kalau dalam kosakatanya etimologinya adalah yang menolak. Tetapi kalau secara terminologi adalah orang yang keluar dari agama Islam itu murtad. Jadi nggak ada istilah bahwasanya ketika keluar dari Hindu ke Kristen itu murtad, bukan. Murtad hanya ada di dalam istilah keislaman. Artinya apa? Orang Islam yang keluar dari Islam, apakah itu ke Kristen, apakah itu ke Buddha, apakah itu ke Konghucu, itulah yang disebut dengan murtad. Seperti yang di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217, bahwasanya di situ disebutkan wa may yartadid minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad keluar dari agamanya, maksudnya adalah agama Islam, kemudian di antara kamu dari agamanya itu lalu dia mati dalam kondisi kufur, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amalannya sia-sia di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan dia akan menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, akan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini ya bahayanya murtad, Bang Handi ya. Murtad itu bukan hanya sekedar kita masuk, Bang Handi. Teman-teman ya, bukan hanya sekedar kita masuk ke dalam neraka, tapi ashabun nar, penduduk nerakanya. Jadi ketika kita murtad kemudian mati dalam keadaan kafir tersebut, menjadi penduduk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka tadi seperti balik lagi di awal, siapa sih yang kekal itu? Salah satunya ini orang yang murtad. Ketika dia tidak diberi kesempatan oleh Allah kembali lagi ke Islam, maka berhati-hatilah buat teman-teman. Maka selalu saya tidak bosan-bosan dimanapun Komal selalu mengatakan gini ya, buat introspeksi saya pribadi ya Bang Handi dan guru-guru yang main, mohon maaf, selalu saya mengatakan gini: selama mata ini masih bisa berkedip, selama hidung ini, napas ini masih bisa berhembus, selama lidah ini masih bisa berdecap, selama jantung ini masih bisa berdetak, selama nadi ini masih bisa berdenyut, jangan sekali-kali kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi, siang, sore, malam, sampai detik ini, yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita memegang iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena seperti yang kita lihatlah teman-teman kita ketika mereka tidak memiliki keimanan dan keislaman, mereka tidak lebih baik daripada hayawan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebaliknya Ustaz, ya.
Kalau mualaf, Nah, mu'alaf juga sama. Ini dari bahasa Arab. Ini dengan wajannya apa? Dari wajan alafa. Kalau dalam ilmu nahwu sorof, alafa yu'allifu taklifan taklifatan wa mu'allafan fahuwa mu'allifun. Artinya orang yang dilembutkan, orang yang dilenturkan, orang yang diluluhkan. Itu mu'alaf, teman-teman ya. Jadi itulah kerennya bahasa Arab. Maka di dalam ilmu istiqoq itu ilmu kosakata ya. Salah satu syarat kita menjadi seorang mufasir itu adalah salah satunya harus menguasai yang namanya ilmu istiqoq. Artinya ada yang mutarodif, ada yang namanya mushtarak gitu. Ada yang satu lafal memiliki satu arti, ada yang satu lafal memiliki banyak arti. Itu mu'alaf ini juga dari bahasa Arab. Artinya apa? Orang yang diluluhkan. Ini yang disebut dengan maf'ul atau objek. Jadi kalau tadi sih subjek, kalau tadi ya mukjizat itu, tapi kalau mu'alaf ini namanya objek, artinya orang yang menjadi target, orang yang diluluhkan, yang dilembutkan hatinya. Secara terminologi adalah orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Itu mu'alaf dari bahasa Arab. Iya. murtad, mualaf itu istilah Islam. Makanya kalian jangan pakai-pakai deh istilah kafir, jangan dipakai-pakai deh. Ambil tasan dulu Bang Andi. Ini ada yang baru naik, saya sambut dulu. Ada Lia? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bang ya. Ini saya Muslim, saya izin bertanya boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Jadi gini Bang, saya kerja itu, rekan-rekan kerja saya itu banyak yang Kristen Katolik gitu Bang ya. Jadi setiap saya berbicara itu mereka itu ngikutin saya. Misalnya contohnya saya bilang gini, bro hari ini kayaknya agak rame nih kerjaan gitu. Terus dia jawab, ya alhamdulillah gitu. Terus saya kaget gitu, padahal kan dia bukan Islam gitu, tapi kok alhamdulillah. Kadang-kadang dia bilang Masya Allah gitu. Itu kayak mana Pak Ustadz? Saya nanggapnya jadi bingung. Kalau saya mau ngikut kayak mana gitu. Terus terus juga gini Pak Ustadz, kalau dia berkunjung ke tempat saya, beliau itu selalu mengucapkan Assalamualaikum. Dan saya sering bertanya itu saya harus jawab apa. Saya jawab Waalaikum gitu aja. Tapi maksud saya apakah di mereka itu boleh kayak gitu. Kalau di kita kan gak boleh, kalau kita agama kita terus ngikut agama lain gitu maksud saya. Saya dulu yang jawab Mas, tadi ya baru saya jawab umum dulu nih. Iya Bang. Loh, sebenarnya orang-orang yang kayak gitu udah hilang kepercayaan dirinya sebagai agama yang dia anut. Pertama, itu sebagai naluri manusia itu, memang manusia itu dekat dengan Tuhannya. Karena manusia dilahirkan dari awal itu pasti muslim berserah diri gitu ya. Jadi sepandai-pandai orang mau menjadi kafir, dia itu ada naluri manusianya itu bahwa ada Tuhan. Enggak berasa dia mengucapkan Alhamdulillah. Mau dia tahu artinya apa enggak. Kedua juga mengucapkan Assalamualaikum. Ya karena memang Islam itu mudah untuk diingat. Lupa akan agamanya sendiri sehingga dia ke Islam-Islaman. Ya orang kayak begini, ajak aja terus ngobrol. Ya semoga mereka ngerti apa yang dia ucapkan gitu Bang. Kalau dari saya sih. Iya, betul. Ya kadang-kadang kita juga sering tukar pikiran tuh Pak Ustadz. Kadang dia nanya, hari Jumat nih saya sholat Jumat nih kan jam 12 kurang 15 gitu, saya udah siap-siap nih mandi rapi-rapi gitu ya, pakai baju koko gitu, pakai minyak wangi gitu. Terus dia nanya, itu emang wajib ya di Islam itu sholat Jumat? Iya bro, aku bilang itu wajib kalau untuk laki-laki itu. Oh itu ya. Terus dia kayak ngeliatin saya jalan gitu dari depan pintu ruko itu sampai saya nyampe ke depan masjid. Kebetulan kan deket dengan masjid tuh toko kita sama-sama gitu. Dia suka ngeliatin gitu. Terus dia juga kayak ngehargain gitu kalau udah
orang azan itu ditutup gitu pintu rukonya. Ya kita nggak pernah berdebat sih, kita ya. Udah cukup lah Bang, jangan ada yang ngomong terus. Ada yang boleh dijawab lah sama Pak Ustadz gitu loh, buat pertanyaan gitu. Oh iya iya. Jadi pertanyaan saya itu kan ada nih suka itu nih orang-orang yang non muslim gitu di TV itu suka memperperankan agama kita, itu hukumnya kayak gimana Pak Ustadz? Itu aja sih pertanyaan saya. Pak Ustadz nggak bisa menjawab, Anda nggak bertanya, Anda cuman ini saya buatkan pertanyaan atas argumentasi Anda ya, oke? Siap. Oke. Pak Ustadz, ini kan fenomena ini orang abluminanasnya, toleransi atau interaksi sosial lah dalam hal berbagai macam agama di sana. Terutama Adelia ini Muslim, terus interaksi sosialnya banyak Kristen gitu Pak Ustadz. Bagaimana sih menyikapi kita itu berinteraksi sosial atau abluminanas kepada yang di luar agama Islam? Seperti apa sih caranya yang baik Pak Ustadz? Silakan. Iya. Di dalam Islam bahwasanya kita berbuat baik itu diperintahkan bukan hanya kepada sesama muslim. Jadi yang perlu kita pahami bahwasanya ada pengelompokan tentang orang-orang kafir ini ya. Ada yang namanya kafir harbi, ada yang namanya kafir ahdi atau kafir mu'ahad, ada yang namanya kafir zimmi. Siapa itu kafir harbi? Adalah orang-orang kafir yang mesti kita perangi, yaitu orang-orang kafir yang mereka memerangi kita, menyerang kita, mengganggu akidah kita. Itu sengaja mereka contoh melakukan invasi kayak misalkan Syriwil gitu, itu adalah kafir harbi. Kita juga punya kewajiban untuk membela diri. Nah, ada yang namanya kafir ahdi atau kafir mu'ahad, artinya orang kafir yang mengadakan perjanjian atau bahasa keren sekarang sih gencatan senjata ya. Jadi selama mereka masih menepati perjanjiannya, kita tidak boleh memerangi mereka. Kita boleh musyarakah, bekerja sama. Apakah dalam hal bisnis atau apa, kita boleh bekerja sama dengan mereka selama mereka tidak mengkhianati perjanjian itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya kafir zimmi, di mana orang-orang tersebut semua di luar Islam, apakah itu Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu ataupun yang lain, ateis, agnostik dan semuanya, tetapi mereka hidup bersama kita, di lingkungan kita hidup dengan baik, bergaul dengan baik, berkomunikasi, bersosial dengan baik. Kita harus berbuat baik, bahkan kita wajib menolong ketika mereka itu membutuhkan pertolongan, selama itu bukan untuk menunjang ritualnya. Itu yang penting, tidak menunjang ritualnya, contoh membuatkan berhalanya, membuatkan salibnya itu. Tapi selama itu kita dalam hal muamalah, namanya kan ada yang namanya ubudiyah, ada yang namanya amaliyah, pergaulan, bersosial. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Baginda Nabi sendiri mengakui, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan hanya akhlak kepada sesama muslim, tetapi juga dengan sesama manusia, menjaga kelestarian alam, menjaga pergaulan. Maka kenapa disebutkan bahwasanya apa? Syu'uba wa qabah wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini ada laki-laki, ada perempuan, dan kemudian menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arufu. Ini yang disebut dengan kaidah mutawa'ah. Kalau dalam ilmu nahwu sorof itu saling kenal mengenal. Ta'aruf, saling kenal boleh berkenalan dengan siapa saja gitu loh. Tapi yang keren di sini Bang Andi, sedikit saya sentil, mesti supaya apa?
Ini karena di sini seringkali disalahpahami. Ketika orang-orang tertentu yang punya tujuan tertentu, punya misi tertentu. Di sini kalimat lita'arufu, saling kenal mengenal, tapi sebelumnya kalimat itu disebutkan laki-laki dan perempuan. Secara eksplisit disebutkan laki-laki dan perempuan. Kita ketika bergaul memang harus bisa memfilter diri. Karena kata baginda Nabi, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhalil. Karena agama seseorang itu tergantung dari pergaulannya, tergantung dari agama temannya, tergantung dari komunitasnya, tergantung dari klub, dari fansnya. Itu tergantung, maka kita harus memfilter. Di situ dijelaskan laki-laki dan perempuan. Karena apa? Jangan sampai kita salah pergaulan. Bergaul yang siangnya itu Yanto, ternyata malamnya malah Yanti. Jangan sampai. Karena itu penyakit ya teman-teman. Saya tegaskan itu penyakit, bukan fitrah. Kenapa di situ disebutkan secara eksplisit laki-laki dan perempuan? Karena apa? Pengaruh mereka itu sangat cepat pengaruhnya itu. Lita'arufu kita harus jelas. Jangan sampai tadi ya siangnya Suryanto, malamnya Suryanti. Ini bahaya karena ini penyakit. Kita ingat bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai pelajaran iktibar kita. Nah, kemudian dalam bergaul Allah juga memberikan batasan, memberikan warning. Apa warningnya di kalimat yang selanjutnya? Di situ masih koma, teman-teman ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kita boleh berkenalan dengan siapa saja, suku mana ke, bangsa mana ke, dari kasta siapa boleh, tapi apa? Tidak dibatasi dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Kita dalam bergaul, dalam bermasyarakat, dalam bekerja sama, dalam bermuamalah didasari dengan ketakwaan, dengan takut kepada Allah. Saya punya teman, teman saya punya tukang mabok. Nah, sedangkan kita takut dengan Allah, maka hindari itu. Hindari itu. Karena apa tadi? Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum mayyukhalil. Agama seseorang itu tergantung daripada komunitasnya, tergantung daripada pergaulannya. Maka berhati-hatilah. Apalagi zaman sekarang banyak misioneris ya, indomisasi, pacarisasi, kawinisasi. Itu luar biasanya Al-Quran, itu luar biasanya ajaran Islam. Kita harus bisa mawas diri. Supaya apa? Ku angfusakum wa ahlikum naro. Supaya apa? Diri kita, keluarga kita terjaga dari api neraka. Salah satu pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka dengan lutut. Dengan berlutut tidak berdaya seperti ini. Maryam 71 itu 71 itu. Masya Allah Pak Ustaz. Jadi untuk Bro Adelia tadi, menurut saya ya dakwah itu nggak selamanya kamu naik mimbar ceramah, enggak. Seorang muslim itu dilihat dari akhlaknya, di mana Anda berada, itu juga merupakan suatu dakwah. Jadi untuk ditiru oleh orang lain, apalagi bergaul non muslim misalnya, lu bergaul, diperbaiki akhlakmu. Dengar aja lu sholat, pasti dia nanya ada apa itu. Seperti sholat Jumat tadi ditanya, ya perbaiki akhlakmu. Akhlakmu itulah yang menjawab. Terus kalau kau punya ilmu, ya speak aja, pakai data. Misalnya sholat Jumat ada perintahnya, sholat Jumat ayat 9 gitu dan seterusnya. Itu kira-kira Pak Ustaz, jadi dakwah itu bukan speak aja, tapi akhlak kita di tengah-tengah orang banyak. Itu kira-kira termasuk dakwah juga ya Pak Ustaz? Betul apa betul? Iya. Bahkan kan di hadisnya baginda Nabi, ini kan makanya bukan hanya Al-Quran, bahkan hadis Nabi juga kan ada yang secara harfiah, ada yang maknawiyah, ada yang majaziyah. Nah, seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya kayak gini, man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadi wa illam yastati' fabilisani
wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Bahwasanya barang siapa yang melihat kemunkaran di depan mata, maka robah itu. Yang pertama apa? Biadi, dengan tangan. Wa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan lisan. Wa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hati. Tetapi di dalam pelajaran yang namanya ilmu mustalahul hadis, sebenarnya di pembagian kita dalam berdakwah yang namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, imtithalul awamir wa jtinabun nawahi, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran tersebut, kita levelnya kan masing-masing. Maka kata baginda Nabi, biadi, yang pertama dengan tangan. Barang siapa yang mampu berdakwah dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dakwah tersebut, maka kita dengan kekuatan maju ke medan tempur, menjadi apologet. Kita di sini perang argumentasi, maka menjadi apologet. Kita menjadi narasumber. Ayo babat habis semua subhat-subhat yang disubhatkan oleh para oten. Kita babat habis, kita maju ke medan tempur. Kalau misalkan zaman peperangan, maju membawa bayonet, membawa senjata ke medan tempur. Kalau mampu dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita, biadi. Nah, wa illam yastati' fa bilisani. Kalau misalkan kita tidak mampu, waduh, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Ini saya kalau misalkan nonjok, bukannya musuh yang mental, malah saya yang mental, misalkan gitu. Malah kita yang mental. Nah, cukup fa bilisani, dengan mulut kita. Dengan mengajar, dengan bertausiah, dengan bernarasi, menghadapi argumentasi-argumentasi, itu bagian daripada pabilisani. Mau mukul kagak berani, lawannya lebih gede, kitanya kerempeng, misalkan gitu. Kita dengan mulut kita, dengan dalil, dengan data, pabilisani. Kemudian apa? Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau misalkan tidak mampu, kekuatan kagak punya, mau ngomong gemeteran, demam panggung, ya kan? Kata baginda Nabi, wa illam yastati' fa biqalbi, setidaknya mau buka komal kagak punya data, mau buka komal kagak ngerti mana TikToknya, mana ini pengaturannya, mau bernarasi boro-boro bernarasi, paling bisanya juga pada mulanya firman, misalkan gitu loh. Cukup bantu tab, share, posting ulang ya, sambil loverin. Itu bagian apa? Wa illam yastati fa biqalbi. Cukup dalam hati, typing, kemudian bantu tab, walaupun dari tadi yang tab-tabnya kurang ya, belum sampai 1 M ya. Jadi typing yang positif edukasi, positif edukasi itu termasuk bagian dari dakwah ya Pak Ustadz? Betul, semua punya bagian, Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan kita pasti akan mendapatkan ganjaran. Sekecil apapun perbuatan buruk kita, walaupun sebiji zarrah, kita akan mendapatkan balasan. Cuman ada bedanya teman-teman, kerennya di ajaran Islam ada bedanya. Ketika kita berniat kebaikan, walaupun kebaikan itu belum dilaksanakan, oleh Allah sudah dicatat satu kebaikan. Itu enaknya di dalam Islam. Jadi ketika kita berniat, waduh nanti nih kalau jam ini, kalau menjelang sahur saya mau masuk ke komalnya Ustadz Arif sambil bantu tab, malah ketiduran misalkan. Itu walaupun belum jadi masuk ke komalnya Ustadz Arif, mau mendengarkan gurunda kita dan guru-guru lain dalam berdakwah, karena ketiduran, itu sudah dicatat karena sudah berniat. Berbeda ketika berniat buruk. Waduh nanti nih kalau masuk komalnya Ustadz Arif, mau saya blokir nih, mau saya record, mau saya ini supaya rungkan. Ternyata ketiduran gak jadi, itu belum dianggap menjadi satu keburukan sampai dia melakukan perbuatan tersebut. Barakallah Bang Guntur. Itu Bang Andi di dalam Islam. Indahnya Islam itu ya. Jadi teman-teman ya, ayo berdakwah bareng gitu ya. Kalau ada komentar-komentar konten yang kurang baik, jangan berbalas pantun. Apa bedanya Anda dengan mereka? Kalau mereka berkata kasar